Ya, tunggu ya guys. Aku bikin tema dulu. Ya, tema keselamatan. Asik. Di mana Yesus menjanjikan keselamatan gitu. Gua nggak mau Paulus. Kalau Paulus memang dia obral keselamatan. Gue pengennya Yesus. Yesus. Waalaikumsalam, Akhi Deni dan semua yang ada di bawah. Terhapus. Oke, silakan Kristen yang mau naik. Siapa nih noise? Bang Juma noise bang. Kok bisa ya? Tunggu. Mungkin sambil ngecas ya. Aman. AC-nya enggak. Di bawah sudah siap gelar tikar sambil minum kopi 10 galon. Iya bersih sekarang. Ya, iya kan aku mute. Ya, jadi kawan-kawan Kristen, aku di sini pribadi ya kebingungan gitu. Kalian kan sering ngetok rumah terus, maksudnya yang misionarisnya ya, ngetok rumah terus permisi Pak. Oh iya, sales panci ya? Oh bukan, saya dari gereja ini itu. Oh kenapa ya? Sudahkah Bapak Wahono menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kayak gitu. Nah, terus juru selamatnya itu apa gitu? Selamat dari apa? Dari apa? Dari dosa misalnya. Jadi kalau menerima Yesus sudah tidak berdosa gitu. Atau apa? Selamat dari cicilan KPR atau selamat dari apa gitu. Ini kami bingung di sini. Coba mungkin bisa dijelaskan barang sejam 2 jam di atas kawan-kawan. Nah, ini siapa nih yang request naik? Ajuar tuh Muslim Kristen ya? Enggak bang, yang ini ya bang, yang ini Caleda itu loh. Hah? Yang kemarin dia bilang, Abang Juma, aku boleh bertanya nggak? Gitu-gitu. Oh, yang ini si apa? Laki-laki tulang lunak. Ya. Nanti dulu lah. Silakan Oten yang mau naik. Ubur-ubur. Yang di YouTube Trion Slayer, salah lagi. Yang di YouTube Trion Slayer. Yang di YouTube Trion Slayer Comment Center, kita sekarang bergabung dengan Gurunda setelah tadi kita melihat bagaimana dua kawan Kristen, yang satu tertarik Islam, yang satu akhirnya kebingungan dan melayang-layang di atas permukaan air. Sekarang kita gabung dengan room sahabat Bang Zuma sebagaimana biasanya, oke? Kita live sampai hari Sabtu di sini. Lanjut. Oh ya, topiknya di sini tentang adakah keselamatan gitu di Islam maupun di Kristen. Apa masih noise ya? Masih, Masih. Gurunda?
Masih? Iya, kayak apa ya? Oh, Kayak kayak suara ini pipa wastafel. kok bisa gitu ya? Tunggu ya. Tunggu. Kabel itu. Bolanya jam berapa ini ya? Jam 12. Kalau Makassar jam 1 berarti ya? Iya. Nggak noise lagi kan? Masih Dikit. 1, 2, 3. Nggak ada lagi? Masih nggak ada yang berubah Gurunda. Kok bisa? Ini beli kabel baru aja, kabel yang nyambung ke HP sama kabel yang mic. Beli aja 2 itu. Mungkin karena ini ya. Terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa hari nggak ngumpul? Ada seminggu kali ya, saya nggak ini. Nggak Iya, naik Satsuki koma kemana? nih. Iyalah. Masya Allah, tidur. Sekarang tidur cepat aku. Parah. Jam 9 tidur sampai subuh. Kok gitu? Nggak tahu. Kok tiba-tiba berubah siklusnya. Oh iya, gitu-gitu. Aku juga ini berubah tapi sedikit. Kan biasanya 6:30. Sekarang tidur tuh jam 8:30. 8:30 siang. Pagi. Pagi. Biasanya habis Saya subuh sih nggak bisa 6:30. tidur. Kalau biasanya kan habis subuh itu tidur kan, bangun pas duhur, nah gitu. Itu udah nggak tidur lagi. Sekarang nggak bisa tidur siang. Ini aja udah agak berat kepala nih. Oh, Pak. iya. Memang gitu musiman tidur tuh, Sat. Gurunda tidur jam habis subuh. Gurunda tidur habis subuh tuh berarti jam 5:30 kalau di Makassar. 5:30 lebih 10 udah bangun Gurunda, udah seger. Siap-siap kerja. Ustaz Alif mana tadi? Nggak ada ya? Kirain ada Ustaz Alif tadi. Katanya ada ini apa? Dengar kabar ada artis-artis mendukung apa tadi? Kata blogger permanen. Oh, itu Akhi Ferry Irawan. Hijrah dia, terus bikin proyekan acara YouTube gitu sama Akhi Andre. Bang Andre. Ya, gitu. Ferry Irawan itu yang main sinetron Dia Nokta Merah. Nokta Merah Perkawinan. Merah perkawinan. Iya. Kian Santang itu bukan? Loh kok? Bukan. Yang main sama ini, yang main sama Iska, Darto Helen. Hah? Iya. Jauh banget. Apaan? Ateng, Mali. Berarti udah tua dia. Udah berapa? 71 sekarang. Siapa? Ferry Irawan? Iya. Kayaknya. Bukan itu. Ferry Irawan masih muda loh. Bukan Ferry Irawan yang kasus kemarin itu. Narkobok. Bukan itu. Aduh, aku kurang tahu Bang Andi ininya kasusnya. Itu dia. waktu Tapi dia tangannya tatoan. di penjara dia karena kasus ini penganiayaan mantan istrinya. Ya itu juga. Yang mana orangnya? Agak botak-botak dikit, banyak tatunya. Ganteng kok orangnya itu. Oh kalau ini ya nggak mungkin levelan inilah. Siapa? Darto Helm Ateng. Orang ini masih muda. Raden Ferry Irawan. Anggap Ini saja, masih akhi. muda. Astagfirullah. Emang ada yang nama Ferry Irawan rombongannya itu? Astagfirullahaladzim. Itu rombongannya kan Darto Helm,
Terus siapa? Ishak. Dulu sama ini ya gurunya Teng. Oh bang, sorry bang Kores, sorry cuman ngetes aja tadi. Aku mute. Bang Juma masih noise. Iya, kenapa Ki? Noise terus. Lagi ngecas. Bang Kores silakan buka mic ya. Nge noise masih. Coba kalau dicabut emang ini gurunya. Coba cabut. Enggak kan? Enggak lagi kan? Ini udah dicabut tapi Udah. sama aja. Yang song itu. Tapi katanya AC kemarin. AC nggak nyala ini. Ya kita penyakitnya sama gurunda. Noise nih. Aku diam ya. Noise juga nih. Iya, Kabelnya harus iya, kenapa diganti. Kores? Harus diganti kabelnya. Saya aman-aman aja. Ini saya buka mic, saya nggak ngomong, aman. Saya aman. Kecuali kalau dua-duanya ngeces. Soundcard ngeces, HP ngeces itu baru noise saya. Ini masih ada noise-nya. Aman-aman. Enggak, aman sekarang. Oh. Masih dikit. Kendali 86,2 lah. Ya segini mah di ini apa kalau Sunda tuh uyuhan. Nah, naon-naon itu kan, naon itu kan. Oh. Nah, neta uyuhan. Uyuhan tuh apa ya? Kalau Balinya kanggoang. Apa ya Mas ya? Ditoleransi aja lah gitu. Ya, Oh, ditolak. Kalau uyuhan tuh kalau di Jawa dikencingin. Jangan yang Iya, Jawa, yang uyuhan. Sunda. Uyuh itu kan kencing kan? Uyuhan berarti dikencingin gitu. Jadi gini bahasanya, sakia ge geus uyuhan. Nah, gitu. Gurunda, coba kalau pakai HP yang lain. Kan Gurunda HP-nya 17. Waduh, Iya, kemerusuk. Oh, Pak Desugi yang noise. Satsugi nih ya. Dari tadi Gurunda difitnah, yang kenceng banget Satsugi ternyata. Nah, itu nggak ada. Kebanyakan tidur sih. Pesawatnya dingin. Masa saya orang saya nggak ada noise. Bukan antum, akhi. Tapi Pak Desugi. Coba sekarang ada noise nggak sekarang? Kayak Nggak ada kok. aku yang paling Kok aman saya ini. kena. Karena nah, nggak ada. nggak ada. Kalau buka ada. Aku yang paling aman karena dari mixer dulu, Ada. dikompres, baru masuk ke. Nah, kalau ditutup nggak ada, akhi. Tutup aja terus sampai selesai kita. Apa? Cek, ini aman. Nah, kalau udah debat kan saya mute diem dah. Kalau akhi ngomong nggak ada masalah. Rana Rasmana, syukran. Betul. Kalau Pak Desugi lagi ngomong nggak ada masalah, tapi kalau ngomong lebih bermasalah. Iya, Kok kebalik? anggap saja gitu. Ya, Apa gara-gara sambil ngetes ya? Kalau sekarang Ya. gimana? aman sih gua nggak pakai handsfree, gua aman. Saya Dana. Tadi Ya, Kristen supaya apa? Satsugi. Ya, Bagusnya Itu loh sistemnya yang begini kayak- dirobah lagi Pak De. Dari beli mixer yang sedang dulu mixer, terus outputnya mixer, masuk ke inputnya soundcard, outputnya soundcard, masuk ke HP. Kira-kira begitu. Gampang kok pasangannya. Masangnya gampang. Ini yang di YouTube kenapa pakai bahasa daerah semua ya? Bahasa apa itu di sana? Bahasa Jawa campur bahasa Sunda.
menandakan itu nama saya keindonesiaan. Bhinneka Sadayana. Tunggal Ika. Ya. Supaya Satsuki nggak nganggur karena seminggu absen. Satsuki silahkan dijelaskan keselamatan dalam Islam dan Kristen. Samanya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dikelilingi pangeran-pangeran, aku cantik sendiri. Oke deh. Deh, Ada temannya siapa permen. orang di pojok nggak dikelilingi juga. TSD itu di pojok. Saingan sama Di permen pojok. Gojek ya. masa disamain aku sama dia, parah kali kok bang. Enggak ada aja yang lain. Oh, TSD itu di pojok kayak Gucci Cina. Ah, itu TSD itu. Kemarin dia live ngecek kodam. Diam kau, diam kau Sadli. Iya, sedang Pepe. Kenapa gorila utama? Sebenarnya mi gorila. Ini kita cek kodam. Kau Sadli kau ya ngadu-ngadu kau Sadli. Coba kita cek kodam. Mimi Tami ada, Darlina ada, Santoso ada dari nenek moyangnya, Cecep tidak ada, Lembayung ada sedikit, Widi ada, Syahrun ada tapi belum dilatih. Anjay, gitu ya. Bang Kores tahu nggak kodam itu apa? Ada tamu dia respon dulu. Oke, siapa? Kate Hikoe. Selamat malam, agama apa, Bang? Bang Kate. Dia Udah lama mesti bersuara dia. biasa komen di bawah. Assalamualaikum Bang Katekui. Di sampingnya blokir permanen ada Roh Baluap, ada terus Astagfirullahaladzim. Kenapa sih kalau aku naik di sini kalau gak ada hotel aku kena bully? Karena paling ganteng situ kan. Ada. Kita sambut Esau nih. Paling cantik sendiri. Ntar biar dia ada diskusi deh, diam dulu biar ada diskusi. Waduh, Kamu sih tempat dia Bang Andi. berisik. Aduh, bahaya ini Esau ini. Esau, bro kalau denger cari tempat yang aman lah, supaya diskusi gitu. Kalau dibuka mic-nya itu suara musiknya masuk. Noise? Bukan aku, Bang Handi, Pak Desugi. Cuma noi suara hujan Bang. Hujan. Pak Desugi juga tadi Mute Bang tuh dari mute. tetap aja ini noise beliau. Biar di mute. Malah nyalain orang. Padahal semuanya mute tuh. Kami mute semua ya, 3 labang. Kabelnya itu banyak mau diganti. Serius masih noise? Sekeresek doang. Iya, parah banget Gurunda. Oh, iya. Woi, Esau, lu dangdutan. Bilang. Hujan, di sini hujan. Esau kalau mau bicara cari tempat sepi dulu bang. Aduh. Berisik. Biar kita diskusi gitu loh. Kuburan Sau. Seadea, coba Aki, Sadayana. jangan pakai ini deh, jangan pakai soundcard dulu, coba pakai headset aja dulu. Gak bagus lah, kecil suaranya nggak lantang nanti. Kalau ini Iya. masih. Udah sih udah aman lah. Ya dibilang udah enggak, nanti bentar lagi kambuh. Bukan aku loh teman-teman. Coba bukan aku. Sekarang udah aman. Orang semuanya pada mute, cuman abang enggak. Tapi saya tidak mendengarkan suara noise. Kan kalau ada suara noise kan bunyi noise. Gitu Bang, gak gitu. Jadi Gak gitu. Terserah kau lah Bang, terserah kau aja lah udahlah. Ini ada saudara, ini kayaknya adanya Satsuki, ada cewek deh. Sudah aman Gurunda katanya. Namanya Sugianti.
Ini silaturahmi sama kakak nih. Sugiati. Kembar lama. Sugiati. Dua akun. Ini apa pengantin dua-duanya masuk nih? Nggak mau dikasih lihat caranya, cara pasangnya gitu loh. Double suaranya. Cek. Kan ini kabelnya banyak nih, banyak. Kabelnya banyak kan tuh. Besarin host, pingin lihat. Dari sini dulu. Ya, ini kan mic-nya nih. Sini dulu. Ya kan? Baru kabelnya masuk ke sini. Banyak kali Bang Undi. Soundcardnya Baru ke HP. double-double. Baru ke HP ini. Jadi ngomongnya di sini aja, nyantai gitu. Ribet kali lah. Pening ku tengoknya. Campur aki. Nah, baru itu ke Cas ke YouTube-nya. aki. Nah, itu ke YouTube-nya. Soundcard yang kita yang bareng beli saya itu mana Bang Andi? Masih ada simpan itu ada soket satu dong kan dipakai. Oh itu lebih keren itu. Kalau ini praktis ini langsung ke HP mantap. Mana ada praktis loncat-loncat kayak gitu. Kita aja satu ini. Ini nanti dibawa ke Makassar aja deh. Tuh. Penting tengoknya ini. Vixio tuh. Ini banyak Pak. Apa ini? Nah, Rudal. ini aja nanti. Praktis kok. Itu ada model tertawanya enggak? Kalau enggak Bang Juma nggak suka itu. Ada. Capek. Oh, nggak ada Model tertawa itu membantu aku nih ya. Harusnya kan saya yang tertawa. Ya kalau tertawa ya gini lah. Tapi karena sudah ada yang wakili, Oke, aku maaf. diam. Kalau tertawa ya gini dong. I love it. You guys are so good. Itu mah bukan tertawa, itu nangis. Ya, selamat malam Bang Juma. Ya malam Bang Eso. Nah kalau malam. Iya, maaf tadi di sini kayak gini. di sini ada nonton bola bareng jadi agak rame noise di sini. Nah, Acara kalau nonton malam bola. disiapin kayak gini. Memang sudah main bolanya? Bukan, masih persiapan sih jadi agak rame di sini. Oh, kirain. Iya, ini yang saya tadi perdebatkan di dalam satu hukum yang memang yang dimaksud dengan keraguan-keraguan di dalam proses penyaliban ini, Bang Juma ya. Kalau kami dari pihak Nasrani mengimaninya yang saya tahu dari saya literasi dari Markus bahwa yang disalib itu adalah bukan Yudas tapi Simon. Sedangkan Bang Juma menarasikan bahwa atau analisa dari Bang Juma itu Yudas. Sedangkan di Yudas kan tidak ada dari dasar literasi dari Injil itu sendiri. Itu bagaimana Bang Juma cara menafsirkannya? Kalau saya sih, yang pertama beranjak dari Galatia 3 nomor 13. Kalau ngambilnya dari Paulus. Kalau ngambilnya dari Yesus, beranjak dari perkataan beliau Lukas 18:31 atau Lukas 24 nomor 44, bahwa harus tergenapi semua yang ada pada kitab Tanak, kitab nabi-nabi, dan juga di Mazmur terkait dengan dirinya. Nah kalau ngambilnya dari Simon, itu literasinya dari perjanjian baru kan ya? Benar nggak Bang? Iya, saya sih hanya membaca karena di kami sendiri pun memang disebutkan di dalam hal keraguan-keraguan ini. Jadi ya saya hanya menarasikannya dari Simon karena yang tertulis di Injil di Bible ini sendiri begitu, yang memikul salib dia sendiri tanpa diganti oleh Yesus. Rasanya mungkin begitu Pak. Nah itu kalau saya sih merujuknya ke perkataan Yesus sendiri yang mengatakan harus tergenapi semua tentang dirinya yang ada di perjanjian lama. Nah Simon tak ada di perjanjian lama. Terus di situ dikaitkan bahwasanya orang benar diselamatkan, orang fasik yang menggantikan beliau. Orang fasik yang menggantikan siapa? Si Yesus ini. Kalaupun dikatakan Simon, berarti bisa jadi kemudian kalau kita mereka-reka kronologisnya,
Yesus lebih duluan selamat, Isa lebih dulu selamat, kemudian digantikan oleh Simon. Simon pun karena tidak memiliki kesalahan, maka Simon pun diganti oleh Yudas. Bisa jadi juga kayak begitu. Yang pada intinya yang disalib itu orang terkutuk, dan yang disalib itu adalah yang mengutuknya bukan karena dosa, tapi yang mengutuknya karena Tuhan yang mengutuknya karena dosanya sudah sepadan dengan hukuman mati. Berdasarkan Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Begitu kalau pandangan saya. Iya betul sih, karena memang Simon juga bukan orang terkutuk ya Bang Yuba ya. Nah, dia Simon mana ada terkutuk, dia orang benar juga itu. Nah, sedangkan kalau kita merujuk Galatia 3, kita harus cari mana yang dimaksud dengan ada tertulis. Nah, ada tertulisnya itu di mana? Kita bisa dapat, ternyata hanya ada kita dapatkan di Ulangan. Sementara yang diceritakan di Ulangan ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan, yang dosanya sepadan dengan hukuman mati. Nah, Paulusnya mengutipnya di situ. Berarti yang mati ini adalah orang yang dikutuki oleh Tuhan itu sendiri. Nah, siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Apa alasannya dikutuk oleh Tuhan? Karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Kalau kita lihat, yang sepadan dengan hukuman mati itu adalah orang yang makan suap untuk menyerahkan kemudian orang yang benar. Berdasarkan Ulangan 21 yang saya maksud. Seperti itu, Bang. Jadi mungkin dari narasi Markus juga sendiri itu lemah ya, bahwa yang Simon yang disalibkan juga itu dari narasi kegerejaan sendiri juga lemah mungkin kalau gitu ya. Iya. Dan kita juga tidak bisa ini, Bang, nggak bisa juga terlalu percaya 100%. Karena yang sampai pada kita itu cuma terjemahan saja. Mana tahu yang menggantikan siapa? Salib, memikul salib itu adalah Yudas, siapa tahu kan? Karena di keterangan Matius 27 nomor 5 di situ dikatakan bahwa mati pada saat itu hanya bisa terjadi dengan salib, dengan disalib. Catatan kaki dari Matius 27 nomor 5 itu begitu ceritanya, bahwa Yudas matinya itu disalib. Lalu kalau kalimat keraguan-raguan itu ditujukan kepada siapa? Kepada Muslim kah atau kepada pihak Kristen kah? Pihak bukan Kristen, nggak ada hubungannya dengan Kristen. Kalau Kristen ini kita kalau mau jujur, Kristen ini kan dah hadir pada saat penyaliban. Sehingga keraguan itu jelas ada ragu. Kecuali imani saja tak ada ragu, tapi membabi buta. Nah, yang dimaksud ragu di sini adalah orang-orang yang ada pada zaman itu. Termasuk Paulus, kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Di situ dikatakan mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan masih hidup, ada yang mengatakan sudah mati. Itu berselisih paham itu. Gitu, Bang. Iya, baik. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Bang Yuba infonya, karena memang ini analisa saya. Jadi saya di debat tadi di room, salah satu room gitu. Makanya saya tanyakan lagi, kok yang perasaan yang menarasikan ini adalah Bang Yuba, maka saya tanyakan sebagai literasinya. Begitu. Terima kasih. Iya, Bang. Kalau kita lihat di dalam Amsal 11 nomor 16, nomor 6, di situ sangat terang, di situ dikatakan bahwasanya yang mati ini, yang disalib ini adalah orang yang berkhianat. Amsal 11 kan Yesus mengatakan harus tergenapi yang tertulis tentang aku di kitab para nabi. Nah, Amsal ini kan termasuk. Berarti bukan perjanjian baru yang menjadi patokan menurut Yesus, tapi menurut Yesus yang menjadi patokan kepergian yang meninggalkan dunia ini adalah perjanjian lama.
Di situ dikatakan orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang pengkhianat, orang fasik, pengkhianat gagal pada kematiannya. Berarti memang yang mati ini adalah orang yang fasik. Ozul. Jadi di situ dikatakan pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya. Artinya dia berharap kemudian tidak mati tapi mati. Dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikan. Nah, sedangkan Yudas ini disebut fasik di dalam kitab Amsal 17 nomor 23. Orang yang makan suap pengkhianat itu disebut fasik. Berarti Yudas ini fasik. Nah, orang benar diselamatkan dan yang menggantikannya adalah orang fasik. Kan gitu, Bang. Coba dilihat di dalam Amsal 17. Amsal 17 di situ jelas sekali dikatakan orang jahat itu, orang fasik itu menerima hadiah suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Jadi jalan hukumnya itu dibelokkan kemudian, sehingga yang tadinya orang benar dianggap bersalah, orang bersalah dianggap benar. Seperti itu, Bang. Kalau kita melihat saudara ya, di dalam kitab yang Anda gunakan, saudara-saudara Kristen kita gunakan, di situ apabila berhubungan dengan suap, itu banyak sekali narasi di dalam perjanjian lama yang menjadi acuan saya bahwa ketika ada pemakan suap, maka akan terjadi pemutarbalikan fakta. Yang tadinya kebenaran dianggap kesalahan, yang tadinya kesalahan dianggap kebenaran. Contoh, di Keluaran 23 misalnya nomor 8, suap jangan kamu terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Jadi perkara benar dianggap salah, perkara salah dianggap benar. Contoh, orang benar ini harus diselamatkan karena Tuhan tidak akan mau menyelamatkan orang yang bersalah, orang berdosa. Itu di Keluaran 23 nomor 7. Tapi karena ada faktor suap, maka dibalik. Orang benar yang dibunuh, orang yang salah, orang yang berdosa yang diselamatkan, yang dihidupkan. Kebalik. Jadi betul, jangan kau menerima suap, sebab suap memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Nah, Ulangan 16 nomor 19, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana, dan suap menyebabkan pemutarbalikan perkara-perkara orang, perkataan orang. Tuh, akibat suap itu bahaya memang. 1 Samuel 8 nomor 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Jadi akibat suap ini memang memutarbalikkan keadaan. Yang tadinya kemudian menghapus dosa dengan binatang, diputar menghapuskan dosa dengan manusia, menjadi korban. Ayub 15 nomor 34, karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil, dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. Ini parah ini. Orang yang makan suap itu habis. Kemudian orang-orang yang percaya kepada penyuap dan mengajarkan tentang penyuap ini adalah sebagai simbol kebenaran, itu habis semuanya. Nah, lalu kita lihat lagi di dalam Amsal 17 yang tadi. Di situ juga dikatakan orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Jadi suap ini benar-benar membolak-balikkan kemudian kebenaran menjadi kesalahan, kesalahan menjadi kebenaran. Yesaya 1 nomor 23. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Jadi
Suap ini sangat dikecam oleh Tuhan. Sangat-sangat dikecam. Kita lihat lagi di dalam Yesaya 33 misalnya. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untuk hasil pemerasan dan pengebaskan tangannya, supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya, supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya, supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya adalah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Jadi di dalam Yesaya 33 ini, itu juga bisa dijadikan sebagai nubuat. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat yang tinggi, bentengnya adalah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minum dan terjamin. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 33 nomor 15-nya, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, siapa itu? Yesus. Yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dia seperti orang yang tinggal aman di tempat tinggi, bentengnya adalah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Ini ibarat Mazmur 61 nomor 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Coba. Dan dia menyaksikan pembalasan terhadap orang-orang fasik. Itu tertulis di data nomor Mazmur 91 nomor 8. Jadi agak berat kemudian untuk orang-orang yang belajar menerima kalau yang mati di salib itu Yesus. Berat. Karena terlalu tinggi tembok yang harus dilalui. Pertama, Yesus nggak bisa dilalui dulu. Ketika dia mengatakan dalam Lukas 18 nomor 31, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab para nabi. Susah itu. Karena di kitab para nabi tidak ada tertulis yang mengatakan bahwa orang jahat, orang baik, orang jujur, orang yang dikasihi dipakai sebagai tebusan untuk orang jahat. Itu tak ada. Tak ada juga yang tertulis, bunuhlah orang yang benar, bunuhlah orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan akan membenarkan orang bersalah. Itu tak ada. Justru sebaliknya, jangan kau membunuh orang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku tidak akan membenarkan orang bersalah. Artinya Tuhan tidak akan mau menebus dosa-dosa orang yang bersalah ini dengan membunuh orang yang benar. Itu tak akan mungkin. Sama seperti di Amsal 11 tadi, Tuhan akan menyelamatkan orang fasik dan menggantikannya dengan orang yang benar. Itu tak ada. Itu tak ada. Sementara Yesus mengatakan harus tergenapi yang tertulis di dalam perjanjian lama tentang aku. Yang ada, orang benar diselamatkan dan orang fasik menggantikannya. Bukan sebaliknya. Orang fasik kemudian diselamatkan, orang benar menggantikannya. Itu tak ada. Jadi konsep Kristen gugur karena tidak ada yang mendukung. Adapun yang mendukungnya hanya ajaran-ajaran dari Roma Yunani berdasarkan dengan kitab kanonik yang ada. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Juma. Silakan. Satu lagi Bang Juma yang saya mau pertamakan. Kebetulan di sebelah saya ada seorang Yahudi yang memang mempertanyakan suatu narasi yang membenarkan bahwa Bang Juma membenarkan salah satu ayat di Bible yang menyatakan bahwa proses penyaliban itu berdasarkan narasi dari Lukas 4, 23 sampai 33 yang menyatakan bahwa dia itu sebenarnya disalib bukan mengaku Tuhan, tapi dia memfitnah orang Yahudi sebagai orang yang berpenyakit kusta. Apa betul begitu? Lukas 24 nomor 44, Bang. Oh, yang menyatakan penyakit kusta itu betul. Ya, kalau Lukas 24 nomor 23, 24, 25, 26 itu berbicara mengenai nabi-nabi palsu, Paulus. Yang saya maksud tentang bukan. Iya, gimana lanjut. Iya, yang Bang Juma maksud itu bahwa Yesus itu katanya menghina orang Yahudi dengan mengatakan dia adalah bangsa yang kena penyakit kusta.
itu di Lukas kan. Iya, betul. Sehingga dia ingin dibunuh, tapi dia seketika menghilang. Benar? Iya betul. Nah, dasar kesalahannya hanya di situ, bukan dari proses dia mengaku sebagai Tuhan kan. Kalau kita lihat dari Yohanes ini, Bang, Yohanes apa? Yang Anda maksud tadi itu Lukas 4 nomor 27, kalau nggak salah. Yang saudaraku maksud itu yang ada Yohanes 11. Kalau di Yohanes 11, Yesus itu dibunuh atas dasar orang-orang Yahudi tidak ingin tempat sucinya dan tidak ingin kemudian bangsa Israel itu dirampas oleh orang Roma. Itu jelas itu di Yohanes 11 itu. Coba kita lihat di dalam Yohanes 11. Bagaimana kemudian orang-orang Yahudi pada saat itu, imam-imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi berkumpul. Mereka mengatakan orang ini, Yesus ini kalau dibiarkan bahaya, akan semakin banyak orang yang percaya kepada dia. Dan kalau semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, maka orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta merampas bangsa kita. Itu yang ada, Bang. Jadi orang Yahudi ingin membunuh Yesus, di samping telah menghina mereka sebagai keturunan dari apa yang di dalam Lukas 4 ini, keturunan orang-orang yang kena penyakit kusta. Mereka juga marah. Puncaknya ketika Yesus ini semakin banyak melakukan mukjizat, semakin banyak yang percaya kepada Yesus, semakin banyak yang percaya kepada Yesus, maka akan semakin terancam mereka oleh kerajaan Roma. Kalau kita biarkan Yesus ini, maka dia akan semakin banyak orang percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Oleh karena itulah di data nomor 53, mereka sepakat mulai hari itu untuk membunuh Yesus, gitu, Bang. Oh iya ya. Jadi tertolaklah sebenarnya kesalahan Yesus itu dalam mengaku dia sebagai Tuhan, gitu kan? Gimana, Bang? Ya artinya tidak terbukti bahwa narasi beberapa ini apa siapa yang saya tahu itu kayak Opas yang menyatakan bahwa dia menselaraskannya dengan Tuhan, itu tidak terbukti, artinya begitu. Enggak terbukti. Dan itu juga Yesus klarifikasi, Bang, di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Ini seringkali saya bawa. Itu hanya alasan-alasan orang Yahudi saja untuk menyingkirkan Yesus. Karena kenapa? Orang Yahudi itu familiar dengan anak Tuhan, anak Elohim. Israel disebut anak-anak sulung, mereka disebut sebagai anak-anak Elohim. Jadi kalau Yesus mengaku sebagai anak Elohim lantas dilempari batu karena dikatakan menyetarakan dirinya dengan Tuhan, itu keliru. Itu akal-akalan daripada orang-orang Yahudi. Makanya ketika kita lihat di dalam Matius 27, Pilatus mengatakan, saya tidak menemukan kesalahan sedikit pun pada Yesus. Maka pada kesimpulannya Pilatus mengatakan di data Matius 27 nomor 18 bahwa mereka orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, menyerahkan Yesus untuk disalibkan itu karena dengki. Karena dengki, bukan karena dosa waris, bukan karena ingin Torah itu dibatalkan, bukan. Karena dengki. Dengkinya karena apa? Itu tadi, Yesus banyak mempengaruhi orang-orang, Yesus banyak melakukan mukjizat dan orang jatuh cinta kepada Yesus. Sehingga kekhawatiran imam kepala mahkamah agama tidak ada setoran pajak kepada Romawi. Kalau jemaat-jemaat semua percaya kepada Yesus, tak ada lagi yang mau bayar perpuluhan. Bahaya ini. Maka lebih baik kita matikan Yesus daripada bangsa kita diambil sama bangsa Romawi. Itu alasan kenapa Yesus ingin disalibkan. Bukan karena dosa waris, bukan karena mau dosa Adam,
bukan karena ingin menghapus kutuk Taurat. Nah, ada itu cerita yang dibuat-buat kemudian puluhan tahun setelah kejadian ini terjadi di tengah-tengah Yahudi. Ini pandai-pandaian orang barat aja untuk mengarang-arang cerita orang Parisi. Orang Parisi aja yang ngarang-ngarang itu. Oke, terima kasih. Barusan dia bilang begini, berarti benar juga orang Yahudi bahwa yang disalib itu bukan Isa, karena yang bagi dia adalah sebagai apa Mesias palsu. Ujung-ujungnya betul juga kan, artinya Yahudi juga bahwa yang disalib itu bukannya Yesus, begitu. Iya, memang bukan. Kalau narasinya begitu. Iya, memang bukan Yesus yang mereka salib. Karena yang disalib ini adalah orang yang justru bagian daripada yang ingin menyalibkan Yesus. Persekongkolan yang terjadi kemudian menyebabkan salah satu dari mereka yang tersalib, bukan Yesus, tetapi orang yang memang pantas disalib, yaitu pengkhianat Yudas yang makan uang suap. Begitu, Bang. Kalau di Al-Quran, wa makaru wa makarallah, mereka ingin membuat makar. Makanya kenapa Al-Quran mengatakan mereka ingin membuat makar? Kan terbukti memang mereka membuat makar. Apa buktinya? Kita lihat di dalam Matius 26 nomor 4. Mereka sepakat membuat tipu muslihat. Nah, tipu muslihat itu kan makar. Mereka sepakat membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala bahkan mahkamah agama membuat kesaksian-kesaksian palsu demi untuk menjerat Yesus agar Yesus itu dibunuh. Dalilnya ada tuh, lengkap itu dalilnya. Untuk apa mereka membuat tipu muslihat? Untuk apa mereka membuat kesaksian palsu? Untuk supaya Yesus ini segera dimatikan. Karena kalau tidak, orang Roma akan datang merampas tempat suci dan merampas bangsa mereka, dan mereka tidak mau. Mending Yesus mati daripada semuanya kita diambil, dibunuh sama orang Roma. Itu data, Bang, itu data. Kalau di Al-Quran udah final bahwa Mesias yang diutus untuk Bani Israel ini tidak diapa-apai. Beliau tidak mati, mereka tidak berhasil menyalibkan. Yang mereka salib itu memang orang fasik. Oke, makasih ya In, karena kebetulan di sebelah saya ada seorang Yahudi yang memang ada di Jawa Barat ini ya. Iya, Bang. Yang memang dari beberapa hal sebagai banyak diskusi dengan saya, kemudian dia masih malu ketemu dengan ngobrol dengan Bang Juma. Hanya salam sama pertanyaan beliau. titipan yang menarasikan bahwa dia juga mengatakan ada benarnya dong kami. Berarti memang yang disalib itu bukan Yesus yang kami maksud. Dah, Anda sudah dengar sendiri dari Bang Juma. Yang disalib itu orang terkutuk. Kenapa dasarnya itu saya mengatakan, Bang? Coba kita teliti lagi perkataan Paulus dalam Galatia 3 nomor 3 tuh, nomor 13. Apa yang dia katakan? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini kebohongan pertama. Sejak kapan Taurat itu kutuk? Sejak kapan? Justru orang yang tidak melakukan hukum Taurat itulah yang dikutuk. Orang yang tidak melakukan Taurat dengan perbuatan yang terkutuk, bukan Tauratnya. Ini kesalahan pertama yang dilakukan oleh Paulus. Yesus mati untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu kutuk? Coba kita lihat di dalam Ulangan berapa itu? Ulangan 26 nomor 27. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Jadi kalau orang tidak melakukan Taurat, orang itu terkutuk, bukan Tauratnya yang terkutuk. Tapi kesalahan yang dilakukan narasi Galatia, terkutuklah Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini kesalahan pertama. Kesalahan kedua, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah, fatal kesalahannya ini. Kenapa fatal? Karena mereka menganggap yang terkutuk di atas tiang salib itu adalah orang benar, orang suci, orang kudus, yaitu Yesus.
Padahal kalau dia mengatakan ada tertulis, berarti tertulisnya di dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Berarti orang Kristen harus mendudukkan perkara itu dengan benar. Jangan ambigu, apalagi tipu-tipu. Kalau tertulis berarti harus mengikuti narasi itu. Apa yang diterangkan kemudian yang tertulis menurut Paulus? Kita lihat di Ulangan 21 itu. Ulangan 21 sangat jelas menerangkan bahwa orang yang dihukum mati, yang sebanding dengan hukuman mati. Coba, apabila seseorang melakukan kesalahan berat lalu dihukum mati dengan cara menggantung dia di atas pohon atau tiang kayu, jangan biarkan mayatnya tergantung di sana sepanjang malam. Mayat itu harus dikubur pada hari itu juga. Sebab siapapun yang dihukum tergantung adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Jadi jangan mencemarkan negeri yang Elohim berikan kepada kalian sebagai hak milik turun-temurun, sebagai milik pusakamu. Jangan melanggar peraturan ini, kata Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Berarti selamanya orang yang digantung itu pasti otomatis orang yang dikutuk oleh Elohim. Bukan dikutuk oleh perbuatan dosa-dosa orang-orang, tetapi Elohim memang yang mengutuknya dikarenakan oknum tersebut melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Jadi bukan Yesus, dalam hal ini bukan Nabi Isa, bukan. Yang mati terkutuk itu memang betul-betul orang yang dikutuk oleh Tuhan karena perlakuannya setimpal dengan hukuman mati. Apa itu? Suap. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Coba kita baca lagi Ulangan 27. Bagaimana kemudian tertera di sana dengan sangat indah terkait dengan Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ini siapa ini? Yang menyerahkan Yesus yang tidak bersalah ini untuk dibunuh? Yudas. Kan Yesus mengatakan di dalam Lukas 2 ayat 18 nomor 31, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab para nabi. Berarti kitab Nabi Musa. Nah, apa yang tertulis? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh, untuk menyerahkan agar dibunuh orang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ini jelas ini. Ini harus tergenapi kata Yesus. Nah, kalau teman-teman dikatakan dalam kitabnya sendiri Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang tidak percaya dia akan mati dalam dosanya. Nah, percaya enggak orang Kristen ketika Yesus berkata harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Taurat? Percaya enggak orang Kristen? Kalau percaya, maka tinggalkan penyembahan terhadap Yudas. Karena Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Salah satu bingkai daripada isi daripada Taurat itu adalah kitab Ulangan. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Berarti yang terkutuk di sini siapa? Yudas. Nah, Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab para nabi. Di kitab Amsal jelas dikatakan orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikannya. Amsal 21:18. Orang pengkhianat menjadi tebusan bagi orang benar. Jelas itu. Orang fasik menjadi tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Jelas. Kita mau lari kemana? Al-Quran sudah 1400 tahun sudah menjelaskan ini. Jadi kalau masih ada teman-teman Kristen yang masih ingin menyembah Yudas, itu kebangetan. Berarti dia nggak percaya Yesus, karena Yesus tidak pernah terucap dari mulutnya. Misalnya di Amsal di Matius 16. Matius 16 tidak pernah Matius 16, Matius 26 tidak pernah kemudian Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di surah-surah Roma. Tak ada. Surah-surah Paulus, tak ada.
Harus tergenapi yang tertulis di perjanjian baru. Tak ada. Yesus mengatakan harus tergenapi yang ada di perjanjian lama. Berarti kita harus mencari acuannya. Nah, terkait dengan tragedi penyaliban kita lihat apa saja yang terlibat di situ. Di TKP apa yang terjadi? Oh, di situ ada pengkhianat. Di situ ada orang makan suap. Di situ ada orang fasik. Di situ ada orang yang tidak benar. Di situ ada makar. Ada persengkongkolan membuat tipu muslihat. Ada kesaksian-kesaksian palsu. Lalu apa kata Tuhan terhadap utusannya yang ingin dicelakakan, yang ingin dicerai, bahkan ingin dibunuh oleh orang-orang fasik? Apakah Tuhan diam diri? Atau ada dalilnya yang mengatakan bunuhlah orang yang benar demi untuk menebus orang-orang yang berdosa? Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Yang ada, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Elohim tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Jadi orang-orang yang mengaku dirinya dosanya ditebus dengan mengorbankan orang benar, itu mimpi, tahayul. Tahayul. Itu nggak ada, itu nggak ada dalil pembenarannya. Justru kalau kita lihat orang Kristen ini sama tipikalnya dengan makhluk yang merasuki Yudas. Kalau kita berdebat dengan orang Kristen, pingin kali Yesus itu mati, pingin kali kalau perlu mereka yang mengeksekusi segera. Andai saja mereka hidup pada zaman itu, mungkin tentara Romawi akan duduk-duduk minum kopi aja mereka. Yang melakukan eksekusi ini mereka-mereka ini yang ada sekarang di sekeliling kita. Kenapa? Kalau orang Roma, orang Yahudi, kalau orang Yahudi diceritakan dalam Yohanes 11, mereka ingin membunuh Yesus hanya karena ketakutan dirampas tempat sucinya, dirampas bangsanya. Itu mah nggak apa-apa. Tapi yang satu ini menginginkan pembunuhan terhadap Yesus karena dosa-dosa mereka. Dosa mencuri, merampok, memperkosa, memburit, ingin dihapus, ingin dibebaskan. Ingin dibebaskan hidup di dunia ala bum-bum. Dia mau pokoknya kita mati besok masuk surga, ndak ada kuburan, ndak ada siksaan, langsung melayang kayak roket ke atas. Itu mereka mau. Makanya saya katakan, andai mereka ini hidup pada zaman itu, maka tentara Romawi tinggal duduk minum kopi, orang-orang Farisi tinggal garuk-garuk kepala, mahkamah agama asik ibadah di sinagoge. Oke? Imam-imam kepala sibuk melayani jemaat. Yang membunuh Yesus, yang mengeksekusi Yesus, mereka-mereka ini yang sekarang. Kenapa? Lebih penting mana? Melindungi tempat suci, bait suci, daripada menghapuskan dosa-dosa mereka? Pasti lebih duluan mereka daripada masuk neraka. Ayo kita lombai tentara Romawi untuk membunuh Tuhan kita. Parah kali bah. Untung mereka tidak sesaman dengan Yesus. Andai sesaman mereka akan teriak, ayo semuanya kumpul, siapkan tombak, parang. Apa ini mau dibikin bos? Kita bunuh Tuhan kita supaya dosa kita diampuni. Halilintar, para kali bah. Ampun DJ. Jadi itu sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak rasional. Ya, tidak rasional. Kenapa? Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adapun orang-orang kafir itu, mereka adalah penolong-penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan, dan itu betul. Coba hadirkan orang Kristen sini. Siapa yang terkutuk? Yudas. Siapa yang disalib? Yesus. Siapa yang fasik? Yudas. Siapa yang disalib? Yesus. Siapa pengkhianat? Yudas. Siapa yang disalib? Yesus. Pasti gitu. Nah, sekarang tanya setan. Wahai setan, wahai iblis, kenapa kau merasuki Yudas? Iblis yang menjawab apa? Supaya Yesus tidak disalib. Nenekmu kiper. Iblis merasuki Yudas supaya Yesus disalib. Berarti iblis ini pahlawan bagi mereka. Iblis ini pahlawan. Kenapa pendeta Gibran itu besar perutnya sekarang? Badannya hebat, mobilnya bagus, rumahnya bagus. Kenapa? Karena dia mendapat hadiah dari iblis. Cuma iblis tidak menjadi pahlawan. Mana bisa dia menjual Yesus di gereja? Nggak bisa. Pendeta Gilbert tidak akan pernah mendapatkan 10% per bulan kalau bukan iblis yang mencanangkan itu. Itu pasti tuh. Sekali lagi saya katakan terakhir Bung Eso, andai saja saudara-saudara kita ini hidup di angkatan pertama, maka mereka lah orang yang akan mengeksekusi Yesus.
Yang lain mundur, biarkan kami yang menghabisi Tuhan kami sendiri, supaya dosa-dosa kami tertebus dan kami akan menjadi anak-anak Elohim dan masuk ke surga tanpa rintangan, bebas sebebas-bebasnya. Itulah mereka. Nah, coba yang masih waras ini, yang masih mau diselamatkan, silakan pikirkan itu baik-baik. Ya, oke ya. Jadi saya lebih paham sekarang ya kenapa orang-orang Kristen itu membenci dan membidatkan kami sebagai orang umat Nasrani yang memang masih ada di Indonesia ini. Ternyata mungkin narasi atau informasi kami itu sama dengan Muslim. Bahkan beberapa misionaris mencoba mendekati kami dengan hal-hal yang sifatnya penembusan dosa. Ya, oke lah. Terima kasih Bang Juma atas informasinya. Iya, sama-sama Bang. Ini sekali lagi. Terima kasih. Silakan rekan-rekan yang lain. Maaf Bang Juma, apa Bang Juma tidak takut dengan membawa nama pendeta itu nanti di report? Justru saya ingin ketemu dengan dia. Justru saya ingin ketemu dengan beliau. Ada tantangan saya sama beliau. Dia harus mempertanggungjawabkan ucapannya dia menghujat Islam. Si Gilbert, si pemulung 10%. Baik. Kebetulan ada satu relasi saya yang kenal dengan beliau. Nanti saya akan ucapkan ya tantangan Bang Juma itu. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Sampaikan ke beliau, saya tantang beliau berdiskusi masalah perpuluhan dan 2,5%. Offline. Kalau offline kayaknya dia agak susah. Dia berat untuk berhadapan dengan saya. Bahkan dia itu melakukan tipu-tipu. Apa tipu-tipunya? Dia bikin PT seakan-akan dia berdiskusi dengan saya, padahal itu potongan-potongan suara saya. Dia tampilkan potongan suara saya, habis itu dia tanggapi seakan-akan kami berdiskusi. Dia itu memang kerjanya membodohi jemaat. PT-PT-nya lengkap. Dia berdiskusi dengan Bang Suma, suaranya Bang Suma diambil, seakan-akan dia berdiskusi dengan saya, habis itu dia pamer ke jemaatnya. Ini loh, saya sudah berdiskusi dengan Bang Suma loh. Padahal apa? Itulah kerjaan iblis. Baik, ini kebetulan rekan Yahudi saya sebelah ini kenal dengan beberapa itu di Jakarta. Nanti akan saya sampaikan tantangan Bang Juma kepada pendeta. Baik. Maaf Bang Juma. Siap. Terima kasih juga kepada saudara saya Pendeta Wiraka Juli. Kalau mau menyampaikan ke Gilbert, saya sampaikan thank you yang sebesar-besarnya. Saudara Wiraka Julian. Iya, makasih Bang Esyal. Oke, user. Selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gurunda-gurunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin gurunda, saya sih miris gitu ngelihat ada di channel sebelah gitu kan. Aku dinaikkan. Kebetulan orang Aceh pula gitu kan, yang jelas sama seperti saya kan. Istilahnya kan sejarah Aceh ini kan tentang Islam itu sangat melekat gitu. Ngelihat yang kayak gitu sedih kali rasanya. Maksud saya gini Gurunda, kalau saya lihat tadi sebentar 2 menit kan, kayak mau membodoh-bodohi umat Islam gitu. Tapi kebanyakan lawannya nggak seimbang, kurang ada ilmu, mungkin kurang belajar. Jadi kalau saya harap sih bisa gitu ke channel siapa namanya, Fendi apa tadi itu, yang orang yang berilmu bisa masuk ke dia. Soalnya saya miris, takutnya aduh parah itu Gurunda. Dia soalnya nggak mau naikkan saya, masalahnya itu di situ. Saya terakhir kemarin saya komen-komen di bawah tapi nggak mau dinaikkan, malah dia membahas kalau di agama Kristen itu ada komunitas, ada kelompok tertentu yang memang gerejanya melegalkan LGBT gitu. Dia bongkar sendiri aibnya sendiri, dia bongkar gerejanya. Itu saya miris sekali gitu. Padahal ini
ya perjuangan pahlawan-pahlawan di zaman dulu itu ya memerangin siapa lagi kalau bukan penjajah di Aceh itu sampai beratus-ratusan tahun. Kok bisa lah nyangkut yang sekarang kayak gini. Agama Aduh, warisan penjajah di mana? pusing. Iya. Bukannya Pangeran apa Imam Bonjol yang menjajah Aceh, makanya masuk Islam semua, masuk Islam mati. Orang rusak. Korban ini korban penyaliban. Makanya kalau kita baca sejarah kan, Pangeran Imam Bonjol kan yang menjajah Aceh, masuk Islam mati atas pesanan dari dinasti Kesultanan Ottoman Turki. Bahkan orang Batak pun 80% dibunuh masuk Islam mati. Mereka lebih memilih mati daripada masuk Islam. Gitu. Jadi Imam Bonjol ini 80%. Jadi Imam Bonjol ini bukan pahlawan. Bukan pembunuh. Bagus. Itulah dibilang kalau orang Kristen itu pasti otaknya robek. Pahlawan dari mana? Berperang dia sama Belanda emangnya? Itulah teman-teman cerminan kalau orang menyembah Yudas, otaknya sungsang. Aku tanya kamu Cuma. Apakah di An-Nisa 157 Coba apakah bacakan. Allah tahu siapa yang diserupakan dengan Isa? Tahu. Cobalah. Coba baca An-Nisa 157. Sudah, saya sudah baca. Tahu. Nah, di situ kan dibuatkan mereka bingung. Yang bingung itu orang-orang yang mengenai siapa yang disalibkan. Iya, kamu aja bingung. Kalau ditanya Allah, Udah kalau turunkan ditanya ini. sama Allah siapa Host yang turunkan. diserupakan dengan Orang nggak Isa, bisa bisa jawab diskusi nggak? ini. Orang sarap, nggak? orang gila. Udah turun. Kamu dibawa ke gereja seperti biasa, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Orang sungsang diajak diskusi. Kalau masih terarah mulutnya masih bagus. Ini sudah mulut kayak pantat ayam. Ilmu nggak ada. Pahlawan dibilang penjajah. Penjajah dibilang pahlawan. Otak rusak. Kebanyakan tidur sama babi ya kayak gitu. Pindah Uganda sono. Disapa dulu bang, itu ada tamu baru kita bang. Adiknya Bang Handi tuh. Halo men. Bang Zuma di report. Tunggu ya. Oh Sadli ini noise ini Sad. Hujan bang di sini. Oke siap. Permen kojek, malam permen kojek. Permen kojek, malam, mantap. Kenapa turun? Di report sama Tritung biasa. Ini apa namanya? Baterai berapa persen? Kojek, Tadinya 60, baterai berapa persen? Sekarang udah 32. Cepet banget habisnya. Lama saya nungguin bang. Oh gitu ya udahlah kita maksimalkan ya baterai 32% ini ya. Permen kojek kapan mau masuk Islam? Ntar dulu lah bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cewek cowok? Cowok. Oh mantap. Siap. Dari Islam ingin bertanya. Oh ya boleh. Ini ada teman saya seorang Kristen. Sebenarnya dia udah mau masuk Islam karena hanya ada yang menjanggal di hatinya karena di ayat Yohanes 14 ayat 9 yang dimana Yesus berkata, tidakkah engkau percaya bahwa
kalau kau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Nah, di situ kawan saya belum kukuh, belum patah imannya kalau Yesus itu bukan Bapa. Ada mohon penjelasannya Ustadz semua. Ya, sebelum Gurunda masuk dan yang lain bangun, aku duluan ya. Itu suruh dibandingkan dengan Kisah Para Apostolos 3 nomor 9. Kita baca di sini ya, Kisah Para Apostolos 3. Ini Gurunda udah masuk. Gurunda nanti tambahin ya. Iya, iya dek. Sip. Jadi di Kisah Para Apostolos 3, Kis 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kis berapa ya? Oh salah, Kis 9. Nah, Kis 9 di situ dikatakan begini. Ketika Paulus ketemu Yesus, nah di sana si Yesus bilang gini, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Padahal kan Paulus nggak pernah menganiaya Yesus. Yang dianiaya Paulus itu adalah murid-muridnya Yesus. Tapi di sana Yesus bilang aku di sana. Sama seperti ketika engkau telah melihat aku, engkau melihat Bapa. Jadi Bapa, aku dan murid-murid Yesus itu semua sama. Apa yang sama? Sama pekerjaannya, yaitu memberitakan kebenaran. Apa yang diberitakan kebenarannya? Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 36. Gitu. Dapat ya? Terima kasih Ustadz. Nah, tapi belum beres karena ini yang paling mutakhir dari Gurunda. Silakan Gurunda. Mungkin diulang lagi aja pertanyaannya. Iya, baik. Ini Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ini kasih juga kepada teman saudara saya yang lain. seorang Nasrani. Ini Iya. bertanya, Wiraka kamu Julit kan yang. Islam. Iya, terus Saya bilang gini, di Yohanes 17:3 di kitabmu itu dikatakan kalau kau percaya Allah itu satu, maka kau hidup kekal. Saya bilang gitu. Mana percaya saya? Saya masih tetap kukuh di Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa melihat Yesus, dia telah melihat Bapa. Mohon penjelasannya Ustadz. Saya masih di situ masih susah menjelaskannya dengan teman saya. iya, baik. Jadi kalau Yesus dilihat kemudian Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, itu menggelikan gitu ya. Barang siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Barang siapa yang mengandung aku, melahirkan aku, barang siapa meludahi aku, barang siapa menampar aku, barang siapa yang menguburkan aku, barang siapa yang menombak aku, barang siapa yang membunuh aku sama dengan membunuh Bapa. Apakah seperti ini ajaran yang benar itu? Manusia dianggap Tuhan itu sendiri oleh karena Nabi Tuhan itu mengatakan barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa. Lalu diartikan Yesus ini adalah Tuhan. Coba jarak 1 kilometer Yesus suruh berdiri, habis itu panggil. Dalam hati bisa nggak? Dalam hati kita panggil Yesus. Dengar nggak dia? Nggak dengar dia. Coba Yesus ini nggak makan 2 bulan. Atau Yesus nggak tidur sepekan. Bisa nggak dia? Atau kita rame-rame kasih lem Alteco matanya. Bisa nggak dia melihat? Tak bisa. Jadi yang dimaksud Yesus di situ, barang siapa melihat aku sama dengan melihat Bapa. Satu, karena aku duta, aku utusan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Mujizat yang aku lakukan bukan dari diriku sendiri, tetapi mujizat ini dilakukan oleh Bapa melalui perantaraan aku. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Seperti yang engkau lihat saat ini. Yohanes 4 nomor 34. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian orang-orang. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang. Membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dan pekerjaan-pekerjaan ini yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Bapa. Kalau melihat aku, melihat Bapa itu adalah sama, adalah Tuhan itu sendiri, kenapa Yesus tidak tahu kapan hari kiamat? Kenapa Yesus itu manusia?
sementara Bapa bukan manusia? Kenapa Yesus itu makhluk sementara Bapa bukan makhluk? Jadi sangat sederhana kemudian untuk mematahkan argumentasi iman buta teman-teman kita yang memahami Yesus itu Tuhan. Ada ndak orang Kristen yang mampu membuktikan 0,1% sisi ketuhanan Yesus? Ada enggak? Tak ada. Jadi kalau hanya mengatakan siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, berarti siapa yang membunuh aku sama seperti membunuh Bapa. Wih, gawat itu. Saya kira begitu, Saudara Mikael Sakti. Silakan. Makasih ya Bang Zuma untuk Sama-sama. Telah menjelaskan hal itu pada saya. Mungkin nanti saya akan sampaikan sama teman saya dan menjadi amal pahala bagi saya nanti ke surga nanti. Amin ya Allah. Amin, amin. Titip sama temannya untuk membaca Roma 14 nomor 9. Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, kenapa dia harus mati dulu untuk menjadi Tuhan? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi teman Tuhan. Saya sudah mulai terguncang sejak dia membaca 2 Yohanes 1 ayat 7. Barang siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia adalah antikristus. Antikristus. Dia udah mulai di situ terguncang, tetapi di ayat Yohanes inilah dia mulai masih kuat lagi. Dia bilang, oh inilah Bapa itu sekian-sekian. Ya tidak mungkin dia manusia kok masa jadi Tuhan. Ya, makasih ya Bang Zuma. Iya. Mungkin saya izin turun ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa ini? Indonesia sudah main? Belum? Noise di sini hujan. Hujan. Saya Enggak. Oh, pada nonton bola kali ya semuanya. Oh 10.30 udah mulai ya. Ini Indonesia lawan apa? Lawan manusia. Manusia sorga. Manusia berasal dari Irak. Oh lawan Irak. Mantap. Itu Israel tuh ikut nggak sih? Kalah dia. Nggak ikut. Oh Malaysia. mampus. Syukur. Israel kan masuk Asia ya? Enggak, ya Eropa ya. Asia dong. Masuk Asia juga Tengah. Iya, Middle East, Asia Tengah. Ini ada User. Ya Bang. Agama Ya, kamu apa? Islam Bang Kores. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kores maju dong Bang Kores di tempat Sependi tuh. Nggak dinaikin? Nggak naikin juga ya? Siapa ya kira-kira ya yang dia nggak tahu ya? Ngapain ke sono? Belum buang waktu. Pendinya aja suruh ke sini. Tapi Nggak kalau mau kesini dia dia. langsung miskin, Deng. Nggak Iya, karena mau. kalau dia masuk ke room muslim, argumennya bubuk, miskin dia langsung donaturnya. Kamu payah, jago Dia kandang pakai gitu dia. pakai suku-suku gua segala lagi. Aceh ini kan terkenal banget sama Makanya Islam. bro, jangan Parah didengerin. itu. Jangan dikunjungi, kasih tahu teman-teman muslim di sana, tinggalkan supaya dia bangkrut. Kalianlah yang membuat dia jadi rame. Nonton di sono. Enggak Bang Andi, kalau karena tadi ngelihat sepintas saja gitu, bukan diterusin. Cuman ngelihatnya itu kesel gitu. Bisa pula dia pakai bahasa Arab tapi ilmu balagahnya nggak ada. Udahlah. Kalau kita orang Aceh kan diajarin itu seharusnya. Kalau Ya kalau dia Hal-hal pinter kayak kan nggak gitu. mungkin murtad. Pasti blow on. Itu aja udah jawabannya. Gini akhi, ini aku kasih tahu ya. Ini fakta.
sakit memang kenyataannya. Tidak ada orang kaya dalam Islam yang pindah Kristen. Tapi orang kaya Kristen masuk Islam itu tumpah-tumpah gitu. Apa artinya? Berarti Pendi bukan orang kaya. Nah, gitu. Waduh, Indonesia kalah 2 katanya. 2-0 udah. Yang Nur Excellent bener itu 2-0. Aku males nonton sih. 2-0 ya. Kalau Indonesia ya. Kok 0-0 ada 0-0 ada 0-0 mana sih? Oh masih 0-0. Oh bagus lah, jangan sampai kalah lah. Itu ada res ayam por. Apa? Itu ada Kenapa? Kenapa ibu? Ayam Oh, por. tidak apa-apa ibu. Chula Mega apa itu? Halo, I'm from Culamega dan Darwis apa nih? Botang. Darwis Ambotang. Halo. Yang mana yang bukan Islam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kasih Bang, udah diterima masuk. Semua informasi Ya. itu Bang Andi sudah 1-0 menang Indonesia baru-baru. Oh, alhamdulillah, mantap. Siapa yang ngegolin? Anjas Marah. Siapa ini orang natural ini, naturalisasi ini? Oh, dinaturalisasi. Siap. Siapa nih namanya nih yang satu ini? Nanti katanya ada pemain yang bakal di apa? Selain naturalisasi itu reklamasi. Cuma belum tahu namanya. Saya Siapa ketawa sih? serius ini. Oh, reklamasi ya betul-betul. Si reklamasi. Res, lu tahu nggak? Yang nelpon gue barusan ini, benar yang serius nih. Yang nelpon gue jenderal loh. Bang Andi nggak usah masuk nonton TV, ntar gue laporin ke lo. Nelpon gue jenderal aktif. Kata dia 1-0 mantap. untuk Indonesia. Wah, langsung jenderal yang ngabarin. Iya, Kurang sakti betul. apa coba kita? Jenner Bang yang golkan Jenner nomor 6. 1-0. Ya. Oh, mantap. Jenner, thank you. Semoga hidayah Allah sampai kepadamu. Amin. Amin. Gede banget tujuannya di sana tuh Bang Juma. Iya, mangga. Agak kareba Pak Andi, Bang Suma. Madece kasih. Madece mua 0-1 Indonesia. Ye, menang Indonesia Bang. Iya, menang. 7-0 sebentar dikasih. Tapi kan Kamu belum hamai aja tuh, ha. Megalade. Kalau jadi Cukup deh kuti 3-0. 3-0, iya. Iya. Kayak Mau baju lagi Indonesia pakai baju merah atau warna hijau? macam lae. Oh, macela. Bang Zuma, kayak Mondoko Selatan. Cimpu. Oh, tuh Cimpu kita boneh enggak? Ya campur. Oh, Propele. iya boneka juara. Wih, Pada sising itu balik. Kejuara Kak. Bandang Tamponnya tuh boneh ada. agero. Kamponnya ada. Indo bone. Campur Oh, bone. Indo bone. Ya. Oh. Nah, ero sare naos to kita Bang Juma ka kerta gitu tomata kakak kue penuh itu nanya mareng tawana. Tadi balik mon rumah punya. Di bone. Oh, Palu Pak. Oh, Sulawesi Tengah. Palu. Iya. Oh, Palu. Tabe Ki. Ada tamu Palu, Ji Jawa ini. Barat itu. Mari Ki sapa dulu. Sapu jagat. Halo. Bang Juma, sapo juga badi Wah, secocok lah deh itu. Mega badi ku boleh bone. Oh iya, yani itu aseng. Tuh kiri bawah ini sih di. Iya gampang itu lo kalau selatan je pura malap sul haji tau tata Iya. jamuk ka waris ki. Bah, alhamdulillah. Iya. Awan ro. Bade meta nih. Pusaka. Iro manu talingi ro apa sih yang bergelombang ini loh apa sih namanya itu? Oh, Kak Keris sana itu. Oh Ini ya bonet pernah ro.
Tania Bone itu cocok itu Bang Suma. Tania Bone. Tania Bone itu. Ya ambekku nggak kena loh, ambekku di Watampone ada. Ay, bukan asli Bone itu. Tania ya sengi pole di Bone Kawali. Ah, ini senang Bang Cobo, Suma. cobo ya. Lah itu cobo Lah itu situ, coba itu untuk gere sapi. Oh, Iya, betul. wis lagi kasihan anak. Wis lagi kasihan anakmu Pak. Ya ini masa ketua anak-anak pajana to mete. Lama cobi-cobi. Alah, elo toke insyaallah Bang Suma habis lebaran haji mentek ati selatan Pak. Lo to kita sama to itu koso kebone. Iya. Karena mana matu alamat tato waktu Siap. ini. Walau terakhir kira balik nanti sama ya. Kopi dia pusaka aku Bang Suma. Woi. Oke, Mi Puang Diki, kita sapa dulu tamu. Iya. Iya. Iya Pak. Pak Darwis. Boleh dikejuara. Yakin dulu boleh makin roja. Sigo saya bicara. Kampuna Jenderal Yusuf. Iya nih Rob. Iya Jenderal Yusuf Pak Yusuf kalah gaji Bandi. Pak Yusuf kalah di Malujena. Tania Yusuf kalah Jenderal Yusuf. Jenderal Yusuf iya di kejuara. Pak JK di Malujena. Turanena buran itu Pak Jenderal Yusuf nalepa itu Ali Murtopo. Buset, kayaknya itu power Gara-gara Ya, pura-pura nih. pencoi. Aslinya burannya itu Panglima Yusuf. Kita tahu tamu jolok di anu jolok Bang. Ya bukan kopi cowok Cina. Tangannya jolok Pak. Iya. Bang Roy, selamat pagi Bang Roy. Ya, selamat pagi Bang. Tau mau pakai ikan ye. Hari ini Gimana Bang Roy? Hari ini Wah. pera Star. Gimana Bang Roy? Kencing lancar? Digalik mapekoro. Oh gitu ya si Roy. Oh gitu malasa. Kacau cuy. Cuy si Roy. Anda sekarang baik. berada di TPRI daerah teman-teman. Mohon maaf ya. Naga dia aku malasa. Masa mau bolok. Apa diwatangi lekat nah? Gimana Roy? Kau masih nyaman jadi Kristen Roy? Nyaman sekali Bang. Apa sih nyamannya menjadi Kristen itu? Nyaman, keselamatannya itu terjamin Bang. Selamatan masuk kemana? Ke surga. Tidak seperti yang disampaikan Bang Suma. Jangan baju. Aduh, manusia penghayal pemimpi. Kau coba baca dulu Matius 7, 21, 23. Selamat sampai mana Ya, itu? apa artinya di situ Bang? Itu malasa, masa mengkalonjing. Roy, coba kau baca Matius 7. Ya bacakan kita dulu lah. Ya. Baru Di sana kita itu. baca baik-baik ya. Pak Gemping lindro lah Bang Andi. Iya. Roy, kalian aja loh Roy. Ya, jangan sampai lu orang pakai kunci dong kerak bo. Solai kan. Kalian aja loh. Di situ tertulis Roy. Dengerin ya. Kalau Bang Andi lo kak meno jolong kaden re perluku. Iya Bang. Iya, Bang. lo ceme deng. Lagi cemben. Banyak ki. Boleh nggak ngapa ki? Dema pelan-pelan moka. Iya. Tengah-tengah lah dikasih. Iya. Tania Ogi ya sedih, Tania Ogi. Itu malasam itu. Itu masak kedua Roy. Tahu mau masuk bung. Gini loh Roy, kalau kau baca itu Yesus berkata, kalau kau ingin selamat, ya ini singkatannya nih. Angka ini ada. Dibaca utuh. Dengarkan dulu. Aku kalau mau kau selamat, angka lingi adana. Oh, Allah Ta'ala. Tapi ia adana Allah Ta'ala yang lalu lupa. Maka daya sebagai berikut. Ada kasih molik kak puang Tuhan. Jangan kau bermukjizat atas nama aku. Dengarkan dulu Roy. Ulorin pakai dongkrak. Jangan. Jangan. Nama koro. Dengerin dulu Roy. Jangan kau memanggil aku Tuhan. Jangan kau bermukjizat atas nama aku. Jangan kau mengusir setan atas nama aku.
Nah, di 23-nya, Roy, hanyalah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Jadi kau menuhankan Yesus, kau bermukjizat atas nama Yesus, Jelaskan mengusir Matius setan. 13:50 Bang Andi, pembuat kejahatan dilempar ke neraka. Nah, itu juga. Jadi menuhankan manusia itu perbuatan yang paling jahat yang dibenci oleh Tuhan. Enggak seperti itu, Bang. Nah, terus menurut kau bagaimana? Jadi yang dimaksud di situ, yang dimaksudkan oleh ayat itu adalah orang yang jahat. Jadi orang yang datang kepada Yesus orang jahat. Karena konteksnya di situ adalah hari penghakiman. Jadi orang yang jahat pun datang kepada Yesus memanggil nama Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, "Nyahlah kamu pembuat kejahatan." Itu artinya, Bang. Kau tambah-tambahin itu, kau baca dulu di Makanya atasnya. baca secara teratur, ditelaah baik-baik, jangan disimpulkan sendiri. Roy, kau baca dari atas itu buahnya apa? Buah dari pengajaran itu. Ya, buah dari pengajaran itu adalah kesesatan, Coba kejahatan. kita cek. Langsung kita Ketika cek. orang bermujizat, orang Dengar dulu, mendoakan Roy. seseorang lalu sembuh, apakah Roy. itu kejahatan? Roy, kalau menurut perintah Bapak, masuk surga itu seperti apa? Ya, mengikuti perintah Allah. Oke. Ada nggak perintah Bapak masuk surga menuhankan Yesus? 10 hukum Taurat. Ada nggak menuhankan Yesus di situ? 10 hukum Taurat itu perintah Allah. Iya, ada nggak menuhankan Yesus di situ? 10 hukum Taurat, kalau Yesus termasuk dalam itu berarti ya, tapi kan tidak. Ya, berarti Yesus bukan Tuhan, betul? 10 hukum Taurat, Bang. 10 perintah Tuhan, hukum Taurat itu jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain. Iya. Nggak boleh. Memang tidak boleh ada Tuhan lain. Nah, menurut kamu Tuhan kamu yang mana? Bapak atau Yesus? Yesus itu, dia adalah Bapa yang datang mulai menyerupai manusia. Mulai ngaco, Oh, mulai itu ngaco. dalilnya, Bang. Sekarang saya tanya, kok kau pilih di antara duanya ini? Anda kan tanya Dengarin dulu, apakah ada Roy. Tuhan lain. Saya jawab tidak. Saya Iya, kan sudah makanya, jawab toh. Roy dengarkan dulu. Yang mana ke Tuhanmu? Yesus atau Bapak? A. Bapak, B. Yesus. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Yakin? Yakin toh? Jadi anaknya Maria Bapak juga? Iya. Tuhannya Maria Yesus? Iya. Ngeyel sih. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Yesus. Jadi anak lebih tua daripada ibu? Iya. Buset, Roy. Kau Iya. kejauhan sakitmu, Roy. Lo harus berobat jalan. Oh, otakmu yang tak sampai. Jadi Yesus yang menciptakan Maria? Iya, namanya Tuhan menciptakan segala sesuatu. Jadi bagi akalnya masuk nggak, Roy, kalau anak menciptakan ibu? Iya. Kan Tuhan yang menginginkan itu. Apa yang tidak terbatas untuk Tuhan? Jadi yang mati di salib Tuhan? Iya, dia yang menginginkan itu. Siapa yang bunuh Tuhan? Dia sendiri yang menginginkan, dia yang memberikan nyawanya, dia yang mengambil, dia yang memberikan. Bukan ini. Siapa yang menciptakan pembunuh Yesus? Dia sendiri yang menginginkan. Jawab dulu. Siapakah yang menciptakan tentara Romawi? Iya, Yesus itu Roy, sendiri. Jawab dulu. Dengerin, Roy. Siapakah yang menciptakan tentara Romawi? Yesus. Yesus. Siapa yang menciptakan iblis? Yesus. Siapa yang membunuh Yesus? Tuhan Yesus. Siapa yang membunuh Yesus? Tuhan Yesus, dia sendiri yang menginginkan itu. Jadi Tuhanmu bunuh diri? Tuhan datang ke dalam dunia ini memang untuk konteks penyaliban. Siapa yang membunuh Yesus? Dibunuh. Yesus dia Dengerin sendiri. dulu. Masa hal sederhana itu susah ditelaah? Dia sendiri yang menginginkan hal seperti itu. Berarti Yesus itu bunuh diri? Ya, artinya seperti itu. Dia Bunuh berkorban untuk diri. manusia. Enggak Oke. boleh saya bantu Kak Roy. Roy bisa saya bantu Kak. Yesus bunuh Tidak diri. perlu, Pak. Tidak Jangan perlu, dibantu, tidak Pak. perlu. Pinter, Roy. Jadi Yesus bunuh diri ya? Dia menginginkan itu. Kalau kalian mengartikan seperti itu terserah kalian. Tapi yang jelas konteksnya adalah Yesus sendiri datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan dengan cara menggenapi apa yang tertulis yang dinubuatkan oleh nabi sebelumnya. Nah, nabi sebelumnya menubuatkan bahwa penebusan dosa itu akan dilakukan dengan cara seperti itu, dengan adanya korban. Jadi Yesus itu menurut kamu bunuh diri ya? Dicatat dulu ini. Iya. Bunuh diri begitu. Berapa hari Tuhan mau mati? Kalau tidak salah
dia memberikan nyawanya itu sampai dia mengambilnya kembali itu 3 hari di alam maut. Dia berikan nyawanya kepada siapa? Dia sendiri memberikan nyawanya, mengambilnya. Ya kalau dia memberikan, ya berarti memberikan ke dirinya sendiri karena dia sendiri yang mengambil. Kamu ini ngomong Kuasa bahasa maut Indonesia siapa, nggak? Roy? Kuasa maut siapa itu yang punya? Kau bersalah aja, kau menghujat kau sama Tuhanmu. Ini Yesus ini memberikan nyawanya kepada siapa? Loh, dia itu Tuhan. Kapanpun dia mau memberikan nyawanya terserah dia. Iya, Saya nggak nanya siapa? Tuhan. Bukan itu pertanyaannya, Roy. Dia berikan Terus nyawanya apa yang kepada Anda inginkan? Dia berikan nyawanya kepada siapa? Dia sendiri memberikan nyawanya ke dalam maut. Nah dia berkuasa atas maut, diambil sendiri. Baru benar. Jadi nyawanya Maut kan diberikan kuasa ke maut. Iya. Oke. Jadi maut Terus dia mengambilnya sendiri. Iya, jadi nyawanya disimpan dulu di alam maut, betul? Iya, konteksnya begitu. Ya, begitu dong Kuasa maut pertanyaannya. kuasa siapa, Roy? Kuasa maut kuasa siapa? Kuasa Allah. Apa pula kau ini menghujat kau sama Bibel, menghujat kau? Kok menghujat? Kuasa Dia maut, Tuhan Maha kuasa Kuasa. iblis. Dia menguasai segala sesuatunya. Kalau dia tidak bisa menguasai maut, berarti dia bukan Tuhan. Nah, sekarang kalau memang iblis itu kuasa Tidak, maut. ini saya mau berdebat apakah dengan Tuhan siapa? Saya mau Kristen berdiskusi dengan menciptakan, Roy? siapa? Sapu jagat ini muslim ya Pak Sapu jagat? Siapa Enggak, ini biar ku ajari si Roy ini dulu. Saya mau diskusi Ajarin dengan dulu, siapa Pak. ini? Iblis siapa Ajarin yang dulu, Pak. menciptakan iblis? Siapa yang menciptakan iblis? Tuhan itu maha kuasa. Dia berkuasa atas Bukan. semuanya. Yang Jika iblis itu menciptakan walaupun iblis siapa? dia Yang Dijawab menciptakan tadi iblis yang siapa? menciptakan iblis Yesus. Tuhan itu maha kuasa, dia menciptakan segalanya. Hei, apakah Tuhan menciptakan kuasa kegelapan? Tuhan menciptakan segalanya. Ah, kau ini menghujat kau sama Bibelmu. Tuhan menciptakan segalanya. Jika Tuhan Jadi tidak bisa kuasa itu menciptakan berarti iblis, berarti Tuhanmu dia yang bukan kasih Tuhan. itu menciptakan. Tuhanmu yang kasih itu menciptakan iblis. Segala sesuatu Iya, diciptakan karena dia maha kuasa. Tuhan. Ini sapu jagat, kau belajar dulu sapu jagat. Kau yang tidak ada ilmumu. Tadi si Roy udah jawab yang menciptakan iblis Yesus. Namanya juga Tuhan Jawab berkuasa tadi. atas segalanya. Berarti dia Di berkuasa atas Bibel itu iblis yang juga. menciptakan iblis siapa? Di Bibel itu siapa yang Sapu menciptakan jagat iblis? baca Makanya Yesaya ketika- 45 nomor 7 yang Makanya- menciptakan iblis itu Tuhan. Ah, sok cantik kau. Ah, tapi kan iblis yang apa? Iblis yang murtad. Tapi apa? Sedangkan iblis Tapi itu apa? adalah malaikat yang ingkar. Sedangkan kuasa iblis itu enggak Berarti Anda ingin katakan bahwa Tuhan malaikat itu Kristen lebih itu hanya berkuasa daripada menciptakan Tuhan. kasih. Bagaimana kalian ini? Disambusi. Berarti Anda ingin mengatakan iblis berkuasa daripada Tuhan. Iyo. Ambai Kan mater roh itu terbagi dua, satu kuasa kegelapan, kuasa Segala maut, satu sesuatu kuasa terang. diciptakan oleh Tuhan, kegelapan, iblis, setan, malaikat, kebaikan, Aman. keburukan. Yang menciptakan Dalam semua itu Kristen yang Tuhan. menciptakan. Sapu Yang lidi, menciptakan kuasa aduh kegelapan nama di kayak dalam gitu. Kristen adalah kuasa iblis. Semua Iblis apa tidak. yang ada di atas muka bumi ini diciptakan Tuhan. Kegelapan, Tuhan yang menciptakan. Iblis, setan, semua yang menciptakan itu Tuhan. Segala sesuatu di atas muka bumi ini Tuhan yang menciptakan. Tak ada yang tercipta dengan sendirinya. Justru kamu yang menghujat Tuhan. Kalau dikatakan Enggak iblis lah, tidak si Roy diciptakan lah, oleh si Roy lah yang Tuhan, tanya. berarti iblis setara dengan Tuhan karena iblis tidak dicipta. Belajar dari mana ini? Lanjut. Udah bagus kok Banyak Mak. Udah nggak berisik. Terusin aja. Kan Udah dibahas linear. langsung. Udah linear kok. Udah linear. Hajar. Kata Bang Jadi Jumat, bagaimana ini? kuasa iblis itu bukan diciptakan Yesus. Jadi Bertanya menurut siapa ini? Jadi Roy, sapu jagat ini kan Kristen juga loh Roy. Iya saya tahu, tapi dia sesat kalau berpikir seperti itu. Ya coba kau luruskan dia. Menurut Roy sapu Emangnya Tuhan yang kasih itu menciptakan kuasa gelap. Dengarkan, Tuhan yang kasih itu maha kuasa. Dia menciptakan Ya, maha segala kuasa sesuatu pun yang ada di dia. dalam dunia Coba, ini, kuasa termasuk yang maut, jahat kuasa kegelapan, sekalipun. kuasa siapa? Kuasa kegelapan, kuasa siapa, Roy? Itu kuasa Tuhan juga yang dimiliki oleh si iblis. Dari mana pula sedangkan Tuhan tidak menciptakan iblis? Gimana ya kami? Ya kalau Anda mengatakan bahwa Sedangkan Tuhan malaikat iblis itu tidak sedangkan berkuasa, berarti malaikat Anda yang mengatakan ingkar bahwa adalah Tuhan itu tidak iblis. memiliki kuasa. Bagaimana kau ini?
Berarti pemahaman Anda yang tidak sampai. Bagaimana? Sekarang begini, coba Kalau tunjukkan pemahaman dulu Anda bahwasanya sampai, tetap di dalam Anda Bible akan itu sepaham dengan dikatakan. saya. Ya, dengarkan dulu Roy. Apakah ada di Bible itu Tuhan Yesus itu menciptakan iblis? Sedangkan iblis saja Di dalam konteks kemahakuasaan Tuhan, walaupun itu tidak tertulis, itu sudah jelas bahwa Yesus itu berkuasa atas segala sesuatunya, bahkan dia berkuasa atas setan sekalipun. Paham kan tidak? Yesus berkuasa kepada setan. Loh, Iya. Kan dua kegelapan, dua kuasa, dua roh. Roh kegelapan dan roh kuasa terang dan kuasa Iya, gelap. mau gelap kah, mau terang kah, itu Tuhan Dari berkuasa mana? atas segala sesuatunya. Kalau dia tidak berkuasa, kalau ada pengecualian yang dia tidak bisa berkuasa, berarti dia bukan Tuhan. Makanya dia bisa membangkitkan orang mati, karena dia berkuasa atas maut. Lalu bagaimana? Apa yang Anda pikirkan sebenarnya nih? Bukan, saya bingung dengan Bukan kau. apa? Bagaimana bisanya Tuhan itu yang kasih itu menciptakan kuasa maut? Bisa. Justru karena kasihnya itulah makanya dia bisa seperti itu. Punya keadilan. Di mana Berkuasa kasihnya atas kalau segala dia sesuatu. ngapain dia menciptakan kuasa kegelapan? Kalau dia memang kuasa terang. Ya itu kan Kau pilihan ini kepada ada-ada. manusia. Terserah dia mau memilih yang mana. Kau bidat kau. Oh kok bidat. Kalau otak tidak sampai Pak, jangan naik. Justru karena itu saya penasaran tadi sama kau. Kalau hanya soal penasaran belajar Pak, jangan Ya, ngotot. bagaimana? Di manalah di situ? Jangan kau berpendapat kepada firman Tuhan. Kau bilang iblis diciptakan Tuhan. Ya karena Anda harus pahami bahwa Tuhan itu berkuasa. Jangan Ketika Anda dipahami, mengatakan baca dia tidak Bible. berkuasa Sebutkan atas di iblis, dalam berarti Bible Tuhan itu bukan Tuhan. yang menyatakan iblis itu diciptakan oleh Yesus. Jangan kau berpendapat. Orang yang berpendapat menerjemahkan. Ya, yang bagian mana yang Anda dilaknat. ingin tanyakan? Bagian mana? Bagian mana yang Yesus Anda itu kurang paham? apakah Yesus itu Ntar dulu saya iblis? tangain dulu. Roy, yang dia protes itu bukan Yesus yang menciptakan iblis, itu yang dia protes. Gitu. Berarti kalau seperti itu berarti Yesus itu bukan Tuhan kalau seperti itu. Karena dia tidak berkuasa atas iblis. Di mana kuasanya? Atau Kalau bagaimana? dia berkuasa, kenapa dia dibopongnya iblis membopong Yesus ke bubungnya atap bait suci? Mereka Itu kan selevel. memang harus terjadi seperti itu. Makanya Skenario kalau mereka Tuhan memang selevel, terjadi seperti itu. Kalau terjadi tidak ada bagaimana? kisah itu, Buktinya tidak mereka mungkin akan sama-sama. terjadi penyaliban. Ya. Buktinya dia tahu sama-sama skenario. berkuasa. Kalau mereka tidak selevel, nggak akan mampu dia membawa Yesus ke bubungannya bait suci. Berarti Tuhanmu siapa? Ya, iblis. Kau ini tuh pula yang kau bahas. Loh. Kan Anda membandingkan tentang kuasa Yesus dengan kuasa iblis. Anda Bukan, cenderung yang ke iblis. kita bahas, Berarti Tuhanmu mana? Adanya dua roh, satu kuasa terang, satu kuasa gelap. Iya. Terus kau di kuasa yang mana? Bagaimana kalau Tuhan itu kuasa gelap? Kemudian Tuhan Kau itu kuasamu sekaligus di kuasa mana? terang. Kau Bagaimana berada di kau kuasa yang mana? berpendapat? Kau ini. Kau berada di kuasa yang selevel. mana? Karena Anda membandingkan tentang kuasa Yesus dengan Enggak, sekarang kuasa begini iblis. aja lah. Di Ilmu sini yang Anda kau menarasikan pelajari, bahwa Roy. kuasa iblis Ilmu terkesan yang lebih kau kuat pelajari, daripada Roy. kuasa Yesus. Jadi Tuhan Anda yang mana? Kita tidak membahas siapa Tuhan. Ada dua kuasa di sini, kuasa Di gelap sini dan kita kuasa naik membahas terang. tentang kekuasaan Tuhan, bukan congor. Coba. Kalau kait kekuasaan Tuhan, di mana di dalam Bible itu firman Tuhan yang mengatakan iblis itu diciptakan oleh Yesus? Yang mana? Sampai di Google pun, sampai botak Google, tidak ada itu. Terus Jangan kalau kau dikatakan bahwa berpendapat. Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu, itu pengertiannya bagaimana? Cobalah kalau memang kayak gitu, kalau kau pengertiannya begitu, kalau memang biarlah saya katakan sama kau. Pada aku telah diberikan Ya, segala kalau kuasa memang di sorga dan seperti di bumi. itu, Coba berarti dengar harus dulu, jangan kita diterima. uji dulu. Coba beriman kau bilang nggak sesuai fakta. Pada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Mana kuasa Yesus semasa hidup di bumi? Kalau ke situ kau itu bilang. dia telah Mana diberikan kuasanya? kuasa. Segala kuasa di situ semasa hidup apa kuasanya? Segala kuasa, segala itu semuanya. SECGAGLA segala.
segala sesuatunya Sekarang itu begini aja, segala berkuasakah Yesus semua terhadap kuasa yang ada di langit ataupun di bumi itu Yesus berkuasa. Kalau di Di bumi mana ada iblis kuasanya? berarti Yesus pun juga berkuasa atas iblis. Jelaskanlah dulu Terus apa? kepadaku. Jelaskanlah dulu kepadaku apa memang semasa Sudah hidup jelas, Yesus. kemampuan Di Anda mana yang dia- terbatas. Di mana? Apakah dia Sudah berkuasa diterangkan terhadap dari awal pemerintah bahwa Romawi? Yesus itu maha kuasa. Di mana Dia berkuasa kuasanya? atas segala Cobalah sesuatu. dulu. Jika segala kau sesuatu ini. itu termasuk Berarti bidat iblis, kau, berarti bidat kau, iblis bidat pun kau, dikuasai bidat oleh kau. Asal Yesus. ngomong aja kau. Kalau Kau itu artikan, saja kau Anda tidak tambah paham, pengertian berarti otak penerimaan Anda yang tidak firman Tuhan. sampai. Jangan menyalahkan Aduh, orang kau lain. ini. Bidat kau. Jadi seperti Kau itu. tambah-tambah Jadi kalau firman kita, kalau kemampuan kita itu tidak sampai, jangan menyalahkan orang lain. Coba kau buktikanlah dulu kalau memang Yesus itu Bagaimana cara mau membuktikan? Kalau saya Sekarang mau membuktikan, terbukti apakah Yesus itu mampu menyelesaikan fitnahan yang dituduhkan kepadanya. tidak Fitnah perlu saya. diselesaikan. Tidak perlu Ternyata diselesaikan hukumannya karena dia kalau mati. Yesus Dampaknya menyelesaikan loh, fitnah fitnahan itu itu, penyaliban itu tidak akan terjadi. Paham nggak? Jadi kau ini makin melebar ku tengok kau ini, bah. Kau kan ingin minta bukti. Ku jelaskan sama kau tidak mengerti. Karena apa? Keterbatasan pemahaman. Jadi jangan kau menyalahkan orang karena keterbatasanmu. Itu saya atau kau? Kau toh. Makanya saya jelaskan. Coba kau jelaskan kalau dulu. kau lebih paham, tidak mungkin kau tanya ke saya. Dengarkanlah dulu biar aku Kenapa yang Anda mengatakan bertanya ke kepada saya? kau. Itu karena Anda tidak tahu. Coba gantian bicara, coba gantian dulu. Coba gantian. Sekarang begini aja lah, kau tunjukkanlah dulu kepada aku, apakah Tuhan Yesus itu mampu menyelesaikan fitnahan yang kau mampu. sementara tuduhan kepada dia. Di mana mampunya dia? Jadi mati dia loh. Jadi mati dia. Sangat mampu. Di mana mampunya? Apakah benar dia raja segala raja? Ya Gimana iyalah. kerajaannya kalau Yang Anda begitu? ceritakan itu bukan tentang kerajaan dunia, tapi tentang kerajaan sorga. Makanya belajar baik-baik. Di mana ada kerajaan di sorga? Kau ini. Dia hidup di dunia. Anda ini katanya mengaku Kristen, tapi tentang kerajaan sorga tidak tahu. Kalau dikatakan ada kerajaan, berarti kan ada pemerintahan. Kerajaan sorga, kerajaan sorga. Jangan kau bidat kau. Oh ini Kristen apa sih? Masa kerajaan sorga nggak ada? Iya. Yang sampai ke belajar kitab lain ini. Tapi yang dihukum dia di bumi. Yang difitnah dia di bumi. Kau bilang pula dia di sorga. Kau ini ada-ada aja kau. Karena Anda yang meminta itu. Anda yang minta dijelaskan. Saya jelaskan Anda tidak terima. Kalau Anda tidak terima, berarti kemampuan Anda berpikir terhadap jawaban yang saya berikan tidak bisa Anda terima. Kau cermati dulu perkataan aku. Di mana kuasa Yesus dengarkan firman itu berbunyi, padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Pertanyaan saya, di bumi mana segala kuasa yang dia miliki di bumi? Jawaban kau di sorga. Ada aja kau ini. Bidat kau. Perlu saya panggil bom-bom ke sini juga, Kak? Jangan, belum dibutuhkan. Belum dibutuhkan, biarin dulu. Oke, saya pengawas. Siap, Bang. Lanjut, Bang. Pertanyaan saya, padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saya itu tanya sendiri, kalau memang itu sendiri sudah memiliki, dengarlah dulu Pertanyaan saya sama kau, semua sudah selama jelas. kuasa dia hidup di bumi, apa kuasanya selama hidup di bumi? Dia raja segala raja. Kalau dia raja segala, di mana pemerintahannya di bumi? Kau bilang jawabanmu di sorga. Kalau di sorga itu, kalau di bumi dia tak ada, berarti di sorga. Terus mana yang kau tidak mengerti? Pertanyaanmu apa? Saya ulangi yang keempat kali pertanyaan saya kepadamu. Wahai Roy. Singkat. Yang mana yang kau tanyakan, yang mana yang kau tidak mengerti? Di mana segala kekuasaan yang ada pada Tuhan Yesus semasa hidup di dunia. Karena firman berkata, padaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Di buminya mana semasa hidup? Sudah. Sudah. Nah,
Kalau Anda berbicara tentang kuasa yang ada di bumi, tentu kuasa yang paling besar yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain adalah membangkitkan orang mati. Kami ada itu Bigu Ganjang. Tambah 55 tahun umurnya. Sebenarnya apa yang Anda Bigu cari? Ganjang itu, tahu kau Bigu Ganjang? Orang sudah mati. Kalau besok saya masih hidup, pas pulang lagi kalian sehat aku katanya. Tambah lagi umurnya 5 tahun, lebih hebat lagi daripada Tuhan. Anda ingin bertanya tentang kekuasaan Yesus. Ketika saya menjawab itu, terus Anda lari ke yang lain. Yang mana? Anda ini cari apa sebenarnya? Jangan, kalau kau mengatakan sebagai segala kuasanya di bumi, itu kata Yesus, bukan kata saya. Bukan, kalau kayak gitu lebih hebat di kampung kami. Ada namanya Itu Bigu terserah Anda. Yang kita bicara di sini tentang kekuasaan Yesus, bukan tentang kekuasaan orang yang di kampung Anda. Menghujat kau jadinya. Kita di sini bukan membahas tentang kekuasaan yang ada di kampung Anda, tapi kita berbicara tentang kekuasaan Tuhan Yesus. Iya, kenapa kau bawa itu? Makanya. Iya, karena kita di sini membahas tentang Tuhan Yesus. Anda yang menanyakan itu. Kok tanya lagi kenapa Anda membawa itu? Ada aja kau. Jadi kalau memang itu, apakah itu segala kuasanya? Segala kuasa, Anda kan tanya yang di bumi yang mana? Iya, jawablah yang di ada di bumi. situ. Makanya saya tanyakan kepadamu, kalau memang termasuk segala kuasa, mampukah Yesus menjawab fitnahan yang dituduhkan petinggi Romawi padanya? Ya kalau dia jawab, penyaliban itu tidak akan terjadi. Sedangkan Yesus sendiri menginginkan itu. Kau bidat kau. Kok bidat? Memang tujuannya dia datang itu untuk disalibkan, untuk penebusan dosa. Kutanyalah dulu kau. Kalau Yesus tidak disalibkan, untuk apalah dinubuatkan? Nah, nubuat itu kan sudah dijelaskan bahwa damai-damai lah kita, jangan kita bertempur. Damai-damai kebenaran itu harus dinyatakan. Enggak, begini aja lah. Kutanyalah Saya dulu tidak kau. mau berdamai dengan iblis. Jawablah dulu. Apa saja sih yang menjadi tuntutan tuntutan Yahudi kepada Yesus? Makanya dia naik ke mahkamah, baik mahkamah Yahudi maupun mahkamah Romawi. Apa saja tuntutannya? Adakah di situ untuk menebus dosa? Ya, karena tolak ukurnya kan bukan pada ajaran Yesus. Tolak ukurnya adalah Taurat pada saat itu. Karena setiap orang yang datang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, ya dia dihukum. Nah, Yesus itu dikenakan hal itu. Berarti Anda tidak mengerti. Berarti saya bisa simpulkan bahwa Anda tidak mengerti mengapa ada kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Anda tidak mengerti itu. Perjanjian lama, perjanjian baru. Yang saya tanya. Janji lama itu tentang nubuatan kedatangan Yesus. Janji lama itu tentang kedatangan Yesus, tentang penyaliban Yesus. Nah, ketika Yesus datang melakukan itu semua, disebutlah bahwa janji itu telah digenapi. Anda bicara apa? Apa yang Anda tahu ini? Sekarang kan yang mau kita buktikan, kau bilang. Kan aku bilang kan mulai dari iblis pembicaraan kita. Karena kuasa Tuhan kau bilang, kalau kayak memang itu dasarmu bukan berdasarkan Bibel kau, sembarang kau ngomong, kuuji kau. Di firman itu dikatakan, pada aku telah diberikan bagaimana Anda ingin menguji saya, sedangkan Anda memiliki keterbatasan berpikir? Kok keterbatasan berpikir, kok membahas-bahas? Nah, saya sampaikan hal yang sederhana, Anda tidak bisa paham. Bidat kau. Saya sampaikan hal yang sederhana, Anda tidak bisa paham. Lalu bagaimana Anda bisa menguji saya? Bukan, saya tidak menguji Anda. Yang menyatakan yang kau katakan tadi, kan dengarkan dulu Roy. Kau bilang, kan aku bilang kuasa iblis itu bukan kuasa ciptakan Tuhan. Kau bilang segala sesuatu Tuhan itu berkuasa, menciptakan iblis juga kau bilang berkuasa. Sementara iblis itu kan malaikat yang ingkar. Tuhan memang menciptakan malaikat. Jadi tunggu sebelum lanjut. Ini sapu jagat Kristen. Iya, dua-duanya Kristen. Roy juga. Kenapa berantem dua-duanya Kristen? Makanya masalah gara-gara iblis. Mereka berantem gara-gara iblis. Sapu jagat ini dia kurang pemahaman dia, tapi merasa benar. Bukan merasa benar, makanya kita uji siapa yang merasa benar, aku atau kamu. Kalau Anda mendebat saya, berarti Anda merasa benar.
Loh, itu konsekuensi iman lah. Mati dalam Makanya aku iman. luruskan bahwa pemahamanmu Sekarang itu tidak siapa yang seperti itu, meluruskan, tidak kau seperti atau aku? apa. Kutanya lah Apa kau. yang Anda pahami Kan itu dari tidak bisa pangkal sudah diukurkan pada kutanya kebenaran. Sudah kutanya kau bahwasanya kuasa kan makanya ada dua roh, satu kuasa terang, satu kuasa gelap. Kau tidak percaya. Bagaimana kalau kuasa terang diciptakannya lagi saingannya? Kuasa gelap. Kau ini. Kuasa terangnya itu siapa? Bidat kau. Tuh, kuasa terang itu siapa? Ya, kuasa terang itu ya Yesus. Kuasa gelap itu siapa? Ya iblis. Tuhanmu yang mana? Tuhanmu yang mana? Wah, Sapu jagat yang kau tanya. Sapu jagat kalah. Kok kalah? Kau nggak jawab pertanyaannya orang loh, dijawab loh. Tuhanmu yang mana? Sudah aku jawab. Tuhan itu kan roh. Roh terbagi dua. Satu kuasa terang, satu kuasa gelap. Coba di penciptaan saja. Pertama dia ciptakan gelap dulu, batalkan terang. Iya, jangan itu nggak nyambung. Tuhannya sapu jagat siapa? Namanya? Janganlah itu pula pertanyaannya. Kita uji dulu. Si Roy ini bidat ini. Jangan begitu, Pak. Masa kau dibilangin bidat, Roy? Ya memang kalau keterbatasan Coba kau tunjukkanlah dulu kalau memang keterbatasan benar-benar itu iblis itu adalah ciptaan Tuhan. Kau carilah dulu di Bible kalau ada, bahkan tambahkan dengan Mbah Google. Kalau memang Tuhan Yesus yang menciptakan iblis. Oke, Bang Sapu Jagat dan Bang Roy, kita damai-damain dulu ya. Kita panggil dulu ketua MK kita, Bang Suma. Silakan, Bang. Ya, Hakim Ketua, silakan masuk Hakim Ketua. Iya. Kira-kira di antara kalian berdua, antara Roy dan Sapu Jagat, siapa yang punya niat mati duluan? Kayaknya Bang Sapu Jagat itu. Saudara Roy ini sudah benar. Tuhan itu maha kuasa dan tidak ada yang setara dengan dia. Iblis itu di bawah kuasa Tuhan. Iblis itu ciptaan. Yesaya 45 nomor 7. Tuhan yang menciptakan kegelapan, Tuhan yang menciptakan iblis, Tuhan yang menciptakan malaikat, Tuhan yang menciptakan manusia. Semua dicipta oleh Tuhan. Jadi Anda jangan menyetarakan Tuhan dengan iblis. Iblis itu nggak ada apa-apanya. Sekali pijak mati dia. Jangan Anda sama-samakan. Anda seakan-akan ingin menyetarakan Tuhan dengan iblis. Tidak, iblis itu cuman apa? Tak ada dibandingkan Tuhan, dia bukan siapa-siapa. Saya bantah Bang Juma. Dengarkan dulu, sama si Roy ikut juga mendengarkan. Tuhan tidak dapat dilihat. Bila ada yang mengaku melihat Tuhan, sesungguhnya dia tidak melihatnya, tetapi melihat iblis yang menyamar jadi Tuhan. Iblis itu ciptaan, Bang. Iblis itu ciptaan Iblis itu Tuhan. adalah malaikat yang ingkar. Ya itu dia, apapun itu ceritanya, iblis itu ciptaan. Jangan menambah-nambahi. Loh, Tuhan coba memang baca Yesaya 45 menciptakan nomor 7. Apa yang tertuang di sana? Apa katanya di situ? Apa katanya? Ya lama. Dan apa kau bilang? Baru mau bertanya. Yesaya 47 itu terang di situ dikatakan bahwasanya Tuhan menciptakan iblis. Jadi tidak bisa kemudian Abang mengatakan itu tidak. Sedangkan bagaimana Tuhan menciptakan iblis? Sedangkan iblis itu simbolis itu malaikat yang ingkar. Lain malaikat, lain iblis. Ya memang lain. Lah, kenapa Anda mengatakan iblis? Apa? Salah Anda. Yesaya 45 nomor 7, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan iblis. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Kalau dia yang menciptakan iblis, kalau dia yang menciptakan simbolis,
Bagaimana itu? Sementara si Iblis itu adalah malaikat yang ingkar. Yang Bukan malaikat ingkarnya iblis dia. itu. Iblis itu bukan malaikat. Iblis ya iblis, malaikat beda. Tetapi malaikat yang ingkar inilah yang Tidak menjadi ada malaikat iblis. bisa ingkar, Bang. Malaikat itu manusia, makhluk roh, makhluk suci. begitu, Malaikat dah. itu mana ada malaikat ingkar pada Tuhan? Mana Bagaimana ada? pendapatmu, Roy? Benarkah itu ada di dalam Bible yang menyatakan iblis itu adalah malaikat yang ingkar, yang dibuang ke bumi? Aduh, Salah, Roma ente. aku jawabnya, Bang. Jangan ketawa. Saya tidak ketawa, malah saya itu bersedih. Begini, Bang. Tengoklah dulu Yesaya 45 nomor 7 baru abang bicara, Bang. Abang jangan berkata sesuatu yang Berarti Bang Juma abang ini tidak tahu. membantu saya untuk menyerang saya. Bukan begitu, abangku. Abang tadi mengatakan malaikat itu yang memberontak menjadi iblis. Parah itu, Bang, parah. Tengoklah dulu Yesaya 45 nomor 7 itu. Bagaimana pendapatmu, Roy, tentang apa yang diterangkan oleh Bang Juma? Ditengok aja dulu, abangku. Yesaya 45 nomor 7. Ya, Adanya kalau menurut datanya saya, itu. apa yang Coba disampaikan dulu, oleh Bang coba Suma, dulu diketik di Google, ketik di situ. Cobalah Malaikat yang dinampakkan ingkar dulu, itu Adinda apa? Kores. Bisanya kau nampakkan buat kami di sininya. Kores. Oh gampang itu. Ya, cobalah Gampang kau itu dulu tampakkan di sininya. Sekejap. tampakkan namanya. Ku kasih tengok dulu kau. Yesaya 45 nomor 7. Kau bisa bahasa Inggris lah iku. Nanti kalau di Batak aku dikatakan penjahitan gak mungkin berubah jadi Taylor nanti sampai di bahasa Batak pemimpin. Roy Taylor. Gitu maksud kau. Iya. Jadi kalau di Batak namanya Roy Taylor sampai di ke Inggris nanti menjadi Roy Penjahitan di Batak sampai ke Inggris Roy Taylor. Kenapa bisa kayak begitu? Alhamdulillah. Mana dia Yesaya ya? Ini dia. Yesaya 45. Tengoklah Sini dulu kau. itu, abang. Roy Taylor, kau lihat dulu sini bahasa Indonesianya. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan nasib malang. Ini berbohong ini, LAI berbohong ini. Kalau kau lihat bahasa aslinya itu di biblehub.com, kau lihat di sini Ose Salom itu artinya saya membuat kedamaian. Nah, kalau uborera itu artinya saya menciptakan kejahatan. Tidak percaya kau ini kejahatan? Kita buka saja akar katanya. Nah, kau lihat ini artinya evil. Apa Evil. itu bahasa Bataknya evil? Evil. Itu namanya beluap. Evil artinya apa? Evil. Bukan upil. Evil. Evil. Nah, sudah Gurunda. Tugasku sudah tuntas. Lanjut Gurundaku. Izin bang, teman-teman mohon maaf ya, hari ini kita temanya TVRI daerah karena tadi sudah Bugis, kita ke Medan, 30 menit lagi kita ke Jawa. Oke. Berarti kalau kayak gitu pendapatmu, Roy, Tuhan juga yang menciptakan iblis. Berarti direhab lah itu dulu Bibeli itu. Jangan lagi Dan malaikat pendapatku yang itu, ingkar yang Bang, menjadi itu iblis. tertulis di dalam kitab. Betul. Firman Tuhan yang menyatakan itu, bukan pendapatku. Betul lah sudah itu. Abang begitu sapu lah, jagat kawan. ini macam mana? Tertulisnya itu di kitab kita, bah. Masa kau menyamakan aku dengan Tuhan? Berarti di manalah kasihnya Tuhan Yesus itu? Dia menciptakan kasih sebelah dia menciptakan
kekuasaan kegelapan. Abang Makanya- sapu jagat, dengarlah aku dulu ini. Kalau Tuhan tidak menciptakan setan, tidak menciptakan iblis, manusia itu semuanya keiblisan semua, kesetanan semua, Bang. Karena orang kesetanan, karena ada setan diciptakan oleh Tuhan, makanya enggak, manusia begini yang aja lah. Biar kesetanan akulah yang mengajarkan kepada masih Bang Zuma. sabar Dengarkan dulu. Orang dulu saya, yang Bang Zuma. kesetanan masih bisanya dia bertobat karena dia kesetanan karena setan, bukan karena dirinya sendiri. Itulah manfaatnya setan diciptakan. Roy, izin aku ajari dulu Bang Zuma ya, bagaimana pandangan parah ini. daripada Bible itu sendiri. Contohnya begini. Di dalam sebuah peristiwa di dalam Bible, di saat Yesus turun dari perahu, ada seorang pemuda yang kerasukan iblis yang tinggal di kuburan dirantai. Sudah beberapa kali dirantai, dia putusi semua. Melihat Yesus turun dari perahu, dia menyembahnya. Nah, setelah itu, dengar dulu, jangan dipotong, jangan macam model. Jangan emosinya. Iya, jangan dipotong. Jangan emosi. Jadi, Santai aja kita. Masuk perang itu berarti harus siap mental, Abang. Setelah si bolis ini dikeluarkan dari tubuh pemuda itu, dibuang ke dalam babinya dibuang ke jurang, pemuda itu sudah berpakaian. Terus? Jadi sudah sadar dia, kemudian dia menjadi murid. Mau ikut dia sama Yesus, tidak dibolehkan sama si Yesus. Jadi penyebarlah kau di sini katanya. Bilangkan sama orang katanya. Jadi adanya dua kekuatan ini tergambar di dalam kisah ini, di mana kalau orang yang sedang kerasukan sibolis, dia menyembah Yesus. Setelah dia pakai baju, sudah pergi ke babi itu sibolisnya, dibuang ke jurang, dia tidak menyembah lagi. Makanya di situ ada dua kekuatan di dalam satu tubuh. Yang mana orang yang menyembah Yesus itu orang yang kerasukan sibolis. Sedangkan dia itu sudah tidak kerasukan lagi, dia menjadi murid si Yesus. Kan begitu kelok. Saya tanggapi Bang ya. Tanggapi silakan. Abang tadi mengatakan ada orang kerasukan setan menyembah daripada Yesus. Setelah orang ini tidak menyembah, itu tandanya orang ini tidak kerasukan setan lagi. Coba abang tengok di nomor 15-nya. Di Markus itu tertulis dengan jelas. Orang tadi kerasukan setan. Begitu setannya keluar, berhenti dia menyembah Yesus. Betul? Betul. Berarti Bang, orang-orang sekarang yang masih menyembah Yesus masih kerasukan setan. Makanya sudah ku bilang, kan adanya dua kekuatan ini di dalam satu penggambaran, di mana orang yang yang sudah dirantai, diputusnya semua rantai, masih dia terkandung kepada sibolis, dia itu menyembah. Terus? Sementara orang yang sama juga sibolisnya sudah keluar dari tubuhnya, dia menjadi murid. Jadi kalau memang dikatakan begitu, kan Kristen itu yang benar menyembah Tuhan di dalam roh. Ini terbagi dua. Satu kuasa kegelapan, yaitu sibolis. Yang kedua kuasa kudus, itulah si Yesus. Ini si Roy ini bidat kau. Jangan mengatakan kawan abang itu si Widat kalau abang sendodat. Karena nyata di dalam data yang abang baca tadi barusan, orang yang menyembah Yesus orang kerasukan setan. Begitu orang itu tidak lagi menyembah Yesus, orang itu tak ada lagi padanya setan, abang. Bang Zuma, keberatan aku. Walaupun tergambar begitu, biarlah yang tergambar begitu, tetapi jangan begitu. Abang bilang, lah menjadi sakit hatiku. Masa
Memang Dikatakan begitu orang faktanya, yang Abang. kerasukan yang menyembah Yesus. Orang yang Jangan kerasukan sampailah setan pula ke tadinya sana. teriak-teriak di kuburan sampai rantai-rantai itu semuanya patah dibuatnya. Karena dia kerasukan setan, ditengoknya Yesus datang, berlari dah dia, sujudlah dia menyembah Yesus. Berarti orang yang sujud menyembah Yesus pada dirinya ada setan. Tengoklah Bang, nomor 15 itu tidak dusta. Di situ dikatakan, begitu orang itu tidak lagi kerasukan setan, orang itu tak ada lagi menyembah Yesus. Artinya orang yang menyembah Yesus itu orang yang kerasukan setan. Janganlah pula panjang ceritanya lagi. Begitulah. Memang begitu keadaannya. Bagaimana pula aku mau disalahkan abangku ini? Yang saya bahas kan hanya merupakan alur cerita, jangan dipanjang-panjangkan. Jadi maksud saya tadi hanya menunjukkan adanya dua kekuatan. Cocoklah itu abang. Kalau mengenai setan, mengenai iblis, hantu belau, itu memang diciptakan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan tidak menciptakan yang namanya roh jahat, berarti Tuhan punya keterbatasan. Tuhan tidak mampu kemudian menciptakan sesuatu di dunia kegelapan. Berarti Tuhan ini punya kekurangan. Salah abang kalau mengartikan seperti itu. Yang benar, segala sesuatu itu diciptakannya dia. Sebab di dalam Yohanes 1 nomor 3, di situ juga kita diberikan pengetahuan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh dia. Segala sesuatu berarti termasuk juga setan, Bang. Kenapa? Kenapa rupanya abang membatasi kekuasaan Tuhan? Tuhanlah itu yang menciptakan semua-semuanya. Penyakit panu, penyakit kuram, penyakit gatal-gatal, semuanya itu Tuhan yang mengadakan. Kejahatan Roy sama Bang Juma bidat ini, bidat kalian. Kenapa pula kami dibilang bidat sama Bang Bodat? Tidaklah Bang. Ini data kita. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Mau kemana kita? Segala sesuatu. Bukankah setan itu sesuatu? Bukankah parakang itu semuanya adalah sesuatu? Bagaimana pula kita ingin mengatakan bahwa setan itu tidak diciptakan? Lalu yang menciptakan setan ini siapa? Berarti setan sama Tuhan itu setara rupanya. Para kali bangku ini. Janganlah begitu Bang. Lunak sekarang kan itu. Sudah saya bidat kalian. Loh, kenapa pula dibilang bidat? Kenyataan memang tertulis begitu. Ya berikanlah aku kesempatan dulu menjelaskan. Ya, cobalah abang berbicara dulu. Silakan. Pakai tulang lunaknya abang yang ngomong ya. Jangan tulang kerasnya bang. Silakan. Cuma ini udah 3 kali kena pemberitahuan mau di report, teman-teman jangan lupa di tap ya. Jangan gara-gara abang sabu jagatnya ini aneh-aneh. Bagaimana tidak aneh? Sekarang begini aja lah, pelan-pelan dulu saya terangkan ya. Simbolis itu adalah malaikat yang ingkar, dilempar ke bumi. Makanya simbolis itu dikatakan ular dan lain-lain segala tindakannya di bumi. Jadi simbolis inilah tidak diciptakan Tuhan, tetapi malaikat itu diciptakan Tuhan. Simbolis ini tidak diciptakan Tuhan karena dia malaikat yang ingkar. Nah, jadi di dalam ini adanya dua kekuatan ini selalu berbandengan. Tetapi Bang Juma jangan dipanjang-panjangkan. Masa dibilang orang yang menyembah Yesus itu orang yang kerasukan iblis, yang tidak kerasukan? Jangan dipanjangkan ceritanya. Yang saya bilangkan di dalam alur cerita itu saja. Kan pembuktian itu penting abangku. Pembuktian itu penting. Kenyataan yang sudah tertulis di dalam Bible itu tidak bisa kita pungkiri kebenarannya. Begini aja lah Bang Juma. Kalau pula, kita Bang? membahas itu yang tertulis, mana lebih sekarang saya tanya dulu kau Roy sama Bang Juma berdua kalian, mana lebih diyakini Tuhan yang tertulis atau yang kalian ucapkan? Yang tertulis.
tertulis di situ, kenapa rupanya biar aja tertulis dari mana Tuhan. Tapi kalau tidak diucapkan mana bisa itu? Bukannya yang Mana diterima Tuhan tertulis itu? ini abang sesuatu yang diyakini sebagai wahyu dari Tuhan. Makanya orang-orang ini menulisnya. Dan kita orang belakangan ini percaya. Apa ya dasar kita beriman kalau tidak dituliskan dalam kitab? Makanya disebut kitab suci. Kena kau Roy. Kau bilang tadi apa? Menurut penjelasan katanya, penafsiran kau bilang. Sedangkan kata Bang Juma yang tertulis yang penting. Bidat kalian. Kan ada tertulis abangku, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tidak ada sesuatu ada tanpa Dia. Berarti iblis itu sesuatu. Bagaimana pula abangku ini? Iblis itu sesuatu. Sekarang begini aja lah. Apakah sedangkan di kitab Kejadian dikatakan pertama Tuhan itu menciptakan kegelapan, baru diciptakan terang, baru dipisahkannya keduanya. Bagaimana pula abang dalam menyatu-nyatukan di dalam masa sekarang ini? Dalam penjelasan abang disatukan. Tuhan pula yang apakan semuanya. Kutanya dulu sama abang. Adakah sesuatu di atas muka bumi ini atau di langit yang setara dengan Tuhan rupanya? Tuhan tidak diciptakan. Permasalahannya bukan di situ. Tuhan tidak diciptakan. Ternyata ada juga sesuatu yang namanya setan yang tidak diciptakan. Yang mana yang benar ini? Berarti Tuhan punya saingan. Tuhan punya saingan. Sama-sama Tuhan sama menciptakan. Berarti mereka berdua ini punya kuasa. Berarti yang mana? Tuhan roh, iblis juga roh. Mananya kita bisa bedakan ini Tuhannya abang? Makanya sudah ku bilang Bang Juma, bidat kalian sama Suroi, bidat kalian. Ya, setan itu Menyembah roh. Tuhan itu di dalam Tuhan roh. yang Anda sembah juga roh. Yang mananya Tuhan abangku ini? Yang roh itu kan terbagi dua. Hah? Satu kuasa gelap, satu kuasa terang. Ya kan Roy? Berarti setaranya Tuhan abang dengan setan. Nah, kan sudah dibuktikan tadi. Adanya klasifikasi dalam satu materi mengandung dua unsur, kuasa gelap dan kuasa terang. Ini dibilang Bang Juma pula setiap orang yang menyembah Yesus itu orang yang kerasukan iblis. Tapi kan faktanya bang, ada datanya, ada tertulis. Yang saya bawakan kan hanya dalam narasi cerita itu tapi aja. abang terperangkap di situ. Kenapa saya mengatakan begitu? Abang, dengarkan dulu abangku. Di dalam pengakuan Yesus Yohanes 6 nomor 70, Yesus dengan terang mengatakan, bukankah aku Yesus yang memilih kalian ini? Tapi satu di antara kalian ini setan katanya, iblis. Macam mana pula abang? Jadi iblis ini Roy, yang Roy dengan menyerahkan. Bang Juma saya tanya Roy dengan Bang Juma. Bang Juma selaku pemerhati kan, kemudian si Roy selaku penganut. Sekarang kalian tunjukkanlah dulu ada ajaran Kristen yang tidak didampingi iblis, sibolis. Mulai ya bang, mulai dari penyaliban itu propaganda iblis semua. Makanya ku bilangi ada dua kekuatan. Makanya orang yang menerima pekerjaan iblis dan hadiah iblis itu adalah orang yang kerasukan setan. Apa pendapatmu Roy? Kan ada yang dikatakan Abang Suma itu. Cuman aku trauma. Bidat kalian. Kenapa pula bidat? Abang kebodat inilah. Abang, cobalah abang ini jawab pertanyaan Bang Suma sekali ini. Boleh bang ya? Ya, pertanyaan saya tidak dijawab. Apa Coba pertanyaan? kalian tunjukkan. Apa itu? Dengarlah dulu. Dalam ajaran Kristen itu yang tidak didampingi sibolis. Semuanya didampingi iblis. Bahkan orang yang menyembah Yesus pun, bidat kalian. Orang yang menyembah Yesus pun itu adalah orang yang dibimbing sama iblis. Tadi sudah dikasih contoh di Markus 5. Orang yang menyembah Yesus, orang yang kerasukan setan. Makanya muncul pertanyaan, apanya gunanya iblis merasuki Yudas rupanya? Ya, aku apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Tidak bisa berarti Bang Juma dan si Roy tidak bisa membantah daripada narasi saya. Kau bilang pula aku tadi kurang pengetahuan Roy. Bidat kau. Memang abang ini kurang pengetahuan kurasa.
Benarlah itu, Bang Roy udah mengatakan itu, benarlah itu. Penilaian aku itu selalu benar, bah. Abang kurang pengetahuan, abang Dah, kurang pengalaman, sementara- abang kurang sementara, enak badan. Jangan macam-macam, memotong orang bicara. Nah, sekarang kan sudah bisa, baik si Rui maupun Bang Juma tidak bisa membantah saya. Apa Adanya Bang dua Roy? kekuatan ini, satu pun tidak ada di dalam ajaran Kristen yang tidak berdampingan dengan iblis. Semua yang ada pada ajaran iblis itu ada pada ajaran Kristen. Bidat lagi bidat. Nah, Ya, bidat sekarang lah. jawablah dulu. Itu bukan jawablah. bukan bidat. Jawablah Karena memang- dulu. kan Apa pula saya tujuan? katakan layout yang saya katakan menyembah Alamak. Tuhan di dalam roh. Roh ini terbagi dua. Berarti antara Terbagi Tuhan dua, satu abang kuasa dengan gelap, roh satu itu kuasa satu terang. hakikat. Abang akui Oke, tidak? biarlah Roy, dengarkan Roy sama Bang Juma, dengarkan saya baik-baik. Dengarkan Pusing saya aku ini. baik-baik. Indonesia berapa Inilah ini, para teman-teman? Inti Posisi. daripada ajaran sebenarnya begini. Kristen itu menyembah Tuhan atas nama Bapa, Anak 100% manusia di saat dia dari 0 sampai 33 tahun. 100% Itu pengakuan Tuhan. sepihak, Abang. Setelah mati Pengakuan bangkit sepihak lagi sampai itu. sekarang. Selalu dua. Itu Di mana pengakuan yang sepihak. dikatakan? Jangan begitulah, bidat kalian. Itu pengakuan sepihak, abang itu. Sekarang apa rupanya tujuan iblis merasuki Yudas? Jawabnya dulu. Kalau saya sederhana menjawabnya, gampang. Apa? Cemen Apa? menjawabnya. Itu Apa coba? pertanda adanya dua kekuatan di dalam ajaran ini. Yang kutanya apa, Bang? Yang kutanya apa rupanya tujuan iblis merasuki Yudas? Itu merupakan skenario besar Ya. antara Roh Kudus dan roh kegelapan. Benarlah kata Bang Roy, abang ini kurang ilmu. Apakah saya salah Skenario itu, pula. Roy? Macam Apakah- film. Iya. Kalau memang itu skenarionya, coba Berarti Tuhan bekerja sama sama iblis. dengan Bang Juma sudah saya berarti tantang Tuhan si Roy bekerja sama Bang dengan Juma. iblis. Begitu rupanya. Bagaimana? Berarti Tuhan bekerja sama sama iblis. Begitu rupanya. Pada intinya cobalah dulu kita katakan. Sedangkan Tadi si katanya- Bolis sendiri mampu membawa, sudah saya katakan tadi sama si Roy, sedangkan si Bolis sendiri mampu membawa Yesus ke bubungan atap, dibawanya lagi ke puncak bukit. Berarti mereka selevel. Sekarang permasalahannya, tujuan daripada si iblis ini merasuki Yudas itu apa, Abang? Untuk Yesus Loh. disalibkah? Atau supaya Yesus jangan disalib? Itu lain konteks lah. Ya. Jangan itu yang dibahas. Itulah yang tadi kena kepada Markus 5. Orang yang menyembah Yesus adalah anak buah daripada setan. Begitu, Abang. Bukan begitu, bidat kau Bang Juma, bidat kau Bang Juma. Roy, kau Faktanya bidat ini, bidat setan ini. memberikan hadiah kepada Kristen berupa Tuhan yang mati di atas tiang salib. Cobalah rupanya kalau si setan tidak berhasil merasuki Yudas, bisanya Yudas itu kemudian disalib? Bisa? Bisanya itu Yesus Makanya saya disalib? bilang Bang Juma, dengarkan cakap saya, bahwasanya sudah saya katakan tadi, itu skenario besar. Berarti Tuhan dengan setan kerjasama. Maka jangan begitulah, mereka berendeng. Kenapa jangan begitu? Itu sudah benar. Abang sudah bilang Dikembalikan skenario. dulu semua ke layout yang mana menyembah Tuhan itu dalam bentuk roh. Abang Roh tadi itu bilang terbagi skenario. Kalau skenario berarti sesuatu yang sudah diatur-aturnya. Kamu sebagai pencetak gol, kamu sebagai itu kan gawang. sebagai pemahaman orang-orang keren sekarang bahwasanya memang Tapi begitu abang barusan bilang skenario, udah diulang 4 kali pun. Itu skenario. Berarti itu ada kerjasama yang sudah diatur antara Tuhan dengan iblis. Bukan bekerja sama. Bukan bagaimana tadi dibilangnya skenario. Sekarang begini aja lah, Roy. Skenario tadi katanya. Dengarkan dulu. Kenapa Roy pula dan aku? Bang Zuma.
Sekarang yang berada sekarang ini, apakah persaingan antara kebajikan dan kebenaran? Sebenarnya kalau kita berbicara masalah apa yang abang pertanyakan, itu juga betul. Kebenaran itu ada di Islam, Berarti jangan kejahatan dibantah itu lagi. ada di Kalau sudah Kristen. mengatakan benar, jangan dibantah lagi. Kalau benar ya benar. Kalah kalian, bidat kalian, bidat kalian. Bidat kalian. Iya Roy, bidat kalian Roy. Begini aja bang, cobalah nanti pikirkan abangku ini ya. Kalau abang mengatakan itu skenario, berarti ada kerjasama antara Tuhan dengan iblis. Bang Juma, interupsi. Di typingan pun di bawah ada typingan yang mengatakan terang tidak bisa bercampur dengan gelapnya. Mana ada Cocoknya emang-emang. itu, makanya tidaklah mungkin iblis merasuki Yudas untuk keselamatan. Iblis merasuki Yudas untuk menyesatkan manusia. Kalian Jangan lain yang begitu, disesat-sesatkan ya. sama Topiknya bukan iblis. di situ. Jangan macam-macam Sekarang lompat-lompat. begini, abang tuntaskan dulu sama Bang Roy, apakah betul bidanya antara kalian. iblis sama Yesus, sama iblis sama Tuhan itu skenario kerjasama untuk penyaliban? Selesaikan dulu itu, pusing aku bang. Lanjut. Bagaimana Bang Roy? Saudara Sapu Jagat barusan mengatakan itu skenario. Iya, saya lanjutkan dari narasi Iya, Bang silakan, Suma Bang. bahwa memang iblis dan Tuhan itu bekerja sama. Karena kalau tidak kerja sama, tidak akan terjadi penyaliban. Jadi kalau Bang Sapu Jagat tidak Bidat kalian. kalau Bang Sapu Jagat tidak memahami seperti itu, berarti pemahaman kekristenannya kurang. Begitu Bukan Bang Sapu Jagat. begitu. Sekarang ditanya Bang Juma, kau terpancing pula kau dengan apanya Bang Juma. Ku tengok bidat kau. Bukan terpancing, itu kebenaran yang disampaikan. Cuman Bapak tidak memiliki kemampuan untuk menelaah itu. Coba yang saya utarakan itu, coba dulu kau telaah dulu itu pelan-pelan. Menyembah Udah Tuhan saya dalam roh. telah. Saya coba, pahami. Coba dah dulu kau Karena saya ucapkan tahu itu seperti bukan sebuah intonasi kebenaran, saya. Apakah makanya kau saya memang katakan itu benar-benar? tidak benar. Enggak. Tandanya kau sudah paham. Kau ucapkan dulu apa yang kukatakan tadi sesuai dengan intonasi saya. Tandanya kau paham. Ulangilah dulu biar ku dengarkan. Bidat kalian, Apa sih yang bidat kalian. ditanyakan? Kan berarti kau tidak tahu kau. Apa yang ditanyakan? Ku Kau jawab sudah. bidat kau. Tapi Bidat kau. kau tidak mengerti. Lah, yang aku katakan Roy, menyembah Tuhan itu dalam roh. Mau kukatakan lagi Betul lah ayatnya? itu. Mau kukatakan lagi ayatnya? Itulah itu. Aku yang sepakat. Ya sepakat. Roh itu terbagi berapa? Roh itu terbagi dua. Tadi Bapak mengatakan roh terang dan roh gelap. Terus oke. kutanya, roh terang itu siapa? Bapak katakan Yesus. Roh gelap itu siapa? Bapak katakan iblis. Baru kutanya, Tuhanmu yang mana? Terus Bapak bilang iblis. Itu yang Dari mana? mana? Tidak saya katakan menyembah Tuhan dalam roh. Kau ini pun makanya saya tidak mau kalian ranjau. Cuma ini. Makanya kutanya, Tuhanmu yang mana? Dari Heran antara lagi, kedua itu juga kekuatan yang itu. ditanyanya. Jadi jelas-jelas ya. Berarti si Roy ini bidat. Mengatakan bahwasanya iblis itu diciptakan Tuhan. Kau lupa bahwasanya iblis itu, simbolis itu adalah malaikat yang ingkar yang dibuang ke bumi. Menjadi dia simbolis. Kalau Tuhan itu tidak berkuasa atas iblis, berarti Tuhan itu memiliki keterbatasan. Karena Tuhan itu maha kuasa, pastilah dia bisa menciptakan iblis. Ajaplah kau nanti ku buat Roy. Kau bilang pula kayak gitu. Bagaimana lah Bapak ini? Sementara si simbolis itu punya kuasa. Contoh yang paling ringan sudah kukatakan sama kau tadi. Simbolis itu mampu menggendong, membopong si Yesus ke puncaknya bait suci, kemudian ke puncak gunung untuk dicobai. Makanya Berarti mereka kan selevel. Berarti ada dua kekuatan di sini yang saling berkaitan.
yang saling berlomba. Contoh, kalau si Yesus itu anak tukang kayu, hati-hati terhadap anak tukang mebel, sering belusukan, makanya sering penampakan itu si Yesus itu. Berarti Tuhannya Maha Kuasa. Apa pula Maha Kuasa? Sementara Ya, sudah tadi kan kukatakan Anda sama kau tadi batang tubuh tadi daripada Anda mengatakan bahwa sudah kukatakan sama kau kuasa iblis tadi. itu lebih kuat daripada kuasa Yesus karena dia mampu menggotong Yesus. Berarti Tuhanmu yang mana? Saya tidak mengatakan lebih kuasa, mereka selevel. Kalau tidak selevel, dari mana pula si iblis itu mampu menggendong Yesus? Membopong Ya berarti dia Yesus. lebih berkuasa daripada Yesus kalau digendong. Berarti jangan kau katakan dia tidak berkuasaannya. Mereka sama-sama selevel. Terang dan Oh, gelap selevel, bersaing. Berarti Kalau iblis itu memang Tuhan. Tuhan yang menciptakan kegelapan, kuasa si iblis, ngapain dia mengapakan kasih? Itu konteksnya berbeda, Bang. Loh, kok konteksnya yang berbeda? Ya memang hidup ini satu macam. Hidup ini beragam, harus tanggap dalam suasana. Di dalam dunia ini itu ada dua kuasa yang seperti Bapak tadi katakan, kuasa terang dan kuasa kegelapan, tapi semuanya itu terjadi atas kuasa Tuhan. Itu dikendalikan atas Makanya kuasa menyembah Tuhan. Tuhan dalam roh. Jadi Roh terserah terbagi dari dua. manusia Kau itulah yang bidat memilih, yang mau menuju kepada maut atau menuju kepada 10 surga. kali ku bilang kau tak mau dengar. Apa sih? Oke, Bang Zuma izin Ketua MK, mereka belum berdamai ini. Apakah bisa kita mengajukan banding? Ini Pak Satu Jagat itu masih kurang paham dia, Bang. Itu namanya konsekuensi iman lah bro. Capek aku tengok abangku ini sapu jagat ah. Sudah 2 balsem galiga habis kupakai ini abang. Kenapa pula abang itu menyetarakan antara iblis sama si Tuhan ini setara? Sesat abangku ini. Kalau begitu Bang Juma berkata begitu, berarti dihapusin keberatan nanti firman yang menyatakan menyembah Tuhan dalam roh. Iya. Masa sapu jagat menyetarakan Enggak Tuhan Yesus bisa dengan itu. iblis? Waduh, bagaimana nih? Bukan, sekarang begini aja lah Roy dan Bang Juma, saya tanya lah dulu kalian sekali lagi. Ini pertanyaan yang kedua terhadap satu materi ini. Yang ada di dunia ini sekarang ada berapa? Kebenaran, kesalahan, kebajikan, kemurkaan, atau bagaimana? Kan 2 tipe ini. Itu banyak Bang yang Bang sebutkan itu. Semuanya Iyalah, satu itu, Bang. tipenya, satu Semuanya baik dulu. itu sudah Tuhan ciptakan di atas muka bumi ini. Makanya Tuhan mengatakan keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan satu sama lain. Antara kebaikan dan kejahatan itu bermusuhan. Tuhan hanya menyaksikan segala sesuatu yang terjadi. Begitu abang. Bukan, mereka itu coba begini sajalah. Posisi berapa ini kawan-kawan? Masih satu-satu ya? Enggak begini, damai-damai sajalah kita. Yang jelasnya begini, kalau kuasa kebenaran dia mengajak kepada Oh yang nonton TV info dong berapa skor? Masih satu-satu. Yang berarti salah dong, saya nonton ini kok 3-1. Kan dari situ aja kan. Prank lagi. Roy dan Bang Juma benar kan? Satu-satu ini berarti berimbang. Tidak benar itu Bang. Berarti Tidak kejahatan, benar itu. kuasa gelap dan kuasa terang itu satu-satu. Itu Ya, di ya, dalam ini. benar, Bang. Kerek-kereknya ini. Setan itu memang ada, malaikat pun ada, kebaikan dan kejahatan itu berjalan seiring. Bukan Dua-duanya begitu itu Bang Juma. Kok diciptakan di oleh alam ini Tuhan. satu-satu sekarang ini berarti kuasa kebenaran, kuasa gelap itu Tapi ada sama-sama masalah berjalan. ini abang. Aku Satu-satu. nonton Kok di yang alam ini? 31 tahun berapa pula aku nonton ini ya. Salah ini tipinya. Jadi menurut sapu jagat yang menciptakan iblis itu siapa? Malaikat yang ingkar. Ya siapa yang menciptakan iblis? Ya malaikat itu Tuhan yang menciptakan. Tapi Tuhan tidak menciptakan si iblis.
Jadi iblis itu dari mana asalnya? Malaikat yang ingkar, yang dikirim ke bumi. Malaikat dari mana? Malaikat diciptakan Tuhan. Ya berarti betul lah iblis diciptakan Tuhan. Kau ini Ajar Roy, ajar lagi Roy. Bidat kau. Itu sudah jelas lah. Sekarang begini saja. Dilanjut, Kalau Bang Andi. memang itu malaikat Itu jadi yang wasit ingkar ini. itu Iya, Bang Andi. menjadi Saya monitor simbolis. dulu. Berarti simbolis, Wasit. ya kan? Iya. Berarti yang pertama Tuhan Benar ciptakan nih jadi itu wasit malaikat. Baru dia ciptakan lagi malaikat yang ingkar gitu. Kasih naik Budarni dulu biar jadi wasit. Ya, Ini coba dia, Ibu Darni. Budarni. Diam dulu. Adik Bu Darni mau jadi wasit ini. Bu Darni. Bu Darni wakil ketua MK ini. Wakil ketua Silakan. ini. Bu Darni. Oh, apa? Ini orang Panjur Batu ini harus berpendapat ini. Itu itu iblis itu iblis diciptakan atau tidak? Iblis. Iblis bukan diciptakan, cuman Nah, kan iblis benar itu aku. awalnya Kalah kau, Roy. Bidat kau, Roy. Bidat kau, Roy. iblis dulunya awalnya malaikat di surga. Tetapi karena malaikat ini cemburu, dia tidak diikut sertakan oleh Elohim untuk penciptaan. Jadi dia diusir dan dijatuhkan ke bumi, dan sepertiga malaikat di surga dijatuhkan ke bumi. Itulah yang disimpan ke gua-gua. Itulah termasuk jin-jin dan para iblis yang ada di gua-gua. Itu Oke, dia. cukup. Jadi kalau iblis tidak Bagaimana dicipta. ini? Wasit Ya, kok kau lagi Roy, berpendapat ini? Bantar Roy. Itu tidak benar lah yang Nah, disampaikan. oke Diarmi, sip, mantap, kita sama. Sapu jagat diam dulu. Ini Bu Darni dulu sama Roy. Ya bidat mereka Bang Endi. Sama Bang Juma. Ntar dulu dong. Saya ikut Roy saya. Iblis itu diciptakan. Iya, iblis itu diciptakan. Allah itu, Tuhan itu berkuasa atas iblis. Jadi kalau Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu, ya kalau sesuatu itu adalah iblis, ya berarti iblis pun termasuk. Begitu, Bang. Jadi pendapatmu, di saat malaikat itu ingkar, Tuhan menciptakan lagi simbolis. Iya, Tuhan sudah menyiapkan itu, sudah memberikan pilihan itu. Iblislah yang memilih ke situ. Cobalah dulu, Tuhan sudah menciptakan malaikat. Malaikat ini pula ingkar, menjadi dia iblis. Apakah Tuhan menciptakan iblis lagi? Ketika malaikat ingkar, itu pilihan siapa? Ya, kalau malaikat ingkar pilihan siapa bukan jadi permasalahan di sini. Iya, itu jadi masalah. Karena itu pilihan iblis yang memilih kepada sebuah kejahatan, di mana Yang kejahatan itu menjadi memang sudah inti disiapkan sebagai daripada pilihan. pembicaraan ini, Roy, di saat simbolis itu malaikat itu ingkar seperti yang dipaparkan oleh Bu Diarmi, nah, dia diturunkan ke bumi menjadi simbolis. Berarti Tuhan tidak menciptakan simbolis. Iblis. Berarti apakah iblisnya itu malaikatnya itu jadi iblis ketika dia sudah turun ke bumi atau sebelum turun ke bumi? Setiap malaikat, tidak semua malaikat itu ingkar. Yang ingkar itu menjadi iblis. Kan begitu Bu Diarmi. Awalnya dulu malaikat di surga, tetapi karena ingkar malaikat itu, maka dijatuhkanlah. Tapi ada juga sepertiga malaikat yang di surga ikut serta dengan Lucifer ini. Udah, begitu dijatuhkan malaikat itu ke bumi dan sepertiga malaikat itu, maka itulah yang dibuang ke gua-gua. Nah, itulah jin-jin dan iblis-iblis. Ah, itu dia. Siapa yang membuang iblis itu ke bumi? Penguasa surga dong, Elohim lah. Ya,
Ya berarti penguasa yang menciptakan iblis itu. Bukan iblis yang diciptakan, awalnya malaikat yang diciptakan, tetapi karena dia mau menantang Elohim, jadi dia dibuanglah malaikat ini ke bawah karena dia itu sudah melakukan kejahatan. Jadi waktu dibuang dia ke bumi beserta dengan sepertiga malaikatnya yang ikut serta dengan dia, maka itu menjadi iblis di bumi. Itu dia pembuat kejahatan. Jadi dia menyesatkan manusia lah sekarang di muka bumi ini. Siapa yang mau mendengarkan dia, beralih ke dia lah. Siapa yang beralih kepada Bapa, dia harus menuruti segala perintah-perintahnya. Itu dia. Ya berarti kalau Anda berpendapat seperti itu berarti Anda mengatakan bahwa Tuhan menginginkan malaikat itu menyesatkan manusia di bumi karena Tuhan yang membuangnya ke bumi. Sedangkan Tuhan pun tahu bahwa jika iblis ini ke bumi akan menyesatkan banyak orang. Berarti ya betul lah bahwa iblis itu diciptakan oleh Tuhan. Udah, aku jawab ya. Kenapa dibiarkan Elohim manusia itu menyesatkan manusia? Agar diberikan pilihan kepada manusia. Yang mana mau kita pilih? Yang mana mau Bu Diarni pilih? Menuruti firman Tuhan kah atau menuruti ajaran iblis kah? Silakan pilih. Itu maksudnya. Kenapa enggak dihancurkan, dienyahkan iblis itu? Karena masih diberikan kuasa kepada manusia agar bisa memilih. Itu dia. Siapa yang memberikan pilihan? Ya Elohim dong. Ya berarti kan di situ kan Tuhan yang menginginkan, Elohim itu yang menginginkan, memberikan pilihan. Bukan menginginkan, gimana sih? Tadi kan awalnya iblis itu diciptakan atau tidak, kan begitu. Awalnya bukan iblis yang diciptakan, tapi malaikat yang diciptakan. Tetapi karena malaikat tadi ingkar, maka dia diturunkan ke bumi beserta dengan pengikutnya yang sepertiga malaikat tadi. Menjadi iblis lah di bumi. Ketika dia masih menjadi malaikat, akhirnya kan dia melanggar. Ya, ketika dia melanggar dan akhirnya dia menjadi iblis, berarti kan pilihan itu ada. Nah, sebelum segala sesuatunya itu kan berarti sudah tersedia bahwa ada pilihan jika kau melanggar akan jadi iblis. Nah, yang menyediakan pilihan itu siapa? Kan Tuhan. Ya. Dia juga Tuhan itu juga kan memberi pilihan kepada kita, apakah kita setia kepadanya, apakah enggak setia, kan begitu. Iblis memilih untuk melawan Elohim. Dia memilih, dia mau benar juga. Nih Sapu Jagat ini melarikan diri dia. Bukan, atau kalian kali enggak? Enggak. Benar, terusin. Semuanya itu atas kehendak Tuhan. Ini Roy ini Kristen juga loh Bu Darni. Iya, Kristen apa itu ini? Aku Kristen, Bang. Aku Kristen, Bu. Pengikut Yesus aku. Iya, pengikut Yesus. Katolik kah, Protestan kah? Aku protes. Ya. Yang saya pelajari di dalam kekristenan seperti yang saya jabarkan tadi lah. Kalaupun itu seperti itu, ya itu kembali kepada iman masing-masing lah. Yang aku pelajari seperti itu. Makanya maunya tarik lagi 2 orang lagi Kristen, tanya lagi pendapatnya tentang iblis itu diciptakan atau bagaimana gitu. Kalian teman-teman Islam, kalian yang mana mau kalian pilih? Mana yang mau kalian pilih antara kami berdua? Iblis ini itu bukan diciptakan. Gitu ya. Nah, kalau pendapat saya bukan iblis yang diciptakan, tapi pertama awalnya malaikat gitu dia. Ya. Betul Roy, kan sumber dari iblis menurut iman Anda nih, sumber dari iblis itu kan dari malaikat. Malaikat itu diciptakan. Jadi yang bersumber dari yang diciptakan berarti diciptakan. Itu pendapat Roy, betul ya Roy? Iya, betul. Ya itu Bu Darni. Ya, Ibu Darni pun begitu. Awalnya dia itu malaikat, iblis ini malaikat di surga. Nah, karena dia ingkar tadi, maka dia dibuang, menjadilah dia penjahat ke bumi. Karena nggak ada boleh kejahatan di surga itu kan gitu. Dibuanglah dia ke bumi. Nah, sekarang dia
menjadi penyesat di bumi. Jadi dia juga mau bersaing dengan Elohim itu. Kenapa tidak dimatikan Elohim itu iblis? Karena Tuhan itu memberikan juga pilihan kepada manusia, bagaimana keciptaanku ini? Apakah dia sayang sama aku ataukah dia menuruti perintahku? Gitu. Jadi diberikan pilihan kepada kita, yang mana mau kita ikuti, si iblis tadi kah, ajaran iblis ya, atau ajaran Tuhan gitu loh. Siapa yang memberikan pilihan? Tuhan kah atau iblis? Elohim. Ya berarti Elohim yang menginginkan itu. Iya, udah bolak-balik aku jawab. Aku seperti itu jawabanku ya Bang Handi. Ya ada itu terserahlah. Kalian aja yang menilainya. Kan saya menjawab sesuai dengan pernyataan Ibu. Ibu mengatakan iblis itu bukan ciptaan dari Tuhan. Nah kalau Ibu berpendapat seperti itu, berarti konsekuensinya adalah Tuhan tidak berkuasa atas iblis. Kan seperti itu. Makanya saya katakan bahwa segala sesuatunya di atas muka bumi ini, jika sesuatu itu termasuk iblis, berarti iblis pun itu adalah ciptaan. Itu Ya, atas kehendak iya. Tuhan. Iya, awalnya iblis itu ya malaikat, ya ciptaan dong, menjadi dia melakukan kejahatan. Ah, itu aja bedanya pendapat kita itu. Bukan Ya, betul bukan kata Roy, sengaja, Bu Darni. bukan salah, bukan sengaja langsung awalnya diciptakan Tuhan iblis di surga. Oh tidak, tidak. Awalnya diciptakan Tuhan itu malaikat. Malaikatnya awalnya diciptakan, tetapi malaikat ini membangkang, dia mau menyaingi Elohim itu kan gitu. Jadi dia dibuanglah ke bumi beserta dengan pengikut-pengikutnya, ada sepertiga malaikat. Nah, menjadilah mereka pembuat kejahatan, dikatakanlah itu iblis. Nah, itu dia, itulah yang di bumi sekarang. Gitu. Apakah menurut Ibu Darni Tuhan itu Elohim itu Maha Kuasa? Udah pasti saya. Kalau Ibu menyatakan bahwa Elohim itu Maha Kuasa, di mana kemahakuasaan Elohim itu sehingga dia tidak bisa mencegat malaikat berbuat jahat, melanggar? Kan dikasih pilihan juga kan kepada ciptaannya semuanya. Di situ kalau loh. dikasih Nantilah setelah Wahyu 20 ayat 10, iblis dan pengikutnya akan dicampakkan ke api neraka yang menyala-nyala. Nah, di situ bagiannya nanti. Nanti bagiannya nanti. Pun diinginkan keberadaannya diinginkan oleh Elohim. Tunggu dulu. Nah, kenapa tadi kan itu bilang mana maha kuasanya Elohim itu kan seperti itu. Nah, nanti ditunjukkannya maha kuasanya setelah hari akhir. Kemana ditempatkan iblis dan pengikutnya ini tadi. Nah, sesuai dengan dalil Wahyu 20 ayat 10. Nabi palsu itu dan iblis itu beserta dengan pengikutnya akan dicampakkan ke lautan api yang menyala-nyala. Bukan Bu Darni mengatakan, tetapi Wahyu 20 ayat 10. Nah, itu kuasanya. Itu kuasa Elohim itu dibakar nanti, digari nanti iblis itu di dalam api neraka terusnya selamanya gitu. Betul lah itu. Tapi kan topiknya tadi adalah apakah iblis itu diciptakan? Kan itu. Berarti kalau dia tidak diciptakan, berarti itu kan bukan keinginan Tuhan. Nah, sedangkan narasi yang Ibu sampaikan bahwa malaikat itu ingkar. Nah, konsekuensi dari ingkar itu adalah dia akan menjadi iblis. Nah, kenapa bisa jadi iblis? Karena tersedia pilihan itu. Nah, siapa yang memberikan pilihan itu? Ya Tuhan. Berarti kan nyata bahwa iblis itu ada karena kehendak Tuhan. Nah, Anda membantah itu. Nah, sedangkan realitanya seperti itu. Bukan gini toh. Nanti kalau kita bilang kehendak Tuhan berarti Tuhan menginginkan kejahatan gitu maksud itu. Kan Tuhan enggak itu kan? menyiapkan. Dia hanya memberikan pilihan. Kamu mau memilih yang mana? Iya, betul itu. Kan seperti itu. Tapi kan Tuhan itu tidak menginginkan adanya kejahatan. Hanya malaikat itu yang melakukan kejahatan sehingga dia dibuang dari surga itu. Gitu dia. Memang Tuhan tidak menginginkan adanya kejahatan, tapi pilihan itu dia siapkan.
Kan begitu. Kalau disiapkan berarti Tuhan menciptakan itu. Manusia lah yang memilih menuju kepada kebinasaan itu. Kan seperti itu. Betul. Nah, Kalau itu aku benar sama itu. Manusia iya, yang memilih. berarti kalau Anda setuju dengan itu, berarti Anda juga harus mengerti bahwa kejahatan itu yang bersumber daripada iblis, memang itu dikehendaki oleh Tuhan juga. Kalau tidak dikehendaki, untuk apa diciptakan, untuk apa diadakan? Kan itu untuk menguji manusia kan? Tapi Tuhan itu tidak sengaja menciptakan kejahatan itu ku. Awalnya semua di surga itu kebaikan yang ada. Udah awalnya. Tetapi itu tadi ada salah satu malaikat itu yang mau bagaimana ya, mau bersaing, mau dia cemburu dia karena dia tidak diikut sertakan untuk apa, penciptaan manusia itu. Nah, akhirnya dia mengingkar, akhirnya dia menantang, akhirnya dia dijatuhkan. Jadi nggak ada boleh kejahatan di surga itu. Awalnya begitu loh, tetapi karena malaikat itu lebih memilih yang seperti itu, kejahatan, maka dia dibuang. Jadi menurutku Tuhan itu tidak menginginkan kejahatan, tetapi ciptaannya itu yang memilih kejahatan. Itu yang saya tahu. Ya benarlah itu. Ya udah Bang Handi. Bang Handi, udah selesai. Iblis itu, selesai dulu ya, itu kan bolak-balik. Nah, udah siap. Nanti yang di bawah ada ini 2.700 dan kita di sini, kalianlah yang menilai pendapat kami berdua ini tadi. Mana bisa ini kita harus kita patrikan Ibu Darni yang benar, si Roy yang benar, nggak boleh kan, iman masing-masing. Jadi udah sepakat ini Bu Darni sama Bre Roy, udah sepakat kalau apa, iblis itu tidak diciptakan. Awalnya malaikat yang diciptakan. Gitu dia. Roy gimana? Sepakat ya berarti ya? Iblis itu diciptakan. Oh enggak. Itu untuk mencobai manusia, itu pilihan. Ya udah gini deh Roy, kapan iblis diciptakan? Ya itu yang sesuai dengan Ibu narasi Ibu Marni tadi. Ya, enggak, itu yang menjawab. Itu yang menjawab. Kapan iblis itu diciptakan Elohim? Itu. Setauku nggak ada Yesus Tuhan itu Yesus nggak ada Elohim itu menciptakan kejahatan, nggak ada setauku. Sekarang sesuai dengan pertanyaan Bang Perah, kapan iblis diciptakan Elohim dan mana ayatnya, dalilnya? Anda mengatakan tadi bahwa sebelum iblis dia adalah malaikat yang membangkang terhadap perintah Tuhan, kan begitu? Nah, ketika Anda menanyakan bahwa kapan, ya pada saat itu juga. Lalu bagian mana yang Anda ingin tahu? Oh gitu. Jadi karena hakikatnya iblis itu malaikat, maka malaikat itu diciptakan sehingga iblis itu diciptakan. Gitu maksudnya? Bukan. Iya. Itu pun kayak gitu nggak salah. Iya. Awalnya Elohim menciptakan malaikat. Di surga itu tidak ada berbaur-berbaur bentuk kejahatan. Semua di sana kudus dan suci. Nah, tetapi malaikat yang itu tadi yang melakukan pembangkangan itu dijatuhkan. Nah, di bumi dia menjadi apa? Pelaku kejahatan. Dikatakanlah itu iblis. Kalau di surga nggak ada iblis, nggak ada kejahatan di dalam surga. Tetapi karena dia melakukan pembangkangan, maka dia dijatuhkan. Berarti awalnya yang diciptakan adalah siapa? Malaikat. Yaitu. Kalau begitu, siapa yang berkuasa atas iblis? Yang berkuasa atas iblis ya penciptaan itulah, sang pencipta lah. Ya, namanya dasar kuasa berarti dia menguasai. Makanya dia dibuang. Kalau nggak berkuasa Elohim itu, mana mungkin bisa Elohim itu melawan iblis. Buktinya karena kuasa dia ditendang ke bumi. Bayangkan itu. Iya, tapi walaupun sudah ditendang, dia tetap atas kekuasaan Tuhan. Ya udah pastilah, gimana sih itu ini? Nah iya, makanya kenapa Anda menentang bahwa iblis itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan?
Memang gak sesuai dengan keinginan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menginginkan kejahatan. Ciptaannya itunya yang membangkang, ciptaannya itu yang membelok. Kalau Tuhan itu selalu menginginkan kebaikan untuk seluruh umat manusia. Nah itu, dan ciptaannya. Tetapi ciptaannya ini yang membangkang. Contoh, kita para manusia, kenapa ada bermacam-macam ragam di dunia ini? Ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada ini, ada ini. Itu kan pilihan manusia itu. Tetapi hanya satu nanti kebenaran. Nantilah setelah turun hakim yang adil itu, dia yang mengatakan, inilah kebenaran yang sesungguhnya. Baru nanti ketahuan. Kalau sekarang manusia ini masih menyelidiki, masih mencari, masih mengabarkan, masih penginjilan. Begitu dia. Ini menarik nih. Tunggu Roy, sini. Gini Roy, gua dulu dikit Roy. Kok kejahatan bisa ada, tapi bukan Tuhan yang menciptakan? Gimana itu? Kok kejahatan ada, tapi Tuhan yang menciptakan manusia gitu? Kok kejahatan bisa ada? Kok kejahatan padahal ada? Bukan Tuhan yang menciptakan. Padahal, bukan itu Tuhan. kan, padahal bukan. Bukannya segala sesuatu ini ada karena bukan Tuhan ciptakan gitu. Bukan Tuhan yang menciptakan, menciptakan. Nah, menciptakan. Kok kejahatan ada padahal bukan Tuhan yang menciptakan? Ya, kejahatan itu hanya itu pilihan ciptaannya. Begitu dia jawabannya. Simple. Kejahatan itu ciptaannya itu yang memilih, membelok dia ke sana. Gitu. Artinya kebaikan dan kejahatan sudah ada sebelum dunia ada, gitu maksudnya. Sebelum dunia ini ada, semua berbentuk kebaikan. Udah, tetapi ciptaannya ini kejahatan itu siapa nih? Siapa yang nyiptain? Tiba-tiba ada. Iblis lah yang dibuang dari surga tadi lah yang menciptakan kejahatan, dan sampai hari ini di muka bumi ini. Kenapa jadi iblis menciptakan kejahatan, Tuhan menciptakan kebaikan gitu maksudnya. Yes. Bisa ada dua yang bisa menciptakannya. Mantap. Lanjut Roy. Lalu bagaimana Anda mengatakan sedangkan di surga pun dia dilemparkan. Nah, itu kan kejadian itu kan ada di surga. Makanya nggak boleh setitik noda pun ada kejahatan di surga, maka dibuang ke bumi. Kan si Lucifer ini kan mau membangkang. Tadinya dia kan malaikatnya dia di sana. Tadinya dia malaikat. Kalau aku baca di buku ini kan, dia awalnya pemimpin biduan. Udah malaikat di surga. Nah, karena dia mengadakan pembangkangan, ada biduan, ada dangdutan. Maksudnya di sana juga di surga itu ada korlo bernyanyi. Nanti di sana kita bernyanyi memuji. Iya. Di sana kita bernyanyi memuji. Nah, ada biduan, ada dangdutan lah. Terusin. Bukan, dangdut nggak ada sih. Hanya nyanyi-nyanyi rohani loh. Lagu rohani nanti di sana. Nah, singkatnya, kenapa dia itu membangkang? Itu pilihannya. Makanya karena tak bisa di surga itu ada berbentuk kejahatan, ditendanglah dia ke apa? Ke bumi. Nah, begitu ditendang dia ke bumi, tapi Elohim itu masih membiarkan dia hidup. Dia masih memberikan pilihan kepada seluruh umat manusia. Dibiarkannya kejahatan itu ada di bumi ini agar dia mengetahui siapanya nanti anak-anakku ini semua di bumi ini yang dia ikuti. Akukah atau si bulis itu kah? Begitulah itu istilahnya. Contoh kayak Bu Darni sudah diturunkan Elohim itu 10 hukum. Udah diturunkannya 10 hukum. Tapi aku dengan beraninya menukar 10 hukum ini. Tapi aku dengan beraninya menukar 10 hukum itu. Itulah tadi yang dirasuki setan tadi. Berani aku menukar hukum. Udah.
Udah dibilang jangan kau Bukan itu yang berzina. dibahas Bu Darni. Tunggu dulu. Sekarang tunggu dulu. Itulah kerjaan simbolis melakukan kejahatan. Nah, sedangkan firman Tuhan 10 hukum ini langsung tangan Elohim mencatat kedua loh batu kepada Musa dan diteruskan turun temurun sampai Yesus datang. Nah, sementara kebenaran ini banyak manusia yang menyelewengkan, banyak manusia yang mengobrak-abrik, banyak manusia meniadakan, bahkan mengganti hukum ini tadi menjadi hukum yang baru. Nah itu dia. Sekarang nantilah hakim yang adil itu yang mengatakan, ya siapa pengikutku yang menuruti perintahku, di sebelah kananlah kau semua anak-anakku. Katanya lah nanti. Gitu. Siapa yang menukar hukum, yang meniadakan bahkan sama sekali, nyahlah kau dari hadapanku, wahai engkau pembuat kejahatan. Katanya nanti. Gitu. Bukan itu topiknya, Bu. Ya, sesuainya itu sayang. Tadi kan awalnya iblis itu diciptakan atau tidak? Jawabanku iblis tidak diciptakan, tapi awalnya malaikat yang diciptakan. Malaikat ini pembangkang, lalu diturunkan ke bumi, lalu dia melakukan kejahatan. Itulah iblis. Jadi iblislah dia di bumi karena melakukan kejahatan. Gitu. Yang Lalu saya tahu ya. bagaimana konteksnya manusia itu diuji di bumi ini tanpa kejahatan, tanpa iblis? Bagaimana diuji? Itulah sekarang kan tadi sudah saya bilang, kan sudah diturunkannya hukum-hukumnya sudah diturunkan kah? Datang iblis, nggak ada itu hukum itu, berzinalah kau Derni, itu suami ganteng kali, uangnya banyak, pergi kau ke sana, kau rayu dia, kan katanya. Tetapi karena sudah ada hukum, oh jangan berzina, yang biarpun dia ganteng, biarpun dia kaya, biarpun dia sehebat apa, karena sudah ada perintah seperti ini, aku harus tenang dong. Oh, harus kuikuti hukum tadi. Gitu contohnya. Siapa yang menyiapkan iblis sebagai penggoda? Siapa yang menyiapkan iblis? Aduh, kayak mana sih itu ini kan awalnya tadi sudah kita terangkan. Kan Dia begini, diturunkan ke bumi. Segala sesuatunya Tuhan itu berkuasa. Iya. Nah, iblis ini termasuk sesuatu. Iya. Dia adalah bagian dari sesuatu yang ada. Segala yang ada di dalam muka bumi ini itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, kalau iblis ini ada, berarti dia itu juga ciptaan. Awalnya sebelum dia jadi iblis, dia ciptaan, yaitu malaikat. Karena membuat kejahatan dia makanya jadi iblis. Maka jadi ada Kenapa kejahatan. dia bisa jadi iblis? Karena dia membangkang sama kayak kita sekarang manusia di muka bumi ini. Udah, tadi sekarang kita kan udah diciptakan ini manusia. Nah, Siapa kerja yang iblis menyediakan iblis? Kan itu pilihan. nggak Ketika ada dia disediakan. membangkang, Iblis itu nggak ada ketika disediakan dia itu. membangkang, dia jadi iblis. Nah, siapa yang menyediakan iblis ini? Kok bisa jadi iblis? Aduh, Kok kok ada diulang-ulang. pilihan iblis begitu? Bang Perah, Bang Handi, kayak mananya ini Bang Handi? Capek aku. Kayak mana ya? Tunggu bentar. Jazakallah khair akhi Julian dan semua ikhwan fillah. Yang gip. Oke, apa yang kayak mana sekarang? Apa yang kayak mana? Gini, tadi kan sudah aku terangkan Bang Pera. Iblis itu tidak diciptakan. Awalnya yang diciptakan malaikat. Tetapi karena malaikat ini sudah membangkang, akhirnya dia diturunkan ke bumi bersama sepertiga malaikatnya. Itulah di bumi sekarang mereka, disimpanlah mereka di dalam gua-gua. Dan mereka sekarang bekerja untuk menyesatkan umat-umat ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Nah sekarang, kenapa itu iblis tidak dimatikan? Karena Tuhan mengizinkan dia hidup agar dia mengetahui bagaimana ciptaannya ini. Apakah mereka ini masih tetap setia kepada aku? Kan begitu. Nah, setiap pekerjaan iblis melakukan segala kejahatan, iya kan? Tuhan itu selalu berkehendak agar manusia itu melakukan perintahnya dan mempraktekkannya di sepanjang hidupnya. Sementara si iblis, dia masih berkuasa agar pengikutnya banyak, agar jangan hanya dia nanti dirantai dibuang ke neraka, dia dibiarkan Tuhan hidup untuk merasuk kita manusia. Iblis ngapain aja di dunia, kepanjangan itu. Nah, terus sekarang gini aja lah. Dari tadi kan Roy nanya, Roy jelasin dah sekarang dah. Sekarang Bu Darni yang ngebantah. Silakan Roy, jelasin Roy. Jadi yang disampaikan Bu Narni itu kontradiksi.
Jadi seolah-olah dia ingin menarasikan bahwa manusia itu tidak salah, yang salah itu adalah iblis. Jadi ketika manusia itu menjadi jahat, itu bukan karena keinginan manusia, tapi itu karena keinginan iblis. Nah, itu kan konsekuensinya jika bernarasi seperti Ibu Darni. Jadi Ibu Darni ini ingin mengatakan bahwa jika di hari penghakiman nanti dan ternyata ada orang jahat, dia bisa membantah bahwa itu bukan kesalahan saya, itu karena keinginan dari si iblis, makanya saya seperti ini. Enggak gitu saya. Salah, itu pun salah. Kan tadi sudah dibilang kepada kepanjangan. Tunggu. Jangan gitu kepanjangan, Roy, kepanjangan, Budi Ari kepanjangan. Roy, coba iblis ini diciptakan. Nah, kenapa diciptakan? Terus fungsinya iblis apa gitu loh? Silakan. Kalau menurut dari apa yang saya pahami, iblis itu diciptakan. Jadi iblis itu dipakai Tuhan untuk menguji ciptaannya. Nah, karena apa? Kalau iblis ini tidak ada, lalu bagaimana maksudnya menguji ciptaan ini? Apakah dia menurut terhadap yang menciptakan, terhadap Tuhan itu sendiri? Jadi kalau dikatakan bahwa iblis itu tidak diciptakan, itu seolah-olah iblis ini tersendiri. Nah, makanya saya tanya ke Ibu Darni, kalau tidak ada iblis, lalu bagaimana cara menguji ciptaan itu? Itu yang saya tanyakan tadi. Bu Darni jawab, itu jelas itu pertanyaannya. Ya, manusia menjadi jahat karena iblis. Bukan juga karena iblis, karena pilihanku juga. Awalnya iblis menggoda, tetapi bisanya ku tantang, lebih hebat loh manusia daripada iblis. Nah, bisa ku tantang iblis itu. Aku menolak segala bisikan-bisikannya. Darni, kan udah aku ceritakan tadi. Darni, itu ada suami orang kaya raya, ganteng, udah rayu itu biar dikasih ke uang banyak-banyak. Kan katanya. Tetapi karena aku lebih kuat, lebih takut kepada Tuhan, karena aku ingat hukum ke-7, jangan berzina, katanya di situ. Maka aku nyahlah kau dari hadapanku, hai lelaki yang ganteng, hai lelaki yang tampan, hai lelaki yang banyak uang. Kan pergi dia, nggak jadi aku tergoda. Gitu dia. Bukan. Sekarang kalau nggak ada iblis, ini Bu Darni kurang nangkep. Bukan kurang nangkap. Kata Roy gini, kalau nggak ada iblis, menguji manusianya gimana? Kalau nggak ada iblis. Loh, itu kan udah dari awalnya sudah dijatuhkan dia dari surga. Ini sekarang posisinya hilangkan iblis. Iblis nggak ada lah. Iblis nggak ada karena iblis nggak diciptakan. Iblis nggak ada. Terus menguji manusianya ini gimana? Nggak pakai iblis. Kalau iblis nggak ada, tentu dong manusia ini selalu melakukan kebaikan. Berarti berbahagia bumi ini. Kalau iblis tidak ada, pasti hidupnya sejahtera. Aduh, saling jebak ini, dibantai ini sama Roy. Lanjut dulu Bu Darni. Kalau nggak ada iblis, pasti manusia itu saling tolong menolong, saling berbahagia, saling bantu membantu. Apalagi ada dalilnya, apalagi ada firman Tuhan mendukung. Kata Yesus, saling mengasihilah engkau, saling menyayangilah engkau. Pasti bahagia dong dunia ini. Pasti kita turutilah semua hukum-hukum itu. Nah gitu Roy. Sini Roy, gua simpulin dulu Roy. Kalau nggak ada iblis, manusia yang nggak ada yang berbuat dosa, semua hidupnya bahagia sejahtera gitu. Silakan Roy. Betul. Ibu Darni, iblis ini atas ciptaan siapa? Aduh, lalap. Iblis ini ada karena siapa? Kan sudah tadi dari tadi udah berapa kali loh dijawabin. Lebih duluan udah dibilang Tuhan atau iblis? Aduh, kayak mana kau ini? Ya Tuhan lah ada duluan. Aduh. Coba telah baik-baik apa yang saya sampaikan. Segala sesuatu, segala. Jadi maksudmu itu sudah adalah iblis di surga awalnya gitu. Segala sesuatu itu atas ciptaan Elohim. Tanya dulu dia. Ku tanya dulu kau itu Roy. Jadi maksudmu awalnya di surga itu adakah sudah iblis? Ku tanya kau dulu. Enggak, segala sesuatu di sini yang ada di dalam muka bumi ini itu atas kehendak Tuhan. Itu semua ciptaan Tuhan. Nah, kalau yang ada itu, apakah iblis ada? Ada. Berarti dia termasuk di dalam ada yang diciptakan oleh Elohim itu. Bagaimana sih cara berpikirnya?
Tapi gini aja lah, kita kan nggak Wah, bisa. udah iya, mengiyakan Bu Darni. Bukan, Mantap. kita nggak bisa memaksa Bang Roy. Itu kan iman dia yang dia tahu seperti Bukan itu. iman, Tetapi itu kebenaran. itu katamu kebenaran kamu. Tapi kebenaran yang ada padaku, malaikat iblis lebih yang berkuasa awalnya daripada diciptakan. Siapa bilang malaikat? Kalau berkuasa iblis daripada Tuhan, nggak mungkin bisa Tuhan itu membuang dia ke bumi ini. Tapi karena Allah lebih berkuasa, ditendang dia dari api neraka itu. Atas iblis, makanya dia itu ciptaan. Bagaimana sih cara berpikirnya? Kamu yang cara berpikirnya bagaimana? Masa Harusnya kamu bilang harusnya gini loh. Tuhan Ini itu Shiro ini berkuasa kegiring atas ini. Tunggu iblis, Roy. bisa dipastikan Iya, dia iya. itu adalah ciptaan. Ah, itu udah ditekankan. Roy tapi kegiring Roy. Harusnya gini. Tadi waktu Bu Dari jawab manusia ya tentunya akan hidup sejahtera, enak gitu, tidak berbuat dosa. Si Roy harusnya jangan kegiring, tapi Roy harusnya bilang gini. Ini Bu Dari ya. Bu Dari nanti jawab. Kalau begitu, manusia tidak terbukti imannya karena belum pernah diuji. Ah, gitu harusnya. Silakan Bu Dari jawab. manusia Tidak Kayak mana tadi? terbukti imannya, manusia tidak terbukti imannya karena belum pernah diuji. Nah, gitu. Gua bantu Nah, Roy. awalnya Tuhan itu mengkehendaki di Taman Eden itu, awalnya Elohim itu menghendaki agar Adam dan Hawa itu hidup kekal, damai sejahtera, tidak ada dosa. Tetapi karena manusia itu membangkang peraturan Elohim, maka mereka diusir dari taman itu. Begitu juga manusia ini. Manusia ini pun awalnya diciptakan agar manusia ini memenuhi bumi ini dan berkuasa atas bumi ini. Kita ini diinginkan oleh Tuhan agar hidup damai sejahtera. Makanya kita dikatakan akan dibawa ke surga jika kita akan setia kepada perintah-perintahnya. Nah, begitu keinginan Elohim itu sebenarnya. Tetapi keinginan iblis, dia tidak mau hidup sendiri di neraka. Dia mau menyeret juga manusia-manusia agar bisa bersama dengan dia nanti di neraka. Oke. Gitu. Siap. Jadi dalam konsep imannya Bu Darni, Roy, tidak ada konsep pengujian iman gitu. Karena Ada iblis dong itu- pengujian Loh. iman. Aduh, Sekarang kalau pengujian ada yang imannya. uji iman siapa? Yang uji iman Tuhan atau iblis? Yang menguji iman kita itu diberikan cobaan itu kepada kita. Nah, cobaan oleh itu siapa? dari Tuhan atau Oleh dari iblis? Tuhan. Bukan dari Tuhan, diberikannya berjalan cobaan itu di kehidupan kita. Dari Tuhan atau iblis? Bukan dari Tuhan itu. Cobaan dari siapa? Mukidi, Sukijat. Kita sendiri yang melakukan cobaan itu. Jadi kita menguji Kita diri kita sendiri dengan cobaan yang kita buat gitu. Maksudnya permasalahan yang ada di dalam hidup kita ini bukan Tuhan yang memberikan, tetapi kita sendiri. Kalau kita sendiri yang Silakan Roy, masuk menguji, Roy. kalau kita sendiri yang menguji diri kita, lalu fungsinya iblis itu untuk apa? Bukan begitu loh. Begini, Tuhan itu menginginkan semua manusia itu yang terbaik. Udah. Tapi kenapa tadi aku pergi menggait suami orang itu tadi? Berarti keinginanku itu kan dan rasukan iblis. Kalau Tuhan itu tidak menginginkan aku seperti itu. Tuhan itu menginginkan aku agar tetap aku berjalan dalam kebenaran. Tetapi karena aku membangkang, aku tetap mengikuti bisikan setan itu tadi, akhirnya aku jatuhlah ke dalam dosa. Gitu. Jadi kalau Ibu Darni jadi jahat itu karena siapa? Aku jadi jahat karena bisikan iblis dan kemauanku. Bukan kemauan Allah, bukan kemauan Allah. Sabar. Ibu Darni jahat karena keinginan si iblis. Nah, sedangkan si iblis ini sendiri Anda mengatakan bahwa dia bisa saja dimatikan, tapi Tuhan tidak menginginkan itu. Berarti konsekuensinya adalah ketika Tuhan tidak mematikan si iblis dan iblis ini membuat Anda menjadi jahat, Anda ingin mengatakan Tuhan yang menginginkan itu.
Nah, kenapa si iblis itu tadi tidak dimatikan? Karena Tuhan itu adil. Dia memberikan dia hidup. Kan dikatakannya, boleh kau cobai umat-umatku itu, tapi jangan sampai mati. Kan gitu. Nah, disitulah Tuhan itu juga membiarkan si iblis itu hidup, agar Tuhan itu mengetahui aku itu memilih dia atau si kejahatan itu tadi. Itu ujian bukan? Lalu bagaimana Budar mengatakan Itu ujian bukan? Itu ujian setelah si iblis sudah dibuang ke bumi. Jadi Gimana sih kalian? antara ujian Itu ujian itu datang sewaktu iblis sudah sewaktu malaikat itu sudah jatuh menjadi iblis ke bumi. Itu makanya datang. adalah ujian terhadap Aduh, Budar. tunggu Bagaimana bentar. Indo kalah ini. Fix ini Indo kalah. Hah? Ya, lanjut Roy. Nonton bola kau ya, Pera? Ya, kalah Indonesia Ikhwan. Nggak lanjut Olimpiade nih. Kalah berapa kau? Berapa 21 kau taruhnya? katanya. 21 katanya. Enggak, taruhanmu berapa? Taruhan enggak lah. Lanjut. Silakan Roy. Ibu Darni. Bagaimana Ibu Darni bisa membedakan antara ujian yang bersumber dari ibu sendiri dengan ujian yang datang dari iblis? Ujian yang bersumber dari diriku sendiri adalah karena aku mengikuti, mau mengarah kepada kejahatan itu. Tetapi kalau aku tidak mau mengikuti bisikan kejahatan itu, tetapi aku lebih memilih Roh Kudus yang membisikkan aku agar selalu aku melakukan kebenaran. Itu dia bedanya. Iya. Enggak tanduk. Kalau Anda memilih untuk tidak mengikuti, nah yang saya tanyakan adalah bagaimana ujian terhadap yang bersumber dari diri Anda sendiri untuk membedakan ujian yang bersumber daripada iblis. Ini kan sama-sama ujian ini. Iya, kalau keburukan. Iya, kalau ujian yang bersumber dari diriku sendiri, nggak adanya aku menguji diriku sendiri. Hanya aku Ibu yang mengatakan itu tadi. Maksudnya itu atas keinginanku itu, maka aku melakukan kejahatan atas bisikan kejahatan tadi. Mengerti? Siapa yang membisikkan kejahatan? Itu nggak ada Tuhan Siapa yang mengizinkan membisikkan aku. kejahatan? Si iblis dong. Ya berarti Si itu bukan iblis keinginan dong. ibu, itu keinginan si iblis. Keinginanku, kenapa aku melakukannya? Aturan kan bisa ku tentang iblis itu. Iya, itu Seharusnya keinginan si bisa. iblis. Kenapa? Karena Tunggu ibu dulu. ikut iblis, makanya ibu melakukan. Tunggu, kenapa Elia dan Henok diangkat ke surga? Karena dia Bukan selalu itu topiknya. Tunggu dulu, topiknya sampai ke situ juga. Karena Sudah Elia dan terlalu Henok melebar itu. tetap berjalan, dengar dulu, tetap berjalan di dalam kebenaran, maka diangkat dia ke surga. Dia tidak mau mengikuti keinginan dagingnya, mengikuti segala bentuk kejahatan, tetapi dia mengikuti Roh Kudus yang selalu mengajarkan dia untuk berjalan di dalam kebenaran. Gitu dia. Baru Bu Darni ikut di mana? Apa? Ikut di Elia atau di mana? Apanya maksud itu ini? Apanya maksudmu? Kan katanya tadi ibu membahas sampai ke situ. Hubungannya apa? Hubungannya tadi kan kamu bilang tentang ujian tadi, Ibu Darni. Aku tadi kan ku bilang ujian itu datang dari kita kan gitu. Nah, datang dari kita, jika kita menolak kejahatan itu, kan bisa kita tampis dia kan kejahatan itu. Jadi jangan bilang itu datang dari Tuhan. Ujian semua itu nggak ada datangnya dari Tuhan. Tapi Tuhan membiarkan segala ujian itu ada di hadapan kita. Dikatakan bahwa aku tidak akan mencobai engkau melebihi dari kemampuanmu. Yang Ya mencobai udah. di situ siapa? Si setan yang mencobai, bukan Allah mencobai kita. Dikatakan, ini firman Tuhan yang mengatakan, aku tidak Iya. akan mencobai engkau melebihi dari kemampuanmu. Siapa yang mengatakan Iya. aku? Aku itu siapa? Tuhan Elohim. Oh, berarti kan Tuhan mencobai. Kan dibilangnya aku tidak mencobai. Kayak mananya itu ini? Aku Elohim tidak mencobai engkau melebihi dari Aku tidak akan mencobai engkau melebihi dari kemampuan. Udahlah, berarti aku nggak Tuhan mau itu aku- bisa mencobai, tapi Udah. tidak melebihi dari kemampuan. Itu Peres. artinya. Udah Peres. Udah, biarlah aku kalah daripada pusing kepalaku.
Iya, biar aja laku kalah daripada Di sakit situ kepalaku. dikatakan bahwa Iya. aku tidak akan mencobai engkau melebihi dari kemampuan. Kemampuanmu berarti artinya adalah Tuhan itu Masa- bisa mencobai, tapi tidak masa- melebihi dari kemampuan. Itu masa- artinya, Bu. Masa Kristen sama Kristen berperang? Oh, Ya, memalukan. kebenaran itu harus disampaikan. Jangan berdiri Udahlah, atas bawalah kebenaranmu itu, terserah kau lah. Bawalah kebenaranmu itu. Masa kok firman Tuhan yang bisa dibaca sesederhana itu kok susah ditelaah? Emangnya kau kebenaranmu sudah benar? Itu kebenaran. Apakah kau sudah itu yang kita mengikuti? diskusikan di sini Apakah apa? kau sudah mengikuti hukum Yesus? Kutanya kau dulu. Apa hukum Yesus? Hukum keempat, apakah kau sudah menguduskan hari Sabat? Apa hukum Yesus? Jurus saya pamungkasnya keluar. Apakah kau sudah menguduskan hari Sabat? Apa itu apa? Tadi kan kau bilang kau kebenaran. Apakah kau sudah mengikuti Yang ajaran benar Yesus? menurutku dari Menurut itu apa? hukum keempat, menguduskan hari Sabat. Apakah kau sudah lakukan? Yang Buktinya benar kau itu kebenaran? Kebenaran menurut Budarni atau kebenaran menurut Yesus? Kebenaran hukum Allah, bukan hukum Derni. Sudah kau Apakah- lakukan itu? Jawab. Apakah Yesus itu Tuhan? Sudah kau lakukan itu? Hukum Allah keempat. Hukum Allah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Apakah Tuhan kau tidak menguduskan hari Tuhan Sabat hari tidak- bukan hari hanya Sabat? itu yang Tuhan inginkan. Ya, tapi kau bilang kau tadi kebenaran. Mananya Bukan kebenaranmu? hanya itu yang Tuhan inginkan. Kebenarannya adalah Oh, yang sekecil ini aja kau sudah melanggar. Jadi di mana kebenaranmu? Mau aku kau ajari? mana yang Anda ingin sampaikan? Kebenaran mana? Ya, tadi kan kau bilang itulah kebenaran, itulah kebenaranku. Sekarang ku Bagian tanya mana kau, yang Anda sebut kalau kau kebenaran? sudah Bagian melakukan kebenaran, apakah kau sudah melakukan hukum Tuhan yang keempat? Bagian mana? Oke, deadlock. Bagian mana kebenaran yang Anda sampaikan? Nah itu, Iya. jangan kau bilang kau kebenaran. Tunggu. Kebenaran mana? Dua-duanya stop dulu. Dua-duanya stop dulu. Sebenarnya Sekarang. banyak penyesatan Budi yang Arni, kau lakukan. Roy, ini udah, gua pisah nih, gua pegang nih jakunya dua-duanya. Pisah dulu ya, bentar ya. Nah, supaya kita bisa berkembang lagi, coba definisikan kebenaran. Roy dulu silakan. Aku dulu. Jangan, biar Budi ya. Arni nanti Oh, kedua. ya. Roy Ya, silakan. biar ya. Kebenaran itu Definisi. apa, Roy? Iya. Kebenaran itu sesuatu yang tidak salah. Secara Kristen dong, jangan yang terlalu simpel begitu. Itu jelas. Benar itu berarti tidak salah. Menurut siapa? Ya menurut kebenaran, definisi dari kebenaran itu. Udah itu aja. Iya. Oke, Budi Arni silakan. Apa artinya kebenaran? Kebenaran adalah menuruti perintah-perintah Elohim. Termasuk 10 hukum harus kita turuti. Islam artinya, maaf ya. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Kalau kita berserah diri, berarti kita harus menuruti hukum-hukumnya. Hukum negara kau turuti, hukum Tuhan kau langgar. Itulah kebenaran. Baru kebenaran mana yang Ibu sampaikan tadi? Oke, udah ya, sama ya definisinya udah keluar dua-duanya ya. Nah silakan, pertanyaannya apa? Siapa? Roy, silakan. Pertanyaannya apa, Roy? Yang tadi aja belum kejawab sama Ibu Darni. Yang mana? Tentang apa? Iblis itu ciptaan atau bukan? Oh jangan kita yang kebenaran aja. Kalau itu udahlah masing-masing itu, karena yang satu ngasih tahu, yang satu dikasih tahu, kan saling ngasih tahu kan, cuma saling menolak juga dua-duanya. Kalau sampai pun nanti ke kebenaran pasti akan saling klaim aja. Nah nggak apa-apa. Nah sekarang ya udah, kalau Roy belum ada pertanyaan, biar Budi Arni silakan tanya soal kebenaran. Kebenaran adalah menuruti perintah Allah. Yang di dalam 10 hukum. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan modus, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini milik sesamamu manusia, menguduskan hari Sabat. Apakah kita sudah melakukannya? Apakah dirimu sudah melakukannya? Kalau saya sebagai umat Tuhan, saya berjuang untuk mau mengarah ke kebenaran. Itu dia kebenarannya, menuruti perintah-perintahnya. Apakah kau Anda katakan pun, apakah kamu setia seperti itu? Tanpa Anda mengatakan pun semua orang itu mengarah ke situ. Apakah kau menguduskan hari Sabat? Apakah kau beribadah di sana? Itu pun semua orang Jawab mengarah ke dulu. situ.
Iya itu, ku jawab dulu. Tadi kan itu bilang itu kebenaran, aku yang Sabar, salah. sebelum saya menjawab Oke, itu, saya aku ingin salah. tanya, Anda Kristen apa? Aku Kristen pengikut Yesus. Tidak, Kristen apa? Karena ini akan dijawab dari masing-masing persepsi. Oh, pengikut Jadi Yesus makanya yang saya tanya. pengikut Yesus yang menguduskan Tidak hari pengikut Sabat. Yesus yang mana? Tidak ada pengikut Yesus mengatakan kuduskanlah hari ini, hari itu. Tidak ada. Ada hukum keempat. Hukum keempat di situ aja kau udah berdusta. Di mana? Di mana dituliskan itu? Di situ aja kau sudah kau selingkuhi Tuhan. Udah kau selingkuhi Tuhan. Injil hukum keempat. Waduh, diselingkuhi itu di Tuhan. mana? Ditunjuk aja Bu Darmi, dalil. Injil hukum keempat. Keluaran 20 ayat 8. Ingat Ini hukum bukan keempat. Injil. Kenapa ke Injil itu? Astaga. Itu kan firman Elohim. Injil Itu itu firman adalah Elohim. kabar gembira. Di mana di dalam kabar gembira itu ada tertulis hari keempat? Di mana? Hukum Oke. keempat. Oke, Markus 2 ayat 28. Hari Sabat diadakan bacalah. untuk manusia. Kamu manusia atau binatang? Baca dulu kabar lengkap. Sudah. Markus Apa di situ 2 ayatnya? Markus 2 Markus ayat secara 28. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Kamu dan aku manusia atau binatang? Baca perikopnya. Loh, di situ berbicara tentang apa? Inilah ini keras ini. Keras inilah para pendusta itu. Jadi mana yang pengajar palsu? Gini. Inilah dia. Tunggu. Bu Darmi, ini perikopnya tentang Matius 2 ya. Markus 2. 27 kita atau baca 28? Markus 2. Ini Baca dulu. Iya. Tolong. Iya, tunggu. 27 28 ya antara itu ya. Siap. Bergema lo Peres. Bergema aku mic-nya. Cek. Enggak. Cek. Memang benar ya. Aku cek. Enggak kok. Tadi. Enggak, bagus tadi. ke bawah bagus. Sekarang enggak udah. Ya. Jadi Markus 2 itu perikopnya murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, Roy. Iya, Dan kawan-kawan di bawah ya. Ya. Nah, kita langsung ke 27-28-nya aja. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Nah, Deng, berantem lagi, silakan. Nah, sekarang pertanyaan, karena dikatakan Yesus di sini hari Sabat diadakan untuk manusia, berarti kita harus menguduskan hari Sabat sesuai dengan hukum Tuhan yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kita berdua manusia atau binatang? Jadi apa Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu binatang? Kenapa ini Karena Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Itu menyembuhkan itu melakukan kebaikan kebenaran atau kejahatan, menyembuhkan orang. Tidak masalah berbuat sesuatu pada hari Sabat, yang penting itu kebaikan. Nah, sekarang kan disuruh dikuduskan. Tahu itu dikuduskan, disucikan. Iya. Sangat paham, makanya saya tanya sebenarnya apakah Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu binatang karena dia menyembuhkan orang pada hari Sabat? Siapa bilang Yesus binatang? Sekarang yang dikatakan Yesus di dalam Markus 2 ayat 28, apakah Anda menguruskan hari Sabat diadakan untuk manusia. Apakah kita manusia atau binatang? Kalau kau manusia, harus kau menguduskan hari Sabat. Berarti kau tidak menguduskan hari Sabat, kau binatang, kata Yesus, bukan kataku. Berarti yang tidak menguduskan hari Sabat itu binatang menurut Ibu? Kata Yesus, bukan kataku. Kenapa Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat? Apa Anda mengatakan Yesus binatang? Melakukan kebaikan itu kehendak Allah, jadi dibenarkan melakukan kebenaran. Melakukan kebaikan, menyembuhkan orang hari Sabat kepada saya, itu kan kebenaran. Terus di mana kudusnya di situ? Itu jangan berbelit-belit dong. Bu Darmi, saya kembalikan sesuai dengan apa yang Anda sampaikan. Iya, maksudnya gini Bu Darmi, ini dulu didefinisikan dulu, menguduskan itu ngapain gitu loh. Menguduskan itu maksudnya menyucikan. Khusus suatu hari itu, hari Sabat itu disucikan, dijauhkan segala berbentuk kejahatan. Udah, kita harus berbakti di hari Sabat itu. Hari lain boleh begitu berbuat kejahatan. Kalau memetik gandum itu kan melakukan
melakukan kebaikan. Pada saat itu kan murid-murid itu lapar. Mereka melakukan kebaikan, lapar, mengisi perutnya. Jadi ngapain? Apa yang beda dari hari-hari lainnya? Menguduskan itu ngapain gitu loh? Kalau tidak berbuat Makanya kejahatan, kalau menurut menyucikan. ukuran Budarni, hari Sabat itu Menyucikan. berbuat baik. Hari lain itu boleh berbuat jahat menurut Budarni. Bukan. iya. Sesuai dengan dalil, baca Keluaran 20 ayat 8. Udah, kita baca dulu. Gak usah hoax ya, gak usah karang-karangan ya. Ini sesuai dalil. Ini perintah Tuhan ini. Perintah Tuhan gak boleh kita langgar, harus kita tepati. Sesuai dengan Keluaran 20 ayat 8. Jangan bilang lagi ini untuk Bani Israel. Ini perintah Tuhan ini kepada manusia. Iya, coba di sini juga gua ngecek nih, Keluaran 28. Roy, Bible cetaknya buka juga dong supaya nggak ini. Bacalah Pera, aku kecil kali Alkitabku. Oh iya. Keluaran 28 ya? Ya, ayat 8. Oh, iya, oke. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat .2. Udah. Terus ke bawah lagi. Oh. Lagi. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan ilahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Udah itu? Udah. Itu ayat 8 kan? Sampai 8, 9, 10. Udah. Masa jadi maksudnya gini, kalau secara dalil itu hari Sabat itu ya berhentilah melakukan pekerjaan gitu doang. Iya. Dan menguduskan, kita kuduskan spesial. Berarti kita harus menyucikannya. Berarti Ya, beribadah di ngapain? sana. Menyucikan, Beribadah. menguduskan, ngapain? Beribadah dong. Beribadah. Oh gitu maksudnya. Itu Roy, itu udah silakan Roy. Namanya juga disucikan. Memang semua hari itu bagus. Tetapi hari Senin nggak ada disuruh disucikan, nggak ada. Berarti boleh berbuat jahat di hari Senin ya? Tidak, kan Allah kan tidak suka kejahatan. Setiap hari kita melakukan kebaikan. Tetapi di hari ke-7 itu khusus hari peristirahatan, khusus hari peristirahatan penuh bagimu. Berarti di situ kita disuruh untuk datang beribadah. Itu Kenapa dia. ketika dikatakan bahwa pada hari Sabat itu kita kuduskan dengan cara tidak berbuat apa-apa seperti yang dikatakan dengan ayat yang disampaikan tadi. Nah, ketika itu disandingkan kepada Yesus, kenapa Anda menolak itu? Apa disandingkan kepada Yesus? Yesus itu melakukan pekerjaan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Apakah menyembuhkan itu bukan kebaikan? Apakah menyembuhkan orang itu kebaikan atau kejahatan? Di situ tidak dikatakan menyangkut tentang masalah kebaikan. Di situ tentang bekerja, melakukan segala sesuatu. Iya. Yesus kan di situ kan dikatakan Tuhan dan Juru Selamat. Dia melakukan itu sesuai dengan kebenaran. Jadi kalau sudah Yesus melakukan kebenaran, jangan lagi kita manusia berani-berani menyangkalnya. Karena tidak ada dilakukan Yesus. Lalu kenapa ketika Anda mengatakan pada hari Sabat, lalu Anda pergi bekerja mencari makan? Itu kan kebaikan, tapi kenapa dilarang? Kan kita sudah disuruh menguduskan, menyucikannya. Jangan lagi lalu dong kenapa kita Yesus tidak bekerja. Dikuduskan pada saat itu kan mereka di situ kan kalau lapar. Kalau masih lapar untuk mengisi perutnya diperbolehkan dong. Masa kita lapar nggak diperbolehkan? Baca ayatnya kembali. Nah, inilah guru-guru, inilah yang dikatakan guru-guru palsu tadi. Nyahlah kau dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan. Makanya kan tunggu dulu, teman-teman Kristen kan selalu mengatakan orang Kristen yang dienyahkan. Nah, orang-orang yang seperti itu yang dienyahkan. Yang berani-berani menukar sebelum hukum. Kita baca lagi ya. Kita baca lagi, oke. Keluaran 28 sampai 10 ya. Sampai 11 lah ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan ilahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki. Udah? Itu jelas. Tidak boleh melakukan apapun.
Itu yang disebut. Jadi maksudnya menguduskan itu dengan cara tidak melakukan apapun, bukan dengan memberikan alasan-alasan untuk melakukan pembenaran. Dengar ya, Tuhan telah memberikan hari Sabat untuk kepentingan Anda dan telah memerintahkan Anda untuk menguduskannya hari Sabat, memperlihatkan komitmen kita untuk menghormati dan menyembah Allah serta menjaga perjanjian kita. Itulah maksudnya menguduskan hari Sabat. Udah? Begitu. Jadi ini baru kebenaran. Inilah kebenaran sejati itu. Kebenaran apa? Itu ditambah-tambah. Kok ditambah-tambah? Yang dimaksud di ayat itu adalah menguduskan dengan cara tidak melakukan pekerjaan apapun. Di situ tidak dikatakan bahwa menguduskan dengan cara beribadah atau pergi bertani dengan alasan untuk cari makan. Itu bukan itu. Jadi yang Anda katakan itu persepsi Anda sendiri. Nah, bagaimana kita memberikan tolak ukur kebenaran kepada persepsi yang Anda katakan seperti ini, menafsirkan sendiri lalu dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran? Silakan. Udah. Nah, tadi kan dari dikatakan menguduskan hari Sabat itu memperlihatkan komitmen kita untuk menghormati dan menyembah Allah serta menjaga perjanjian kita. Tadi kan perjanjiannya itu agar kita kan kuduskanlah hari Sabat kan katanya, itulah perjanjiannya. Yang mengatakan bahwa kita berkomitmen dengan hari Sabat itu, kita berkomitmen. Di mana dalilnya bahwa kita berkomitmen? Tapi sudah disuruh ingat dan kuduskan. Kalau kuduskan itu kan sudah menyatakan komitmen kita untuk menghormati dan menyembah Allah serta menjaga perjanjian kita. Ya udah terserahlah. Gini Bu Darni sebenarnya. Nyerah aku. Enggak Bu Darni gini maksudnya. Iya, kalau kebenaran masa nyerah, kalau kebenaran harus diperjuangkan dong, harus diperjuangkan. Kayak mana lagi udah bolak-balik dijawab. Gini, caranya jelasinnya gini Bu Darni, kan gini ya. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, Yesus bekerja, kok boleh bekerja? Karena Yesus melakukan pekerjaan yang baik. Artinya semua pekerjaan baik boleh dilakukan, kan gitu. Emang ada pekerjaan yang jahat? Mas, pertanyaannya gitu. Ada. Di situ seolah-olah ada pengecualian. Padahal yang dilarang di situ jangan bekerja, mau pekerjaan baik kamu apakah yang penting masih berbentuk pekerjaan itu jangan, karena hari itu adalah hari kudus. Jadi di mana ditulis di dalam Alkitab hukum Tuhan menguduskan hari Minggu? Kutanya dulu itu. Tidak ada kaitannya ke situ karena hari ya Minggu ada dong. Hari ini Sabat. sudah jelas. Ini hukum keempat sudah jelas menguduskan hari Sabat. Nah, aku mau bertanya, di mana ada ditulis? Kenapa kalian beribadah hari Minggu? Siapa yang beribadah hari Minggu? Itu tapi Protestan. Siapa yang beribadah di situ? Mengerti nggak kata ibadah itu apa? Bahkan dimanapun kita itu bisa beribadah, bukan hanya di gereja. Jadi kalau tolak ukur kebenaran Anda sandarkan pada penilaian-penilaian seperti ini, manakala Anda akan sesat. Ada pula sesat mematuhi perintah Allah ya. Terbalik ku tengok itu ini. Jadi mengganti hukum Tuhan itu kebenaran gitu. Hukum Tuhan yang mana? Hari Sabat itu yang mana? Di hari apa? Hukum Tuhan yang dilanggar itu apa? Di mana tertulis? Di mana tertulis menguduskan hari Minggu? Jawab. Ayatnya pakai dalil. Tertulis seperti itu. Tidak ada tertulis seperti itu. Kenapa kau bilang aku tidak kebenaran karena aku menguduskan hari Sabat sesuai dengan hukum Tuhan yang keempat? Aku ada dalilnya. Si itu nggak ada dalilnya. Siapanya kita kebenaran? Memang karena saya tidak menarasikan itu. Ngapain Anda tujukan ke saya? Kan Anda sendiri yang membangun narasi itu. Terus Anda tujukan ke saya. Ya ngapain?
Roy, kamu beribadah hari Minggu kamu ya. Kamu sesat kamu. Itu dia. Aku nggak berani bilang kamu sesat. Si Peras dari bilangnya kau sesat. Aku nggak berani. Enggak, Hanya maksudnya gini. Ukuran- Bu Darni, itu ukuran ini badan. orang belum pernah ngomong dia ibadahnya hari Minggu. Kenapa tiba-tiba dituduh ibadah hari Minggu gitu? Itu lucu iya. itu. Iya kan? Janganlah berdusta, kan sudah ada hukum ke-9. Jangan bersaksi dusta Makanya aku terhadap tanya, arti sesamamu ibadah manusia. itu apa? Ibadah menguduskan, kita menguduskan hari perhentian itu. Datanglah kita beribadah, berdoalah kita, bersekutu kepada Tuhan bersama dengan teman-teman kita seiman. Dan semua manusia, datanglah kita sujud beribadah di hari kudus yang sudah ditentukan, yaitu hukum ke-4 menguduskan hari Sabat. Kan begitu saya. Terus masalahnya di mana? Orang ibadah kok salah? Masalahnya, jadi itu beribadah hari Sabat gitu, menguduskan hari Sabat gitu. Ya kita kuduskanlah hari Sabat itu. Benar, itu menguduskannya hari Sabat. Ya iyalah. Oh baguslah kalau gitu. No comment, Bang Pera, dia menguduskan kok. Terus maksudnya Anda mengatakan saya itu tidak benar Tapi itu di mana? tapi itu enggak menguduskan hari Minggu kan? Itu enggak hari Minggu kan? Di situ dikatakan hari Sabat, bukan hari Minggu. Hari Sabat itu Sabtu. Ya udah. Jadi berarti Terus menguduskan. sesatnya saya di mana? Iya, itu. Radikal berarti ini. Sesatnya Iya, aku di mana? tapi itu kan sudah memang menguduskan hari Sabat. Berarti itu sudah benar dalam kebenaran. Enggak hari Minggu itu menguduskannya Enggak, kan? saya tidak menganggap itu sebuah kebenaran. Jadi berarti menguduskan hari Sabat itu kebohongan gitu. Itu menurut Tuhan. Maksudku, kalau kita menguduskan hari Sabat sesuai dengan perintah Tuhan, kebenaran atau tidak? Sekarang begini, siapa yang menguduskan hari Sabat? Apakah manusia atau Tuhan? Hari Sabat diadakan untuk manusia. Itu kata Yesus di dalam Markus 2 ayat 27 dan 28. Yang mengadakan hari Sabat itu siapa? Apakah Manusia, kan udah dibilang, kan udah dibilang manusia. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Siapa yang mengadakan? Ya manusia. Tolol kali Siapa pun. yang mengadakan? Nyerah aku, nyerah, enceng. Kenapa Udah. ini benar nih teriak-teriak? Enceng. Capek aku. Udah enceng. Kalau memang Capek hari aku Sabat enceng. itu diadakan oleh manusia. Dia yang benar. Dia yang benar. Tumben ada yang bisa mengalahkan Bu Darni. Apa? Masa aku baru segini saya sudah loyo. Bukan loyo, aku malas berdebat kayak gitu-gitu. Udah 5 kali, udah 10 kali. Lalap ada saja penjawabanmu. Selama Bu Darni ikuti debat, mana yang menguras energi? Aku nggak berdebat aku. Aku di sini hanya jemaat biasa. Aku hanya naik kemari mau berbincang-bincang aja. Aku bukan pendebat. Kenapa ketawa ke Bang Andi? Waduh, ngamuk. Siapa yang mengadakan? Manusia. Ya udah. Dikatakan Ibu Nardi tadi kan menarasikan bahwa Kan ada dalilnya loh, Bang Roy. Bang Roy, kan hari Sabat diadakan untuk manusia. Kan kata Yesus. Ya sudah, kita kan manusia. Marilah kita menguduskan hari Sabat. Mari kita menyucikan. Apa sih salahnya kok masih banyak kali kita pelintir kangkung genjer. Masih kita bilang lagi kangkung genjer. Udah jelas. Kuduskanlah hari Sabat. Yesus dong, dan hukum Tuhan keempat Elohim sendiri mengatakan, dan Yesus mematerikannya. Apa? Yang mengatakan kuduskanlah hari Sabat itu siapa? Elohim sang pencipta, dan di bumi ini Yesus yang mengatakannya. Yang mengatakan itu, lalu kenapa kita manusia itu yang harus beribadah? Kan katanya beribadah itu kan menguduskan. Nah sedangkan yang menyuruh untuk menguduskan hari Sabat adalah Tuhan. Lalu mengapa manusia yang disuruh beribadah? Jadi kau itu ciptaannya atau bukan? Ciptaan Tuhan atau enggak? Kan Anda menarasikan tadi bahwa kalau kita ciptaan Tuhan, adalah cara satu, Abang Roy, menguduskan. Bang Roy, kalau kita ciptaan Tuhan, kita harus tunduk dong kepada perintah Tuhan. Patuh dong. Apa yang Anda katakan? Itu aja lah, ngapain lagi diuji-uji? Kalau kita umat Tuhan, kalau kita ciptaannya, mana tandanya kau, Bang Roy?
Bang Roy, mana tandanya kau setia kepada Tuhan? Kalau perintahnya aja pun nggak kau patuhi. Mana cintamu kepada Tuhan itu? Ya kita harus buktikan dulu kebenaran itu, baru kita lakukan. Kayak mana? Apa caranya kau membuktikan kebenaran? Apa caranya kau membuktikan kesetiaanmu kepada Tuhan? Kalau aku, caranya caraku menuruti perintah-perintahnya. Itulah sesuai makanya perintahnya tadi. Yang menyuruh Bu Darni menguduskan hari Sabat itu siapa? Elohim sayang, dan Yesus di bumi mengatakannya Cara kita juga. menguduskan hari Sabat itu bagaimana? Beribadah dan meninggalkan. Kenapa bukan Elohim yang menguduskan hari Sabat itu? Kenapa dia tidak ibadah? 6 hari. Bukan 6 hari Elohim, 6 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi hari ke-7 Allah beristirahat dan menguduskannya. Elohim aja menguduskannya. Masa kita manusia enggak mengikuti perintahnya? Iya. Ibu kan mengatakan bahwa menguduskan udahlah nyerah aku Bang Andi. Enceng Bang Andi, capek aku. capek. Ibu mengatakan bahwa terserahlah. manusia itu menguduskan hari Sabat dengan cara beribadah. Terserah. Yesus sudah mau datang. Sedangkan Kalau perintah mau Allah mengatakan kuduskanlah. Berarti kan Allah di situ juga beribadah. menguduskan, menyucikan ciptaannya itu tadi. Nah, kenapa hukumnya itu diturunkannya? Agar kita juga manusia ini 6 hari lamanya kita bekerja, tetapi hari ke-7 ini kejujuran. Malah aku kejujuran yang aku terangkan. Aku kejujuran yang kuterangkan. Aku nggak berani berdusta karena hukum ke-9 dilarang berdusta. Nggak ada ditulis di dalam Alkitab hukum ke-4 ingat dan kuduskanlah hari Minggu. Yang mana kita dua yang berdusta? Siapa kita berdua ini yang berdusta? Aku menguduskan hari Sabat, Sabtu. Itu menguduskan hari Minggu. Tuhan mengatakan hari Sabat. Itu kan berhari Minggu. lagi. Siapa kita pembangkang? Siapa kita pembangkang? Lagi. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kuduskanlah hari Minggu. Ada Ini gara-gara iblis ini udah ini. bukan saya. Iya, inilah iblis tadi kerjaannya. Bereho ini. Udah. Masa aku Bereho. begitu. Ya Bereho ini. udah. Roy sama Bu Darni udah dulu ya. Udahlah iya. Semoga jadi hidayah untuk kalian berdua untuk memeluk Islam lah intinya. Oh enggak, kau pun salah satu. Oh. Mana pula jadi memeluk agama Islam aku? Udah diam dulu ya berdua ya karena Ntar dulu sebelum diam. Iya. Bu Darni, kira-kira Bu Darni kalau ketemu Roy ini apa yang Bu Darni lakukan? Ditraktir kopi atau digigit kupingnya? Yang mana? Ku traktirlah dia minum jus. Baru gigit kupingnya? Enggak dong, enggak boleh seperti itu. Itu kan iman masing-masing, mau kemana dia diarahkan. Kalau sudah diturunkan perintah, mari kita manusia menurutinya. Itu aja. Siapa yang mau melakukannya silakan. Cukup. Enggak terserah. Cukup Ani. Cukup Ani. Iya. Terlalu. Oke. Ya silakan Bang. Terlalu. Saya pikir cukuplah. Roy masih ngomong. Yang dikatakan Ibu Darni tadi ya itu dikembalikan ke ini. Ke masing-masing aja lah. Kalau Bu Darni mengatakan kebenaran itu menurut dia ya nanti kan Tuhan sendiri yang akan menguji itu. Bagus. Sip lah ya, dua-duanya damai, salaman. Nanti kalau ketemuan Bu Darni kasih Roy ban dalam 4. Iya, kalian aja yang sudah berlawanan dengan iman kami. Kalau ketemu kalian, enggak aku benci sama kalian. Mas mantap, guys. Iya, ngapain Itulah Bu benci? Darni. Iya. Kasihlah musuhmu ya, Bu Darni ya. Iyalah. Mantap. Kalau lagi diskusi atau mengetik-ngetik di bawah itu kan biasa. Namanya juga menyokong iman kita masing-masing. Kalau sudah di luar nanti ya udah kita salaman lagi. Iya. Kalau di luar nggak jadi anak Bu Darni. Sip lah. Ya. Nih ngomong-ngomong Bu Darni ini lalu sini. Bu Darni tanya dulu. Ngomong-ngomong Bu Darni ini lama menghilang, apa diomelin orang Kristen nggak boleh lagi naik atau bagaimana? Bukan, aku selama ini berada di room Papa Jahat selalu. Kenapa aku di room Papa Jahat? Karena pernah teman-teman itu menanya kepada Papa Jahat, kapan kau dibaptis? Kapan kau dibaptis? Kan seperti itu. Aku walaupun mau memilih Kristen, aku mau mencari Kristen yang tidak makan babi, katanya. Datang Bu Yuni. Oh, itu
itu Bu Darni kan nggak makan babi tuh, cocok itu. Oh ya, aku juga suka kata Papa Jahat, karena Papa Jahat menginginkan lebih suka di Advent, aku selalulah hadir di roomnya, makanya aku nggak pernah datang kemana-mana. Terus teman-temanku itu pun yang baik-baik itu mengatakan di sini aja Bu, nanti ibu nanti di sana. Papa Jahat udah dibaptis? Belum. Oh berarti Bu Darni lagi ini persuasi supaya cepat dia masuk Advent gitu ya? Bukan masuk Advent, cuman dia kan tergantung pilihannya. Dia juga kan yang mana yang kebenaran yang sebenarnya itu kan gitu. Sekarang dia lagi lagi menyelidiki gitu. Oh jadi dia si Papa Kere ini dia mau masuk Kristen cuma bingung denom yang mana yang bener gitu ya? Iya, dia mau milih yang Kristen yang tidak makan babi ya gitu. Sekarang dia lebih memegang saya Ibu Darni gitu. Oh siaplah, semoga disegerakan ya. Ya itu loh, Hati-hati itu Bu Darni, itu Papa Jahat durhaka sama kedua orang tuanya. Bukan durhaka, namanya juga iman itu dia pilih seperti itu, ya begitulah dulu. Iya, sip lah. Yuk, jadi ini aku perkenalkan dulu ya tamu kita yang sekarang ini. Kalau Ikhwani Fisabilillah yang nonton ingat kemarin malam beliau inilah yang di penghujung acara itu bertanya-tanya karena tertarik untuk memeluk Islam, tapi masih ada beberapa pemantapan hati dan logika, sehingga insya Allah malam ini akan dilanjut Ikhwan. Kita tampilkan dan persembahkan kepada kalian semua pesan khusus. Selamat malam. Oh, selamat malam Mas. Iya, udah catatannya udah penuh sama pertanyaan-pertanyaan? Ya, beberapa sih. Mantap, siap kalau begitu ya. Gurunda. Ya, ketua MK kita sudah hadir. Alhamdulillah, mantap ya. Ini yang kemarin Gurunda, dia mau melanjutkan pendalaman ininya. Dia udah sampai sabuk putih, dia mau lanjut sabuk hitam. Ya, silakan pesan khusus. Kita sesi baru ya, Ikhwan, stay tune. Aku turun ya. Siap Roy, thank you. Nanti kalau ada mau nanya-nanya tentang Islam atau dialog apa lagi sama Kristen naik aja ya. Ya, Bu Darni jangan kapok. Itu aku udah biasa. Aku udah tahan banting aku. Cuman kadang mau datang emosiku, maklumlah. Iblis Jangan tadi gol. Gitu. Bagaimana rohnya berbuah kalau emosi? Iya, namanya juga manusia itu selalu silap. Ya, makanya jangan kesilapannya yang ditonjolkan. Ya, udah. Turun ya. Ya, PDKT-nya di belakang. Ya. Ya, silakan pesan khusus, lanjut. Yuk. Ya, selamat malam. Ya jadi gini Bang, kan saya udah pikir-pikir lagi ya, udah pikir-pikir matang lagi gitu. Bau apa ini? Apa? Tunggu. Ustaz, ada bau asap. Kau masak? Oke, lanjut. Ya, jadi kan saya sekarang udah pikir-pikir matang lagi Bang. Cuma saya yang berat itu kan keluarga. Ya. Tapi saya udah yakin sih Bang. Saya udah yakin buat hari ini sama memeluk agama Islam. Kamar. Kenapa? Iya, lanjut. Ya jadi saya mungkin buat hari ini bisa memeluk agama Islam. Wah, detik ini juga maksudnya? Nah, soalnya saya udah dari kemarin juga udah dipikir lagi lah Bang. Dibawa coba. Wah, mantap, alhamdulillah. Udah siap syahadat Gurunda? Masya Allah. Malam ini? Iya Bang. Masya Allah. Disaksikan sama
2,9 di TikTok dari debat kemarin. Ya sudah, gimana? Langsung mau proses syahadat ini atau gimana? Ntar dulu, minta dulu identitasnya banyak Pak ke kita. Iya. Kalau bisa nanti Silakan, open Bang. cam, harus open cam juga. Kalau bisa di follow nih. Oh, res dulu yang pandu, res. Ya, siap abangku. Bersedia nggak jadi beliau? jadi pesan khusus, alhamdulillah kebetulan jalannya ke sini, dan di mana jalan ini, room ini kami adalah yayasan resmi Islam yang bernama Apologet Islam Indonesia, sehingga ketika bersyahadat di sini itu kami mampu mengeluarkan sertifikat resmi yang diakui negara untuk perpindahan agamanya. Jadi ada tanda bukti bahwa pesan khusus itu sudah Islam sekarang. Nah, untuk mendapatkan legalitas tersebut ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu bersyahadat dengan open cam dan juga menyerahkan foto KTP kepada kami. Bersedia untuk itu? Boleh. Alhamdulillah. Siap kalau begitu. Foto KTP-nya gimana cara ngirimnya ya? Harus menyebut nomor dulu, nomor telepon dulu di WA. Oke, ya Bang Handi atau silakan. Sadat dulu aja bisa. Bu Darni masih mau standby di sini? Ya udah, biarin aja saja. Apakah dia izinkan? Apa boleh orang kafir di sini? Boleh Bu Darni, gak ada masalah. Oh boleh. Yang tahu nomor saya di bawah, yang tahu nomor aku di bawah, tolong dong diketik biar pesan khusus ini WA ke saya nomor. Tolong dong diketik di bawah nomor saya. Ya, tolong diketik ya. Dan untuk pesan khusus nggak bisa langsung karena kita nunggu bisa open cam dulu. Open cam kan 1000. Jadi ini kita satu kali jalan semua terlengkapi gitu. Pertama ini supaya 1000 dulu followernya supaya bisa open cam. Sekalian konfirmasi identitas ke Bang Handi gitu. Aman pesan khusus. Jadi udah ada yang ngetik belum sih? Udah tuh di bawah tuh ada tuh. Tuh. Nah ini itu. Badai di screenshot aja ya. Pesan khusus. Yang si Andik bukan Iya. itu si Andik, ini siapa ini Andik nomor gini lu kasih? Woi, jangan bercanda dulu, Ikhwan. Jangan bercanda kau ah. Teman-teman di follow akunnya ini pesan khusus. Jadi dia harus minimal 1000 followers baru bisa open cam. Dibantu teman-teman yang ada 3000 di sini. Di follow akunnya ini saya besarkan ya, pesan khusus. Itu yang berakhir tadi 99 bro. Diulang lagi yang 99 tadi terakhir. Sekalian juga di follow akunnya Bu Darni. Bang Handi, sebelum bersahadat dia itu di bawah suruh aku open cam katanya. Sebelum mulai acara biar ku open cam aku dulu ya. Silakan Ibu Darni. Asik ya, lihat. Ini dia, ini kecantikan. Mantap banget. Wah, singa Medan. Singa Jehuda ini singa Jehuda ini. Ah itu dia. Ini dia ya teman-teman. Bu Darni sering main di matahari ya? Matahari, maksudnya? Iya, maksudnya sering Rambutnya bisa jadi pirang. Oh enggak, ini tadi baru ku chat. Atau banyak Baru di chat umatnya? lo. Oh, itu wig ya. Asli, asli, Tarik jambak. Ibu Darni kok bulu betisnya panjang? Asli. Asli ya, asli. Mantap Bu Darni. Bagus kuningnya Cakep bagus. juga kawan kita ini ternyata ya. Kalau tahu Bu Darni, Mana cakep umur? kalau tahu Bu Darni begini, pantas dia tadi jadi bek kiri waktu main bola. Nanti kalau udah mau bersahadat, Udah ada kayak gini penampilannya jadi wasit tadi ya tuh harusnya. Bek kiri. harusnya ya. Bek kiri. Oh, bek kiri. Ya nanti kalau bersahadat, aku nanti matikan ya. Aku matikan ya. Silakan siapa tadi? Pesan khusus itu nomor saya udah ada bro. Tolong di foto KTP-nya dikirim ke saya ya. Bentar Bang, saya cari dulu KTP-nya. Oke. Soalnya saya lagi di atas. Ya nggak apa-apa. Waktu panjang kok. Kita santai aja. Nggak buru-buru. Udah berapa nih? Udah 402. Baru 402 Ikhwan. Kayak mana ini? 3200 yang follow baru 400.
Anyway, yang di Triun Slayer Comment Center ini yang tadi aku live-kan di awal ya, Ikhwan ya. Aku live-kan di awal. Nah, alhamdulillah ternyata di penghujung kita ini beliau syahadat gitu. Jadi kisahnya begini Bu Darni. Ini pesan khusus ini udah kalau nggak salah intens ke sini dia bertanya tentang Islam ke Banyu. Dia itu Kristen, kalau nggak salah Protestan. Jadi ini nggak ada setting-settingan, ya. Iya. Udah berapa itu? Belum 1000 ya? Masih 500 teman-teman, dibantu doang. 500 lagi di follow akunnya ini yang besarkan pesan khusus. Iya, follow aja dulu sih, kan jadi insya Allah jadi pahala buat kalian, membantu memudahkan menjemput syahadatnya gitu, Ikhwan. Ayo ligat 590 followersnya, kurang 410 lagi. Jangan mentang-mentang Indonesia kalah merembetnya ke sini dong. Indonesia tetap kalah nggak apa-apa, tetap dia ke Olimpiade nanti. Dia kan masih bisa playoff. Sabar aja. Bisa, Oh, iya. bisa Indonesia ikut. Kesempatan satu lagi, iya bener yang dibilang Bang Handi. Bisa Lawan playoff. siapa, Dek? Perwakilan Afrika. Ya lawan runner up yang ada di sana di luar Oh gitu. kawasan Asia. Bukan koinnya teman-teman, tapi followersnya. Koinnya ya udah cukup. Enggak, ini memang 1000. Auto itu. Enggak, ada yang bilang udah 1000 lebih itu Bang katanya. Bukan koinnya tapi followersnya. Oh, Tapi itu ya, lawannya negara- ini jago pinter-pinter ya. Negara Asia Tenggara yang tembus ke semifinal hanya Indonesia. Kita apresiasi lah ya sampai segitu. Pengalaman pertama. Hanya Indonesia ya. Iya, Malaysia Asia Tenggara. Asia Tenggaranya Indonesia sampai semifinal. Permainan tadi lumayan lah. Ya. Waduh, Lumayan. kemana beliau? Ada yang report akunnya. Tunggu aja naik lagi. Kapan yang lawan Guinea, Kang Kawan? Masih ada senior lagi kan, nanti kita tunggu, mudah-mudahan bisa tembus Piala Dunia. Kapan main senior? Besok. Belum. Piala Dunia 2026 Gurunda. Sekarang lagi babak apalah itu ya namanya tuh. Penyisian. Nah itu tuh 9 Mei. Nah ya penyisihan. Ya kita sambil nunggu tadi kita tagih janjinya Bu Darni, katanya mau push up kemarin kan. Silahkan dibuka kamera Bu Darni. Bu Darni kemarin katanya mau push up. Kan kemarin janji mau push up. Apa kemarin? Yang sama Bang Billy. Oh, apa itu? Oh, tentang kedatangan Tuhan hanya Yesus kan gitu. Ya, tapi kan Ternyata Elia bukan kalah. Elia kan bukan Tuhan. Elia nggak Tuhan. Elia kan hanya nabi biasa. Gimana teman-teman? Bu Dani seharusnya push up kan? Enggak lah. Mana push up? Kalau Elia Tuhan, dialah yang datang. Ini kan dia tidak Tuhan, dia hanya ikut serta di sana bersama dengan para malaikat. Gitu. Mana push up aku? Iya saha iya anu naik. Yang mau syahadat tadi mana? Iya. Gini, terlempar sendiri, ya. Belum ada di bawah. Kalau mau balik, kalau enggak. Boy. Itu ada stopper Dede. Pagi Bang. Kenapa dia lari? Apa masalahnya? Lari faktor apalah, kita signal atau apa? Ya bisa juga sengaja, kita nggak tahu. Bisa juga di lapor. Bisa juga di report.
Hilangnya jauh banget sampai nggak ada di bawah. Yang noise itu banyak mah dari sononya. Hujan. Bawah. Belum ada di bawah. Coba pesan khusus kalau ada di bawah ketik dong. Oh, nggak ada di bawah. Off. Bang Hani udah di WA? Belum. Hmm. Belum ada. Oh mungkin dia mau WA dulu mungkin. Kita tunggu aja. Ini tetap live kok. Jadi teman-teman yang ingin nonton ulang itu atau mau nonton channel-channel kita, kan ini nggak direkam panjang nih, itu ada di YouTube. Kalau Bang Juma kan YouTube-nya Zulkifli Mabas. Kalau punya saya di Selebes Channel. Selesai ini nontonlah di YouTube, di subscribe ya, di live, di share begitu. Kalau di sini kan ya nonton gitu aja gitu. Oke? Bisa nggak? Bisa. Terima kasih, siap katanya gitu dong. Coba kalau gue pengen percaya, coba ke YouTube Zulkifli Mabas dulu cari. Habis itu ke YouTube Andi Selebes Channel. Gue pengen lihat nambah nggak? Di sini kurang, di sana nambah nggak? Kuotanya lebih enteng YouTube loh. Ya, oke. Mana Pak? Ini ada pesan khusus di bawah kayaknya. Tunggu ya, aku lihat. Ada. Yang ada di daftar itu Sirosop, Ucup Ali, kamu nanya user Marlina, Nunukan Meniu. Coba ini Bu. Nah ini ada penyanyi apa ini? Inden, Ibu Marlina nih. Halo? Nah ini baru datang nih, PDL Official hadir Bang Andi, terima kasih. Dari TikTok udah ada yang pindah nih sebagian. Baru atu. Halo Marlina. Bang Handi, Bang Juma, semua menginginkan Bu Darni syahadat. Tengok di bawah itu, cinta kali mereka sama aku ya. Aduh Tuhan. Sebenarnya sih Bu Darni bisa syahadat Yohanes 17:3 dulu Bu Darni. Bu Darni ngerti nggak sih kalau diterjemahkan ke bahasa Arab Yohanes 17:3 itu ngerti nggak kira-kira Bu Darni? Arab, Bang Handi. Enggak, misalnya Yohanes 17:3 diterjemahkan ke bahasa Arab. Ya, itu artinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesua Masya Rasulullah, itu kalau diterjemahkan ke bahasa Arab. Oh, tunggu ya. Ini syahadat yang aku tahu ya. Aku mau bersahadat ya. Tapi maaf ya, maaf. Tunggu ya, aku baca dulu syahadat. Tunggu. Tanya dulu si adik itu. Tunggu ku dapat dulu syahadatku. Kan semua orang syahadatku dicari. Aneh-aneh aja. Enggak. Ada ini, tunggu dulu. Syahadat. Nanti kalau salah-salah aku bacanya, maaf ya. Mana dia? Inilah kan. Udah, si adik itu dulu tanya kalian. Aku mau cari syahadatku dulu. Syahadatnya hilang. Ya dapat. Ini dapat. Dengar ya, aku nggak ngerti nih. Hanya aku baca bahasa Arabnya, tapi ada apanya ini? La ilaha illallah wahad warab buni Isa al-Masih katanya. Apa artinya?
Mana Isa masih adalah Rab? Itu mah nggak benar itu. Ya inilah ditulis bahasa Arabnya. Gini tunggu ya. Sahadat Kristen Arab 600 tahun dahulu dari sahadat Islam. 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Bahasa Arabnya la ilaha illallah wahad wa rabban buni Isa al-Masih katanya. Itu namanya sahadat dulu dua Tuhan. Nah, itulah yang ku tahu sahadat. Masa sahadat dua Tuhan? Sorry ya, itu yang aku tahu. Itu dua Tuhan dia. artinya itu benar. Udah ya. Tadi kan teman-teman minta aku sahadat. Ini udah kubacakan sahadatku. Itu dia. Ya itu sahadat Berarti dua Isa Tuhan itu Al-Masih. namanya. Benar nih, itu artinya sahadat dua Tuhan. Nah itu. Udah benar pertamanya, ditambahin Yesus adalah Isa adalah Rab. Iya, Isa Al-Masih. Jadi dua Tuhan di situ. Rabbani Isa Al-Masih. Itu dia. Oke. Udah nih, jangan dibego-begoin begitu, nggak bagus itu. Beda dengan pernyataan Yesus di Yohanes 17:3. Yesus berkata, hanya ada satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus adalah utusan Tuhan. Baru itu yang benar. Kadang-kadang memang Kristen ini suka melebih begini Bu Darni. Kristen ini suka melebih-lebihkan siapa Yesus. Enggak dong. 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya benar. Ya benar, jadi Yesus utusan. Jadi Yesus utusan bukan Tuhan. Maksudnya utusan. Yesus ini adalah firman Elohim yang diutus turun ke bumi. Firman Elohim, dirinya Elohimnya Yesus ini. Dirinya Elohim, firmannya Elohim menjadi manusia turun ke bumi untuk misi penyelamatan dunia. Itulah. Ini namanya lebay. Nah, gitulah yang aku tahu ajaran kami ya. Kata lubanku. Ya udahlah Bu Darni. Kalau Yahudi itu Bu Darni, dengerin ya. Yahudi itu mengingkari Yesus. Bahkan berusaha untuk membunuhnya. Sampai sekarang, sampai detik ini, Yahudi itu sangat membenci Yesus. Betul ya? Mereka nggak percaya. Tapi entar dulu belum kelar. Kalau Kristen itu melebih-lebihkan siapa Yesus. Kalau Islam itu meluruskan siapa Yesus Mesias yang sebenarnya. Begitu. Anda harus berterima kasih kepada Islam mengenai Nabi Isa alaihissalam. Enggak dong. Kalau Islam bukan meluruskan. Kalian beda lagi. Yesus, orang Yahudi aja percaya Yesus itu disalib. Tetapi kalian kan nggak percaya Yesus disalib. Justru itu kita harus menyelamatkan. Dan tunggu dulu. Orang Yahudi percaya yang dipersembahkan adalah Ishak. Nah, teman-teman Islam mempercayai Ismail yang dipersembahkan. Nggak beda dong. Beda lah. Jangan kelar sana dulu. Ke Yesus aja dulu. Jadi gini Bu Darni. Yahudi memang ini kan orangnya jahat, tegar tengkuk. Dia membenci Yesus sekaligus ingin membunuhnya. Kan begitu? Yes. Kristen mengamini, mengiyakan. Jadi buangan Yahudi Anda percaya sebagai landasan iman. Padahal yang sebenarnya adalah kalau Anda membaca dengan baik, bagaimana perintah Tuhan itu dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan. Kan begitu. Iya. Sedangkan Yesus Mesias ini tidak punya salah. Jadi nggak ada jalan satu-satunya pun sesuai dengan perintah Tuhan. Anaknya Maria ini disalib, dibunuh. Karena membunuh dia artinya melanggar perintah Tuhan. Yes. Gitu. Artinya kalau sudah Bu Darni mengakui pembunuhan Yesus di tiang salib melanggar perintah Tuhan, artinya iman Kristen itu berdiri di atas pelanggaran perintah Tuhan. Harus konsisten begitu. Jadi iman Kristen itu berdiri di atas adalah keinginan iblis
mempengaruhi manusia untuk membunuh manusia yang tidak bersalah. Kan begitu ceritanya Bu Darni. Karena yang berhak, yang boleh disalib adalah orang fasik, bukan orang soleh. Orang fasik itu Yudas, orang Yesus Amasya orang baik, nggak boleh disalib. Ya. Begitu. Iya. Nah, kenapa Yesus disalib? Itu sudah nubuatan. Itu harus dijalani, harus dilalui. Kalau enggak dijalani berarti nubuatan para nabi itu tidak benar. Jadi kalau sudah ada nubuatan harus digenapi. Siapa yang menggenapi? Itulah Yesus. Kagak ada nubuatan nabi. Masa dengerin Bu Darni, dengerin. Masa nubuatan nabi melanggar perintah Tuhan? Nah, memang harus seperti itu jalannya. Karena di dalam Yesaya 43 juga dikatakan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Selalu Elohim mengatakan, akulah Allah penebusmu katanya. Nah, seharusnya Elohim itu yang datang menebus kita manusia ini. Tetapi kenapa dia tidak menebus kita? Dia mengutus firmannya, dirinya. Firmannya itu turun ke bumi untuk misi penebusan itu, misi penyelamatan dunia itu. Gitu. Begini Bu Darni, istilah-istilah penebusan itu sebenarnya tidak dikenal oleh ajaran para nabi. Istilah-istilah, ini kan dengar dulu, saya, Bang Andi. saya kelar dulu ya. Istilah-istilah penebusan dosa itu dikenal dari dunia barat. Intinya di sini, Elohim itu untuk supaya manusia ini tidak berdosa, diutuslah nabi bernama Yeshua Amasya, diberi dia ilmu, diberi dia wahyu, mengajarkan kepada Bani Israel bahwa ini loh supaya kamu tidak berdosa, tidak masuk neraka, inilah kau ikuti. Ajaran-ajaran Yeshua Amasya itu terstruktur mulai dari Nabi Musa sampai ke dia. Apa yang dia ajarkan? Intinya yang diajarkan nih, pengajaran Yeshua Amasya nih. Pertama, Ulangan 64. Sema Israel. Dengarlah wahai orang Israel. Tuhan itu satu. Bagaimana cara menyembah Tuhan yang satu itu? Nah, itulah disebut syariat yang dibawakan oleh Yeshua Amasya. Apa itu caranya? Ya, menyembah kepada Dia, merasa bersyukur, bersihin diri, masuk sinagog, berpuasa, tidak makan babi, harus disunat, dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan penambahan penebusan dosa. Artinya adalah ikuti jalan itu supaya kamu masuk surga, bukan dikorbankan anak orang ini. Ini ajaran oleh-oleh yang dibawa Romawi, dibawa ke negaranya karena hal penyembahan atau pertumpahan darah atau ada darah di tiang salib untuk menebus dosa manusia. Ini ajaran sebelum Yesus ada, ini ajaran udah ada. Menurut Bang Juma ini kan sering dulu viral nih, yang minta darah manusia persembahan itu hanya dewa Molok. Tuhan nggak pernah minta, Tuhan sang pencipta alam semesta nggak pernah minta persembahan darah manusia, hanya dewa Molok yang minta. Begitu benar. Nah, tadi kan Bang Handi bilang penebusan itu bawaan Roma kan gitu. Sementara di dalam buku Yesaya semua itu mengatakan Allah menebus, Allah penebus, Allah menebus. Sudah? Nah, di dalam Yesaya 53 ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kan katanya. Itu bukan Nabi untuk Yesaya. Yesus. Itu bukan untuk Yesus. Yesus nggak punya keturunan. Ada keturunannya. Keturunannya itulah orang-orang yang menuruti firman-Nya. Gitu loh. Pantesan disuruh pusat sama Billy kemarin pakai Yesaya. Nah, semua Yesaya 43 ayat 14, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel, katanya lagi. Selalu dikatakan Allah itu penebus, Allah itu penebus. Bagaimana caranya Allah itu menebus manusia ini? Manusia ini tidak akan sanggup melihat kedatangan Elohim itu.
Makanya diutusnya lah firmannya, dirinya itu firmannya itu. Yesus itu sebenarnya dirinya Elohim, firmannya yang diturunkan ke bumi menjadi manusia sesuai dalil Yohanes 1 ayat 14. Diam di antara kamu manusia itu. Itulah Yesus berada di dunia ini. Dia harus sebagai manusia, firman itu harus jadi manusia supaya bisa berkenan kepada manusia, agar bisa dia berdekatan kepada manusia itu, ciptaannya itu. Melalui siapa? Melalui firmannya itu tadi. Itulah Yesus. Enak kalinya mempelajarinya loh. Jadi Yesus Gampangnya ciptaannya. Jadi Yesus ciptaannya. Yesus bukan ciptaan. Itulah kami tadi yang kami pelajari. Nah, Gue muter-muter ya. benar. Iya, kalian kan gitu. Gue pusing gue. Iya. Jadi masih menggunakan juga Yesaya 53. Harus dah bang, semua. Iya. Jadi kalau menggunakan Yesaya 53, oke lah kita ikuti iramanya. Bahwa Yesaya 53 itu bercerita tentang bagaimana kemudian Tuhan menyelamatkan Bani Israel dengan Tuhan mengirim Mesias atau penyelamat bagi Bani Israel. Kalau saya ikuti iramanya Bu Darni, Al-Quran mengatakan tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Mesias tersebut. Wa min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Jadi orang-orang yang beriman kepada Mesias atau Al-Masih ini itu akan diselamatkan kemudian. Kita ikuti irama Bu Darni. Cuman permasalahannya kemudian adalah Mesias ini datang bukan untuk dibunuh. Mesias ini datang kemudian untuk menyelaraskan ajaran Nabi Musa kepada Bani Israel. Menyelaraskan. Makanya aku datang bukan untuk menghilangkan tapi menggenapi. Menggenapi itu menyempurnakan, melengkapi kemudian. Jadi kalau dikatakan Yesaya 53 itu untuk Yesus, untuk Mesias, silakan aja. Tapi apakah Mesias ini justru menjadi maut yang dia hadapi, yang datang kepadanya justru kematian? Sedangkan kematian yang terjadi terhadap Yesus tak ada satupun indikasi di dalam Bible kematiannya itu untuk nebus dosa. Coba di nomor berapa kemudian bisa dikatakan bahwa Yesus ini, orang ini yang datang di desa Yesaya 53 ini harus mati untuk menyelamatkan Bani Israel? Itu tertulis di nomor berapanya? Gak ada kan? Kedatangannya untuk menyelamatkan Bani Israel. Wa in minhum illa, kata Allah. Ketika ia datang kemudian tak ada seorang pun dari ahli kitab. Wa in min ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan Nabi Isa alaihi salam pada hari kiamat nanti akan menjadi saksi bagi Bani Israel. Kalau itu yang ingin diinginkan kemudian silakan. Tetapi tidak ada polanya Mesias ini mati untuk menebus dosa-dosa orang-orang di luar Bani Israel, itu tak ada. Jadi makanya dikatakan di sana derita kita semuanya kita di sini itu merujuk kepada Bani Israel, tak ada kepada yang lain. Seperti itu Bu Darni. Ini noise di mana ya? Di Bu Darni ya atau di saya? Coba ya. Oh di Bu Darni. Oh Bu Darni yang noise. Kan Banyuma. Ya di sini juga hujan Bang. Jadi meskipun demikian Bu Darni, kontroversi yang terjadi di Yesaya 53 itu nyata gitu. Yang pertama, orang Yahudi tidak mengakui itu adalah Mesias. Tidak percaya itu adalah Yesus. Kami percaya bahwa Yesus datang sebagai juru selamat kepada Bani Israel, Isa Al-Masih. Seperti itu adanya. Tetapi ketika dia datang dengan pola mati di atas tiang salib, itu bukan begitu.
Bukan seperti itu, Bu Darni. Karena mati di atas tiang salib itu hanya berlaku untuk pelaku dosa. Hanya orang yang berdosa yang mati di salib itu. Orang yang melakukan satu tindakan dosa di mana dosanya sepadan dengan hukuman mati, itu yang disalib. Sedangkan coba misalnya gini, Yesus mengatakan di dalam Lukas 18 nomor 31, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, dalam kitab para nabi. Nah, sekarang kita cari mana kitab para nabi yang dimaksud oleh Yesus. Kitab para nabi yang dimaksud oleh Yesus itu adalah kitab yang tertulis di orang Yahudi, kitab Tanakh, Nevi'im, Ketubim. Itu yang dimaksud Yesus. Harus tergenapi tentang dia. Bukan yang ada di dalam kitab perjanjian baru. Tetapi yang tergenapi itu harus yang di perjanjian lama. Nah, sekarang kalau kita minta di perjanjian lama ini, ada nggak perintah bunuhlah orang yang tidak bersalah, bunuhlah orang suci, bunuhlah orang yang dikasihi, bunuhlah orang yang jujur, untuk supaya menyelamatkan orang yang fasik, orang yang berkhianat. Ada nggak? Nggak ada kan? Ketika Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Taurat, maka di kitab Taurat itu tertulis, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Menurut Taurat, apakah Yesus boleh dibunuh? Kan tidak boleh. Lalu siapa yang memerintahkan kemudian membunuh Yesus? Iblis yang merasuki Yudas. Itu iblis yang merasuki Yudas sehingga penyaliban itu terjadi. Iblis menginginkan membunuh Yesus. Tuhan tidak menginginkan membunuh Yesus. Antara iblis dan Tuhan bertentangan. Tuhannya tidak mau Yesus dibunuh, iblisnya mau Yesus dibunuh. Jadi kalau ibu mengikuti penyaliban itu sebagai jalan keselamatan, berarti itu hadiah dari iblis, Bu Darni. Gitu. Silakan. Aku dulu Bang Juma ya. Tadi kan Bang Juma bilang kalian tidak mengimani bahwasanya Yesus adalah Mesias dan orang Yahudi juga, ya kan? Nah, sementara di dalam Al-Quran kan Bang Juma dikatakan engkau harus beriman kepada Taurat, Zabur dan Injil. Sementara kitab Yohanes ini adalah kitab Injil. Yohanes 20 ayat 31 menuliskan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, dikatakan juga di dalam Matius 2 ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias yang akan lahir itu, katanya. Bayangkan itu Bang Juma, Raja Herodes pun saat itu menyuruh semua orang mencari di mana Mesias yang akan lahir itu, katanya. Lalu di dalam Lukas 4 ayat 41, dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 5, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sempurnanya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Banyak saksinya Bang Juma. Jadi, dan nyatanya juga Mesias itu artinya yang diurapi, adalah juru selamat. Dan sekarang kami juga, siapa yang ribut ini? Kami juga menantikan kedatangan Yesus itu, karena dianya sang juru selamat kami. Sesuai dengan dalil, dia akan datang ke bumi untuk menghakimi manusia, katanya.
Mana ada yang datang lagi? Itu makanya dibilang si Billy, ada yang datang Elia. Elia kan yang datang sebagai nabi, dia datang. Kalau Yesus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan yang akan menghakimi manusia. Ada ayatnya, Yohanes 9 ayat 39. Mana ada lagi yang mau ditunggu dunia ini selain Yesus Isa Al-Masih itu? Mana ada? Jadi sebenarnya gini Bu Darni, Yesus yang di kami, Isa alaihissalam, memang akan datang untuk yang kedua kalinya. Kami beriman kepada kedatangan beliau untuk yang kedua kalinya. Pembedanya antara Bu Darni dengan saya, Mesias ini Anda ingkari. Anda menyebut dia Mesias, tapi Anda ingkari. Apa buktinya Anda ingkari? Anda tuhankan. Dengan Anda menuhankan Mesias, berarti Anda mengingkari dia itu adalah utusan. Kita gini aja deh simpelnya. Kalau Ibu Darni mengimani dia Mesias, kenapa dituhankan? Mesias itu bukan Tuhan. Mesias itu adalah utusan. Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 11:42, Aku tahu bahwa engkau mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus itu mau supaya orang percaya. Kan sudah dikatakan kemudian dalam kitab Ibu sendiri, di dalam Yohanes 3 nomor 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan Allah telah mengaruniakan kemudian hambanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Nah, Yesus mau dipercaya kalau dia itu utusan. Mana dalilnya? Yohanes 11 nomor 42. Dan orang yang berdiri mengelilingi aku di sini, aku mengatakannya supaya mereka percaya. Yesus itu mau dipercaya sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Ibu kelewatan menganggapnya Tuhan. Dia itu cuma mau dipercaya supaya manusia yang ada percaya dirinya sebagai utusan. Juga dikatakan di Yohanes 17:18, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka semua percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, sekarang permasalahannya Bu Darni, percaya Yesus utusan tapi Anda ingkari itu. Bagaimana mungkin utusan sekaligus pengutus? Itu nggak bisa. Yesus harus diimani sebagai utusan tok, tidak lebih. Tidak lebih, itu baru percaya. Sedangkan dalilnya Yohanes 11:42, aku tahu ya Tuhan, ya Bapa, engkau selalu mendengarkan aku. Berarti antara Yesus dan Bapa beda. Yesus selalu didengarkan, berarti ada yang mendengarkan. Antara Yesus dan Bapa itu beda. Tetapi orang yang banyak di sini berdiri mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Jadi Yesus itu mengajar siang malam supaya orang Yahudi percaya kalau dia itu adalah utusan Bapa, dia itu adalah Mesias yang mereka tunggu. Tapi ternyata mereka tidak percaya. Apa yang terjadi? Mereka bersekongkol membunuh Yesus. Yesus diselamatkan. Nanti di akhir zaman beliau datang kemudian untuk apa? Menghakimi orang-orang yang menyelewengkan ajarannya. Sederhana kok itu. Siapakah penyesat itu? Bukankah mereka yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kami umat Islam tidak menyangkal itu. Tapi Bu Darni dan orang Yahudi sama-sama menyangkal. Yang satunya tidak menganggapnya sebagai Mesias, yang satunya menganggapnya Mesias tapi menganggapnya juga Tuhan. Ini konsep tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Ketika datang Tuhan kepada Musa melalui api, melalui pohon, melalui tiang awan, tidak pernah mereka kemudian menganggap tiang awan itu Tuhan dan Tuhan Bapa juga Tuhan, tidak pernah.
Abraham kemudian datang malaikat. Tidak pernah orang-orang Yahudi menganggap Abraham dan malaikat itu adalah Tuhan, dan Bapa di surga juga adalah Tuhan. Hanya orang Kristen ini yang aneh, menganggap Yesus Mesias, menganggap Yesus Kristus, tapi menganggapnya juga Tuhan. Kan lucu. Berarti Bu Darni menyangkal. Anda mengatakan Bapak Jokowi itu adalah presiden, tapi di kesempatan yang sama Bapak Ibu juga menyembah Pak Jokowi. Karena Anda mengatakan Pak Jokowi itu adalah presiden dan Pak Jokowi itu adalah Tuhan itu sendiri. Ini gimana ceritanya? Dengan menganggap Pak Jokowi itu Tuhan, meskipun Ibu mengatakan dia presiden, itu sama halnya Ibu menyangkal kalau dia itu presiden. Kenapa? Karena ternyata Pak Jokowi itu Tuhan. Karena Tuhan dan presiden itu beda. Dengan menganggap Yesus Mesias tapi Anda sembah, berarti Anda tidak menganggapnya Mesias. Kenapa? Karena Mesias dan Tuhan itu beda. Mesias itu adalah manusia yang diurapi. Itu aja poinnya. Ibu menganggap, oh dia Mesias loh Mang Suma, kami percaya. Oke, kalau dipercaya sebagai Mesias, kenapa disembah? Oh karena dia juga Tuhan. Oh tidak bisa, Mesias itu tak bisa begitu. Mesias itu batasannya hanya manusia yang diurapi, tidak lebih daripada itu. Nah sekarang tanya Yesus, wahai Yesus, apakah engkau Mesias? Shh. Jangan kau bilang-bilang kepada siapapun, iya betul aku Mesias. Tapi apakah engkau Bapa? Nah, apa jawaban Yesus? Bukan, aku utusan Bapa. Sederhana kan? Silakan Ibu buka mulut. Mic-nya. Aku ya? Mic. Oke. Iya. Yesus itu Mesias, berarti utusan. Tapi kenapa dituhankan Kristen? Kan kayak gitu kan? Nah, Ya. sekarang kalau kita baca di dalam Matius 4 ayat 10, kata Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu. Udah? Nah, sesuai dalil di dalam Lukas 2 ayat 11, malaikat ini suruh-suruhan Elohim. Suruh-suruhan Elohim mengatakan kepada malaikat supaya menyampaikan kabar kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak, yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Nah, berarti memang di dalam Alkitab ini dikatakan nama-nama Yesus itu adalah dia disebut Kristus, dia disebut Mesias, dia juga disebut Juru Selamat, dia disebut anak Allah, dia disebut anak domba Allah, dia disebut Tuhan, dia disebut anak Daud, Tuhan anak Daud, dia disebut Allah yang maha tinggi. Itulah sebutan Yesus sewaktu dia di bumi ini. Malaikat saja mengatakan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak, yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Jadi makanya kami fix umat Kristen mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dan Mesias juga. Kenapa dia kami percayai juga utusan? Kan dia tadi diutus melalui firman-Nya Elohim. Udah, memang Yesus itu diutus melalui firman-Nya Elohim, dirinya Elohimnya itu, Yesus itu, firman-Nya yang menjadi manusia turun ke bumi. Kenapa diutus dia, kok nggak Allah aja yang turun? Kan seperti itu. Tetapi kan kita nggak bisa melihat wajah Allah, tak bisa kita menatap wajahnya, maka diturunkannya lah firman-Nya, dirinya itu. Itulah Yesus turun ke bumi menjadi manusia agar bisa bersama dengan ciptaannya. Makanya ada ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sesuai dengan 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang tidak mempercayai Yesus datang sebagai manusia, dia penyesat. Kami umat Tritunggal tetap mempercayai Yesus datang sebagai manusia, walaupun malaikat sudah mengatakan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak, yaitu Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kami tetap mempercayai dia datang sebagai manusia. Begitu, nggak susah loh, gampang kali aku menerangkannya. Cuman entah kenapa orang Bang Juma itu selalu menolaknya. Tetapi inilah yang kami ajarkan di dalam kebenaran, di dalam kekristenan, bahwasanya Yesus memang diutus oleh firman Elohim itu. Elohim itu yang sendiri yang mengutus melalui firman-Nya menjadi manusia. Dirinya Yesus ini, diri Elohim itu, tetapi berasal dari firman-Nya. Begitu.
maka dikatakan dia utusan di bumi ini sebagai manusia. Gitu loh Bang Juma. Itu dulu lah. Iya. Ya inilah yang saya katakan bahwa Ibu melangkahi apa yang Yesus inginkan. Sederhananya adalah Yesus mau dipercaya sebagai utusan. Tak ada dalilnya Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan itu sendiri. Itu tak ada. Itu hanya doktrin, dogma, pemahaman terhadap Yesus, orang luar yang menyikapi itu. Kenapa enggak didudukkan Yesus itu sebagai apa yang Yesus ajarkan? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, segala firman loh, telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti tak ada lagi firman yang bisa kita comot untuk mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Firman mana yang mau kita comot untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan? Sedangkan Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini taruhlah kelompok A. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan ke kelompok A, dan kelompok A benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan kelompok A mereka benar-benar percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kristen di kelompok A tak ada. Kristen ini muncul di kelompok B. Kenapa saya katakan Kristen ini muncul di kelompok B? Karena firman-firman yang Yesus sampaikan kepada kelompok A itu dicomot-comot oleh kelompok B untuk menuhankan Yesus. Contoh misalnya seperti yang Ibu Darni tadi katakan, atas dasar itu Anda menuhankan. Artinya Anda mencomot firman yang segala firman itu telah disampaikan ke kelompok A, dan cakupan dari segala firman itu melahirkan kepercayaan kalau Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Tapi Ibu Darni datang kemudian comot sana, comot sini, ayat-ayat yang mungkin memungkinkan Yesus itu Tuhan dicomot. Aku dan Bapa adalah satu, dicomot. Apalagi siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa, diambil. Padahal itu semua sudah disampaikan kepada murid. Tapi tak ada satupun di antara mereka yang menyembah, mempertuhankan selayaknya Kristen hari ini. Tak ada. Kata Yesus nih, kata Yesus, kecuali Yesus bohong ya. Wallahu alam, Yesus bohong, entah pengarang kitabnya yang bohong. Yesus mengatakan, segala firman yang aku berikan kepada kelompok A telah mereka terima dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan lagi-lagi Yohanes 11 nomor 27 pengakuan Yesusnya, segala orang yang berdiri di sini yang mendengarkan aku, mereka telah menerima firman dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus. Agar mereka percaya, agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus menyampaikan firman kepada orang banyak yang mengelilingi dia, supaya orang banyak ini, kelompok A ini, percaya bahwa Yesus ini adalah utusan Bapa. Yesus mau dipercaya seperti itu. Dan ternyata kata Yesus di Yohanes 17:8, segalanya telah dia sampaikan kepada kelompok A. Kenapa saya katakan kelompok A? Karena ada kelompok lain lagi. Ini saya katakan kelompok B. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Setelah menerimanya, mereka semua percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku utusan. Berarti Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Selesai. Muncul kelompok B dari barat, comot-comot kitabnya orang, comot-comot pengakuan Yesus, comot-comot nabinya Bani Israel, dicomot ini, dicomot itu, dicomot ini. Lalu apa? Oh, Yesus itu Tuhan itu sendiri, tanpa dasar legitimasi dari Yesus. Tak ada. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan yang benar yang telah mengutus aku. Tak ada lagi tambahan Tuhan baru. Sedangkan pola kedua, mengenal aku yang engkau utus. Berarti orang Yahudi mengenal dua.
Yang satu satu-satunya Tuhan, yang satu utusan Tuhan. Tapi kalau di Kristen kelompok B beda. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal kalian dua-duanya adalah Tuhan. Ini apa-apaan ini? Adakah Yesus mengatakan itu? Tidak pernah. Atau hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Dan mengenal juga aku yang adalah Tuhan yang menjadi manusia. Para kali itu. Hidup kekal mengenal Yesus sebagai apa menurut Yesus? Sebagai utusan. Ada nggak Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan juga mengenal aku sebagai satu-satunya Tuhan juga. Gimana ceritanya? Ada dua Tuhan. Tapi Yesus menyeimbangkan kemudian kedudukannya. Tidak melebihkan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Hidup kekal itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal aku yang engkau utus. Berarti Yesus mau dikenal sebagai utusan. Kenapanya jadi berubah menjadi Tuhan? Dengan cara comot sana, comot sini. Coba ibu bantah. Pakai data. Apakah masih ada data yang Anda bisa comot dari sabda-sabda Yesus yang menyebabkan ibu menyembah dia? Silakan. Pakai data. Yohanes 10 ayat 30. Kata Yesus, aku dan Bapa satu. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus. Tunggu. Sebentar. Tunggu. Saya mau catat. Iya, saya mau catat. Apa yang satu apa? Yohanes 10 ayat 30. Oh, 30. Apalagi? Aku dan Bapa satu. Oke, apalagi? Itu menandakan dia bukan hanya utusan. Yohanes 8 ayat 24. Maka kata Yesus, apabila 24, kamu ya. telah meninggikan Yohanes 8 ayat 24. Kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, meninggikan Yesus, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Itu lagi? menandakan ada lagi Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itulah pada waktu Yesus datang mau dibaptis. Lalu Yohanes Pembaptis pada saat itu berkata kepada orang-orang yang di sekitar itu, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, katanya. Udah? Ada lagi? Hanya itu? Banyak sebenarnya. Ya, aku sebutkan masih sebut lagi. Baru 3 sayangkali nih. Nah, Yesaya boleh di apa boleh ya? Di dalam perjanjian lama bisa kan? Di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Terus ada lagi ayatnya. Dan banyak ini, tunggu ya. Nah, di dalam Matius 15 ayat 25. Suatu perempuan itu 15 ayat 25. Lalu perempuan itu datang mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku, katanya. Dia menyebut Tuhan. Lalu Matius 14 ayat 30. Udah? Tetapi 14. ketika dirasakan 14 ayat 30, Bang. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31. Segera Yesus mengelurkan tangannya. Udah, di situ disebut dia Tuhan. Lalu ada lagi, Bang Juma. Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Anak Allah itu maksudnya penguasa. Penguasa penuh, itu maksudnya anak Allah. Baru Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia itu Yesus ya. Karena Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu dia. Itu tadi Matius 12 ayat 8. Banyak yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat? Matius 11 ayat 9. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Kalau lebih daripada nabi apa, Bang Juma? Kan di atas 11. Nabi itu udah Tuhan. 11 ayat 9.
Oke, ada lagi? Nah, Matius 8 ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kami, kita binasa. Katanya, Tuhan lagi dikatakan dia di situ. Mana ada dibilang murid-muridnya, jangan panggil aku Tuhan, jangan panggil aku Tuhan. Nggak ada kan? Gitu dia. Banyak lagi. Nah, Matius 20 ayat 20, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya dan untuk meminta sesuatu kepadanya. Sujud mereka di hadapan Yesus, itu menandakan dia Tuhan. Itu dia. Ada lagi? Apa ketawa? Nah, kenapa? Enggak, lucu aja. Itulah dulu, banyak kali ini lagi. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Ibu comot untuk menuhankan Yesus. Padahal ibu, Yesus mengaku semuanya, bukan comot-comot, semua termasuk data yang ibu sampaikan, meskipun banyak yang bukan ucapan Yesus. Kan Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku, berarti bukan firman yang diberikan kepada Matius, Lukas, Markus, bukan. Tapi yang langsung ke Yesus sebagai penyampai firman, sebagai anak yang diberi kepercayaan oleh Bapaknya untuk menyampaikan firman. Segala firman itu telah Yesus sampaikan kepada pengikutnya. Pengikutnya telah menerima, pengikutnya percaya bahwa dia mengutus, bahwa Yesus utusan. Bahkan dia sendiri berupaya menyampaikan firman seperti yang saya uraikan tadi, Yohanes 11 nomor 42. Tetapi oleh karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku menyampaikan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang-orang percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan. Itu kemauan Yesus. Nah sekarang coba, betapa batilnya konsep yang ibu bangun. Salah satu diantaranya yang ibu ambil dalam Matius 11 nomor 9 tadi. Di sini Yesus bukan mengatakan dirinya lebih daripada nabi. Ditanya kemudian, jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Ditanya dia, apakah kamu pergi untuk melihat nabi? Kata Yesus, benar. Aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Bukan dirinya, tapi Yesus mau pergi melihat nabi atau bukan? Yesus mengatakan, betul, aku mau pergi melihat, bahkan lebih daripada nabi. Bukan Yesus. Bukan Bang Juma, bukan. Pada saat itu murid-muridnya itu yang bertanya, bukan Yesus ini. Mereka yang melihat Yesus itu lebih daripada nabi Yesus itu, gitu Bang Juma. Ditanya Bang begini. Juma pun Begini, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Ini Yesus, tak? Iya kan? Yesus berkata kan, untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Bahkan benar, aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Ini apa? Yesusnya yang mau pergi melihat yang lebih daripada nabi, bukan Yesus yang lebih daripada nabi. Jangan salah artikan itu. Jangan. Nah sekarang cakupannya adalah Bu Darni, 9 poin yang ibu sampaikan kepada saya ini. Kalau ini semua ucapan Yesus, maka semua ucapan ini Yesus telah sampaikan kepada muridnya, dan muridnya percaya dia hanya utusan. Ibu datang dari kelompok B, mau melihat, wah ini dia Tuhan ini, aku dan Bapa adalah satu, wah berarti dia Tuhan. Yohanes 8:24, apabila engkau meninggikan anak manusia, barulah engkau tahu bahwa dialah, bahwa apa tadi? Bahwa dialah itu Mesias yang dimaksud. Akulah dia, maksudnya adalah Mesias itu yang mereka tunggu, bukan Tuhan. Terus Yohanes 1:29, ini ucapan Yohanes, bukan ucapan Yesus. Lihatlah anak domba
yang menghapuskan dosa Buddharni. Ini ucapan Yohanes, bukan ucapan Yesus. Lukas 2 nomor 11, lahir Tuhan. Ini yang Tuhan, yang lahir ini bukan Tuhan, yang lahir ini manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menolak? Penyesat itu pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Jadi yang lahir ini bukan Tuhan, yang lahir ini manusia. Matius 15:25. Wanita itu yang teriak Yesus Tuhan, bukan Yesus itu yang mengaku sebagai Tuhan. Wanita itu yang mengaku. Kemudian murid juga yang teriak Tuhan di Matius 14 nomor 30. Lalu kemudian Matius 14 nomor 33, anak Allah. Itu disebut sebagai anak Allah, bukan berarti Allah itu sendiri. Matius 28, Yesus Tuhan pada hari Sabat. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Tuhan untuk siapa? Jadi itu bukan alasan kemudian untuk menuhankan Yesus. Ini sangat minim ini, Bu. Yang benar adalah segala firman, bukan cuma dicomot-comot di Yohanes 10, di Yohanes 8, Yohanes 1, Lukas 2, Matius 3, 15. Bukan kayak begitu. Segala firman yang Yesus telah sampaikan kepada muridnya, firman itu semuanya telah diterima oleh muridnya, dan muridnya percaya bahwa Yesus benar-benar orang ini bukan orang biasa. Orang ini bukan sesuai tuduhan Yahudi. Orang ini benar-benar adalah Mesias. Dia Al-Masih, dia adalah Nabi, dia adalah Rasul yang diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk menyelamatkan Bani Israel. Kisah para Rasul 13 nomor 23. Yesus inilah juru selamat yang Tuhan akan menentukan seorang juru selamat yang diutus kepada Bani Israel. Titik 2, yaitu titik 2, Yesus Kristus. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, dia itu mau dipercaya sebagai utusan sebagaimana yang Islam imani. Islam itu mengimani dia ini nabi, dia rasul, tapi tidak Tuhan. Karena Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu Khalik, pencipta langit dan bumi. Inilah lagi Bang Juma. Ya, lagi silakan. ayatnya. Lagi ayatnya ya. Masih ada lagi? Masih banyak Bang Juma. Supaya enggak, ini ada lagi, dengar ya. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itulah tandanya Yesus itu bukan hanya nabi biasa, bukan hanya manusia biasa. Siapa yang percaya kepadanya akan dibangkitkan kelak pada akhir zaman. Udah, baru sewaktu Thomas juga menjawab, ya Tuhanku dan Allahku, katanya lagi, ya kan? Nah, baru bahwasanya Yesus adalah Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan selain nama Yesus. Apakah itu hanya seorang manusia atau utusan saja? Ya, tanya Yesus. Kan? Tanya Yesus. Ini kan dalilnya Ibu bawa. Yohanes 6 nomor tanya 40. lagi. Sabar, Oke Bang Juma, tanya dulu. lagi Yesus. Oh. Sebab inilah kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapakku? Yaitu setiap orang yang melihat aku dan percaya kepadaku beroleh hidup yang kekal. Nah, Yesus mau dipercaya sebagai apa? Yesus sebagai juru selamat. Yesus dipercaya sebagai Tuhan dan juru selamat. Malaikatnya sudah mengatakannya itu Bang Juma. Bu Darni, kepada Maria. Terlalu rapuh, Bu. Terlalu rapuh. Tuhan di situ. Tuhan bukan Tuhan. Tuhan, Mar. Bukan Allah, tapi Mar. Kurios, bukan Theos. Ini jelas ini. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang percaya setiap orang yang melihat Yesus dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang kekal. Dan supaya dia membangkitkannya pada hari akhir zaman. Akhir zaman. Oke. Nah, sekarang kita lihat, Bu, setiap orang yang melihat Yesus dan percaya kepada Yesus, Yesus mau dipercaya sebagai utusan. Tadi sudah dikatakan dalam Yohanes 11:42.
Sebab orang yang berdiri banyak di sini, aku telah mengatakannya kepada mereka supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercaya sebagai utusan. Sederhana loh itu. Nah, terkait Bang Juma, gimana? Bang Juma, bagaimana dia hanya utusan, berani dia berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia loh hidup. Masa seorang nabi mengatakan aku hidup, aku adalah kehidupan? Mana berani? Siapa para nabi berani berkata seperti itu kecuali Yesus? Dan itu dikatakan oleh rasulnya, yaitu siapa? Yohanes. Oke, kita baca perkataan Yesus ya Bu ya. Ibu coba gunakan akal sehat. Kita gunakan pola ibu ini kepada ucapan Yesus tadi. Yesus mengatakan, siapakah di antara kedua orang ini akan melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, Yesus kemudian berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, ini Yesus loh, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sandal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Tuhan. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada mereka, kepadamu. Tetapi kamu tidak percaya kepada Yohanes. Akan tetapi pemungut cukai, perempuan sandal, percaya kepada Yohanes. Oleh sebab karena mereka percaya kepada Yohanes, mereka lebih dulu masuk surga. Yesus loh yang mengatakan, bukan Bang Suma. Artinya dengan percaya kepada Yohanes, orang-orang itu masuk ke dalam surga, berarti mereka hidup. Gugur. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Andai saja Yohanes juga mengatakan itu tidak salah. Andai Yohanes mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu juga tidak salah. Buktinya apa? Yesus mengatakan, pemungut-pemungut cukai, wanita-wanita sandal, lebih dulu masuk ke dalam surga. Dikarenakan mereka percaya kepada Yohanes. Berarti Yohanes bisa memberi hidup, begitu? Maksudnya, orang yang percaya kepada utusan Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, mereka semua pasti mendapatkan hidup. Orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad SAW, mereka akan mendapatkan hidup. Al-Quran mengatakan itu. Di mana? Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 50, ayat 2. Kemudian Al-Mu'min ayat 1 sampai ayat 11. Siapa yang menjalankan syariat perintah-perintah Tuhan yang didatangkan kepada Nabi Muhammad, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya Nabi Muhammad memberikan hidup. Anda salah memahami pernyataan Yesus itu, karena Anda pingin kali Yesus ini Tuhan. Anda keliru. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yang memberikan keselamatan di akhirat siapa? Yang memberikan surga siapa? Yang menciptakan surga untuk orang beriman siapa? Tuhannya Yesus. Tapi untuk mencapai ke sana, orang-orang yang hidup pada zaman Yesus harus melalui Yesus, tidak boleh melalui nabi yang lain. Begitu juga zaman Yohanes Pembaptis, tak ada jalan lain selain daripada jalan yang dilalui oleh, yang ditunjukkan oleh Yohanes. Apa pembuktiannya? Yesus pun dibaptis. Yesus pun melalui Yohanes untuk sampai kepada Bapa. Kenapa? Karena lebih dulu Yohanes diberi amanah sebagai jalan, baru kemudian nyusul Yesus. Aku berkata kepadamu, ini Yesus yang berkata, bukan Bang Suma. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan sandal lebih dulu masuk ke dalam surga daripada kalian, sebab mereka percaya kepada Yohanes. Berarti orang-orang yang percaya kepada Yohanes, pemungut cukai dan pesandal tadi ini dapat hidup kekal kan? Yes. Berarti Yohanes juga hidup. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup.
Barang siapa yang percaya kepadaku, Yohanes, dia akan hidup, dia akan sampai kepada Bapa. Bang Juma, bukan perkataan Yohanes itu perkataan Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ini Bu Darni, Yesus mengatakan orang-orang yang percaya meskipun dia pemungut cukai, perempuan-perempuan sandal, karena percaya kepada Yohanes. Yesus, bukan kepada Yesus. Baca dalilnya nomor Salah, Bang 32. Juma. Tengok. Baca dalilnya nomor 32. Yohanes 21 ayat 12. Kata Matius Yesus. 21. Ya, ini aku tadi bacanya Yohanes dulu, Bang Juma. Yohanes 21 ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, mari, ini lagi ayat yang baru. Marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Nah, itu bukan utusan dia. Yesus adalah Tuhan. Murid-muridnya juga mengaku. Ada ditulis di dalam Yohanes 21 ayat 12. Jadi jangan kita hanya mengatakan Yesus itu hanya utusan. Memang dia utusan. Dia kan sudah dikatakan disebut juga utusan. Nabi, lebih daripada Nabi, Allah perkasa, Tuhan, Juru Selamat, Anak Daud, Penasihat ajaib. Itulah perkataan-perkataan yang disandangkan kepada Yesus sewaktu Yesus di bumi. Memang ia utusan. Utusan siapa? Utusan Sang Firman itu. Sang Firman itu mengutus firman-Nya. Sang Firman itu menurunkan firman-Nya menjadi manusia. Itulah Yesus. Dirinya juga Yesus itu, Bang Juma. Bu Darni, Yohanes 21 ini nomor 12, tolong jujur. Iya, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Marilah. Ah, itu cuma 3 kata ucapan Yesus. Selebihnya itu adalah keterangan dari penulis Tidak Yohanes. Tidak ada di antara Johan. murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Bahwa ia Tuhan. adalah Tuhan. Kurios. Tuhan. Itu. Tuhan. Bu Darni. Tuhan Bu Darni. Alamak. Tuhan Bu Darni. Tuhan. Kurios. Nah, Kurios. terus. Nah, apalagi, jadi sabar. Ada Jadi lagi. ucapan Yesus, kata Yesus itu tak ada yang bisa membuat murid-muridnya menjadi Tuhan. Cuman kelompok B aja. Sama seperti Ibu. Pola apa yang Ibu bangun? Tuhan, Bang Suma. Tuhan, Bang Suma. Tuhan, Bang Suma. Tuhan. Kenapa? Karena Ibu mau menuhankan Yesus. Tapi Yesus mau dipercaya hanya utusan. Inilah kekeliruan, Bu Darni. Jangan Udah, keasikan tambah lagi. mengelola perpuluhan yang begitu banyak, sudah miliaran. Ibu nggak mau keluar dari kesesatan. Janganlah cerita perpuluhan. Perpuluhan duit itu banyak di situ. baik. Fulus. Enggak. Fulus. Nah, mana ada? Bu Darni mana ada dapat? Inu cuman kurios dibilangnya teos. Dan itu juga bukan ucapan Yesus. Kenapa Ibu maksa? Tunggu, Ini hanya Bang keterangan Juma. penulis. Tambah ayat. Ada lagi ayat. 1 Korintus. Gagal lagi tadi. Yohanes 6:40 gagal juga. Bukan gagal. Bukan Bang Juma yang Ibu membelokkannya. Darni, tolong Enggak. jujur terhadap kebenaran. Jangan membantah kebenaran itu. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah mulai masuk- Allah dan masuk ke Bapa surat Tuhan Paulus. kita Yesus Kristus yang karena Petrus 1 rahmatnya. berapa? Udah 1 Petrus 1 ayat 3. Udah, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ada ayatnya dalilnya mengatakan Ini Yesus itu ucapan Tuhan. Petrus dengan ucapan Iya Bu Darni dong. bedanya apa? Petrus itu Rasul Yesus, Bu Darni hanya umat-umat biasa, beda dong. Nah, kalau berbicara mengenai Petrus, berarti dia hanya berbicara mengenai kurios. Dan betul, bahasa Yunani-nya juga kurios. Terpujilah Elohim, terpujilah Yehova dan Bapa dan Tuhan Bapa, kita. Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Nah, di sini disebut apa dia? Kurios. Iya, Yesus itu bukan Bapa loh. Yesus itu Tuhan.
Bu Darni. Makanya dibilang Yesus, Bang Juma, makanya kan dibilang Yesus di dalam Matius 4 ayat 10 kalau nggak salah, sembahlah Tuhan Allahmu. Kalau engkau sudah menyembah Allah, engkau sudah menyembah Yesus, gitu loh. Bu Darni, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, segala puji bagi Allah, subhanallah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Maksudnya Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Oke? Jadi tidak bisa, ini 1 Petrus 3 tidak bisa dijadikan alasan untuk menuhankan Yesus. Karena terpujilah Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus. Bapa Tuhan kita Yesus. Tuhan, kurios, Bu Darni. Alamak, tolong. Translate Tuhan, Tuhan kita Yesus. Kurios. Tunggu dulu lagi. 1 Korintus 8 ayat 6. Banyak saksinya loh Bang Juma. Tadi si Petrus, tadi Petrus, tadi Yohanes, tadi Matius. Banyak 1 kali Korintus saksinya. 8 1 Korintus 8 ayat 6. Ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Tunggu dulu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Apalagi ada saksinya loh Bang Juma. Di sini dikatakan Tuhan. Tuhan itu selevel dengan gelar Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tuhan. Jadi kalau dimaknai kurios ini dalam bahasa Arab Sayyid, Nabi Muhammad juga disebut Sayyid. Banyak orang disebut Sayyid. Ini gelar untuk manusia. Makanya dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Harusnya terbalik. Namun bagi kita hanya ada satu Bapa saja, yaitu Allah, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Ini kalau kita masukkan ke dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Tapi Bu Darni lagi-lagi memaknainya juga Tuhan. Makanya Bu Darni, nanti ibu akan diusir oleh Yesus. Enggak. Diusir. Ada lagi ayatnya Bang Juma. Tadi kan udah tadi kan Paulus, tadi ada Petrus, sekarang Wahyu 22 ayat 6. Aku Yesus. Wahyu 22 ayat 16. Wis, mantap kali. Udah, aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian. Siapa yang punya malaikat-malaikat Bang Juma? Utusankah? Nabikah? Pasti Tuhan kan? Mimpi tengah malam ya. Bu Darni, ada ayatnya. Nah, itu. Apa bahasa Yunaninya malaikat, Bu Darni? Jangan tanya aku bahasa Yunani, aku nggak tahu bahasa Yunani. Aku bukan pakar Bang Juma. Bahasa Indonesia aja yang aku bisa. Iya. Apa nanti ini Dinda Kores, malaikat gitu. Apa Dinda Kores? Dinda Kores. Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikat untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang, katanya. Berarti Yesus punya malaikat, mengutus malaikat-malaikat. Berarti Dia bukan utusan, Dia Tuhan. Deal. Bu Darni, banyak kali ayatnya loh Bang Juma. Bu Darni, di sini kita lihat ya, perjanjian lama mengatakan apa? Dikatakan bahwasanya aku Yesus telah mengutus malaikat Bapakku. Ayo. Malaikat Bapakku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu. Mengutus tak ada masalah, Bu Darni. Mengutus itu tak ada masalah. Bukan Dia Tuhan. Nah tuh, di situnya apa kita? Ada lagi Bang Juma, terakhir. Ada lagi, gugur lagi. Enggak gugur. Aku udah pas.
Nggak ada gugur, Bang Juma yang membelok-belokkan. Tidak, di situ ada kata mau. Sebelum sesudah kata angelos mau, artinya malaikat Tuhan, malaikat Bapakku. Malaikat kepunyaan Bapakku. Gitu loh Bu Darni. Salah. Salah. Salah baca. Salah baca. Udahlah, udah jam berapa ini? Bah, udah jam 3, Mang. Aduh ya, Mang tanya. Jadi tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk kita pakai nih melawan Yesus. Tak ada Bu Darni. Dan Bang Juma, apa Bang lagi? Juma. Dan kalau Yesus hanya utusan, mana Itu kan? mungkin semua manusia ada ayatnya akan dihadapkan ke tahta pengadilannya. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik atau jahat. Bayangkan itu kalau Bang Juma, kalau Yesus hanya utusan, Bang Juma, masa kita dihadapkan semua ke tahta pengadilannya Yesus? Bu Darni, Al-Quran juga mengatakan itu, wa immin ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat nanti Nabi Isa alaihissalam akan menjadi saksi bagi mereka. Makanya kalian kan diusir tuh, Matius 7 nomor 15 sampai 23. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Masa nggak sadar sih Bu? Iya Bang Juma, yang melakukan kejahatan itu yang mengubah hukum loh Bang Juma, yang mengganti hukum. Sabar Bu Darni, sabar. Jadi gini, Yesus mau agar dia dipercaya sebagai utusan. Itu ajaran Yesus, intinya itu di situ. Tiba-tiba muncul orang-orang yang percaya dia Tuhan. Kira-kira Yesus panik gak? Panik tidak Yesus di situ? Siapa ini? Kamu dari mana? Aku dari Medan, Bah. Kau itu Tuhanku, sampai aku bisa bermujizat apa segala macam. Yesus mengatakan, aku tak mengenal kamu, karena aku datang ke Bani Israel. Aku cuma mau dikenal sebagai utusan Bapakku. Loh, kok kamu justru menuhankan aku? Dari mana ente datangnya? Dari mana anda dapatkan ilmu? Ibu jawab, dari mencomot-comot ayat yang ada di dalam buku Perjanjian Baru. Nah, Yesus mengatakan apa? Nyala daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan. Nah, dialek Medannya Yesus nanti. Ibu memang enak jadi Kristen, hari Sabat nyanyi-nyanyi, dijamin masuk surga, segala macam, perpuluhan dikumpulkan, bikin kegiatan-kegiatan segala macam, perjamuan dan seterusnya. Oke, ibu dienakkan. Tapi tiba masa ajal selesai, masuk ke dalam kubur. Siapa yang memerintahkan dan mengajarkan kalian menyembah manusia? Yesus itu hanya utusan, rasul, nabi. Ketika ia datang ke tengah-tengah Bani Israel, dia cuma mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Bahkan kesaksian yang coba ibu renungkan, Yohanes 5 nomor 36. Itu ibu renungkan. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang sekarang bersaksi tentang aku. Pekerjaan ini yang bersaksi loh. Apa saja pekerjaan Yesus? Membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh bisa main bola, orang buta bisa nonton. Itu mujizat-mujizat Yesus. Bahkan badai bisa tenang jadi dia dari karena Yesus. Apalagi air putih bisa jadi balok, bisa jadi tua oleh Yesus. Semuanya bisa dia lakukan. Tapi pekerjaan-pekerjaan itu bersaksi hanya sebatas utusan Tuhan. Kata siapa? Kata Yesus, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus bersaksi bahwa dirinya adalah apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Muncul tiba-tiba orang menuhankan dirinya.
Tuhan Yesus, aku berdoa kepadamu. Kamu sungguh Tuhan. Aku punya utang bayar di bank, tapi lancar bayarannya. Tiap hari rezekiku bertambah. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Wah, bagaimana dengan orang Hindu? Bagaimana dengan orang Buddha? Bagaimana dengan orang Islam yang juga rezekinya bertambah setiap hari? Yesus juga. Padahal tidak mereka nyembah Yesus, tidak. Tuhan pencipta kita itu, kita sembah ataupun tidak, tetap rezeki kita itu dikasih. Tetapi nanti kita pertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapannya. Bukan karena kita sudah dienakkan, wah enak ini, anakku sukses gara-gara aku. Al-Quran mengatakan, ya Rob, wahai Tuhanku, iblis bersumpah, aku akan membuat kejahatan menjadi indah di depan mereka, di mata mereka. Apa kejahatan itu? Menyembah selain engkau. Dan aku akan membuat menyembah selain engkau itu indah. Aku membuat apa yang mereka lakukan di dunia itu enak, kesenangan. Tetapi sebenarnya apa yang mereka lakukan itu adalah ingkar terhadapmu. Dan aku akan buktikan itu ya Rob. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Aku akan membuat mereka yang ikut kepada aku, kejahatan menjadi indah di mata mereka. Ini yang ibu lakukan sekarang. Pola sederhana. Yesus mengatakan segala firman. Jadi anda mau comot 2000 ayat pun tidak mempan. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka benar-benar percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Mengutus aku. Mereka percaya Yesusku ini adalah utusan Tuhanku. Itu murid Yesus. Tapi muncul kelompok B, dia bukan utusan aja Bang Suma. Baca di dalam Yohanes 6:40, baca di Matius 11:9, Matius 12:8, Matius 14:33, Matius 11:30, Matius 15:5, Lukas 2:11, Yohanes 1:9, Yohanes 8:24, Yohanes 10:30. Sampai aku hafal loh Bu Darni. Tapi Yesus yang mengatakan, pere cuma kau comot-comot. Semua itu yang kau sebutkan sudah semua aku sampaikan kepada muridku, dan muridku hanya pada ending percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Dan memang aku mengajarkan Bapakku yang di surga telah mengutus aku. Bapakku yang di surga mengutus aku. Bapakku yang di surga mengutus aku. Tidak pernah aku mengatakan akulah Bapak itu sendiri, tidak. Tapi mengapanya kelompok B muncul, menuhankan aku dan merasa nyaman dengan itu. Bahkan waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, tapi mereka sesungguhnya adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa melihat mereka. Dari buahnya kau bisa melihat mereka. Apa buahnya itu? Buahnya itu adalah memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada hari itulah aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal engkau. Nah, ibu nanti akan mengatakan, Bu, tidak begitu Bang Suma. Lalu bagaimana? Kan Yesus mengatakan, tidak setiap orang yang menyeru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapakku? Supaya orang percaya kepadaku, percaya bahwa aku ini siapa? Aku utusannya. Supaya orang percaya. Apa kehendak Bapakku? Kehendak Bapakku sahabat, orang Kristen minggu. Kehendak Bapakku sunat, orang Kristen enggak sunat. Kehendak Bapakku jangan makan babi, orang Kristen makan babi. Aku enggak. Kehendak Bapak tauhid satu Tuhan. Satu Tuhan kami. Enggak, tak satu. Apa lagi? Muncul kemudian Bu Darni akan berkata, aku juga sahabat, aku juga tidak makan babi, aku juga sunat, aku juga satu Tuhan. Tapi ajaran yang ibu ambil itu ajaran dari orang-orang yang tadinya adalah buah dari pengajaran nabi palsu. Oh, salah. Udah salah pula. Oke. Buktinya ibu menjadi Advent itu dari kitab orang Roma yang tadinya adalah Katolik. Enggak. Kami kitab Advent ibu itu karena berasal kitab dari Protestan. Bukan, itu Bukan kitab lagi. hukum Tuhan Elohim yang diturunkan kepada Musa melalui Musa dan Melalui diajarkan Katolik. kepada. Enggak dong. Enggak lah, hukum 10 itu diajarkan kepada Nabi Musa. Melalui kitabnya orang Katolik kan? Enggak dong Bang Juma. Lalu dari Enggak, mana? melalui langsung hukum Tuhan itu. Hukum Tuhan kepada Musa. Melalui kitabnya orang Katolik.
Tidak. Habis itu abad Melalui ke-16 bukan diambil sama orang melalui Protestan. Bang Juma melalui Kristen Ortodok awalnya Ortodok. gitu. Habis itu muncul lagi di abad Katolik. ke-18 Nah, Advent. kalau kami tetap mengikuti Kristen Ortodok, Kristen mula-mula. Itulah perintah Tuhan yang 10. Kami tetap itu. Terakhir Bang Juma, tunggu. Terakhir. Terakhir. Kan begini Bang Juma, ini Maleakhi ya. Maleakhi ini kan perjanjian lama Bang Juma, ini kitab Taurat. Nah, sekarang tadi kan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu kan hanya utusan. Kan gitu kita Bang Juma bilang. Nah, sekarang Maleakhi 3 ayat 1. Lihatlah, aku menyuruh umatku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku, dan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baiknya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Dikatakan di dalam Maleakhi ini, Tuhan itu akan datang. Dan saya mau nanya, Tuhan siapa yang akan mau datang? Kalau kami Kristen, Tuhan Yesus yang akan datang sesuai dengan nubuatan di kitab Maleakhi Bang Juma. Dikatakan juga di kitab Maleakhi itu, Maleakhi 3 ayat 1 tadi, ia akan datang katanya. Tuhan Maleakhi itu akan 3 datang kan? menghukum. Ya, Tuhan Maleakhi itu akan 3 datang kan? menghukum. Iya Bang Juma. Maleakhi 3 ayat 3 1. kan? Ayat 3 ayat 1, ayat 3 ayat 2. Maleakhi 3 kan? Ya, Maleakhi. Diulangi Itu dari perjanjian. data nomor 1-nya dulu, dimulai dari Boleh. nomor 1. Oke, Maleakhi 3 ayat 1. Lihatlah aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baiknya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Dan Tuhan itu akan menghukum orang-orang. Apakah kamu tahan atas penghukuman yang Tuhan akan datang itu katanya. Siapa yang akan datang Bang Juma? Kan hanya Tuhan Yesus yang akan datang menghakimi dan akan menghadapkan setiap orang di hadapannya, dan Yesus akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya. Apalagi masa dia hanya utusan itu? Bu Darni, kan Yesus nanti yang bersidang dengan ibu. Nanti ibu bacakan data itu. Ketika ibu nyaklah daripadaku kalian, aku tidak mengenal engkau Bu Darni. Balas, tunggu dulu, di Maleakhi 3 ada tertulis begini. Kan gitu. Iya kan? Ibu bantahlah dia nanti di pengadilan. Nggak ada lagi Bang Juma, nggak ada di sana lagi membantah-bantah Bang Juma. Kalau sudah keputusan Yesus penghukuman, no dia sebagai comment. hakim kan? Nggak boleh, nggak ada lagi komen-komen di sana Bang Juma. Tertutup Kan itu, sebagai kasihan. hakim. Ya, hakim pun tinggal menghukum, nggak ada lagi, nggak ada lagi tanya jawab. Berarti ibu akan dihukum. Siapa bilang? Lah, ibu mengatakan Maleakhi 3, Yesus mengatakan apa? Tidak, pokoknya saya mau percaya pengikutku, aku ini adalah rasul, utusan Tuhan. Enggak, bukan gitu Bang Juma. Sedangkan ibu ambil Maleakhi 3 nomor 1 itu, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Itu dibantah oleh Tuhan itu sendiri dalam Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya. Mari kita buktikan. Kita buktikan ya Bu ya. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka. Kita buktikan ya Bu, mau? Kita buktikan ini? Iya, silakan. Duduk yang cantik ya. Jangan lupa rambutnya disisir. Baca di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 22. Kisah. Iya. 2 nomor 22. Baca Yes. Bang Handi, Alkitabku kecil, tapi aku Hai lihat juga. orang-orang Israel. Bu Darni tidak dipanggil di sini. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Aku sendiri, bukan utusan, aku sendirilah. Bukan
bukan utusan, tapi yang datang itu utusanku, utusanku. Tetapi tentang apa yang dia lakukan, membangkitkan orang mati, bermujizat apapun itu, bukan dia, aku. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi buktinya kamu bisa membangkitkan orang mati. Oh, itu bukan aku, tapi dia yang telah mengutus aku yang melakukan itu melalui perantaraan aku. Gitu Bu Darni. Itu jelas itu. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan pekerjaan Bapakku. Tadi kesaksiannya apa? Kesaksiannya apa tadi? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Advent, Bu Darni, bahwa segala pekerjaan yang kulakukan, mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang kulakukan, entah itu membangkitkan orang mati, entah itu membuat air menjadi anggur, entah itu membuat orang buta melihat, orang lumpuh melihat, orang buta berjalan, dan seterusnya. Semua pekerjaan itu bersaksi tentang aku, bahwa akulah bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Karena Bapa mengutus Yesus, maka Bapa mempersenjatai Yesus dengan mujizat supaya dia dikenal sebagai utusan, supaya dia dikenal sebagai rasul utusan Tuhan. Maka dikatakan, hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan persenjataan, kekuatan, mujizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Jelas itu. Makanya dikatakan, salah kamu. Kalau menuhankan Yesus, Anda salah. Menyembah Yesus, Anda salah. Yang Tuhan itu aku. Akulah Tuhan. Dia itu cuma utusan. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Dia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi Yesus ini hanya juru selamat, sama seperti Musa, hanya juru selamat, sama seperti Nabi Muhammad, hanya juru selamat. Tapi bukan mereka yang memberikan keselamatan itu. Yang memberikan keselamatan itu adalah pencipta langit dan bumi. Tapi jalannya, ajarannya itu melalui para nabi, para rasul, menuju kepada Bapa Sang Tuhan pencipta. Makanya Yesus mengatakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pada zaman apa itu? Pada zaman Dia. Tapi setelah dia akan mengatakan, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penolong itu tidak datang. Apabila ia datang, dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menangguhnya. Tapi kalau ia datang, dialah yang akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran, keadilan, dan pengisapan akan dunia. Berarti masih ada lagi juru selamat lain yang mengajarkan segala ajaran yang terkait dengan itu. Saya kira begitu Bu Narni. Bang Juma, satu lagi. Maliaki 3 ayat 2. Bentar-bentar ya, Bu. Sambil diskusi teman-teman, di follow akun pesan khusus, masih kurang followersnya 300 lagi ya. Oke, lanjut Bu Darni. Maliaki 3 ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang akan dapat berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang periuk. Siapa yang akan datang Bang Juma? Tuhan siapa yang akan datang untuk menghakimi? Bu Darni, adakah selain, tunggu Bang Juma, adakah yang datang menghakimi selain Tuhan Yesus? Oke. Baca Yohanes 12 nomor 42. Yohanes 12 ayat 42. Ya. Ini terakhir lah ya. Udah jam berapa ini ya? Terakhir. Matius Yohanes 12. Benar nggak itu? Seliru kali saya. Coba Bang Juma bacalah. Bang Salah, Juma kan hafal. saya salah. Yohanes 8, Yohanes 8. Ayat 42. 8. Iya. Yohanes 8. Yohanes 8. Siapa yang ingat? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada kata hakimnya. Yesus. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Siapa yang Allah ingat? adalah Bapamu, mana ya? Itu maksudnya. Sudah ada hakimnya, firman katanya kan, betul. firman itu. Nah iya, firman Yohanes- itu maksudnya Yohanes 12 hakimnya. 48. Tadi saya nyebut apa ya?
Lukas 10:8. Lukas 10:16 juga bisa sama. Iya. Barang Baca, siapa Bang. yang menolak aku, dia Berapa itu? tidak menerima perkataanku. Lukas Ia 10:16. sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yes. Itu di Yohanes 12:48 sama bunyinya dengan Lukas 10:16, Bu Darni. 10 ayat 14. Lukas. Barang siapa menolak aku dan tidak 10 ayat menerima 14. perkataanku. 16. Nah, segala perkataan dari Yesus 16. sudah diterima semua oleh muridnya, dan muridnya percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Nah, mana firman Yesus yang bisa meloloskan Bu Darni nanti di penghakimannya Yesus? Firmannya itulah hukum 10. Itu firmannya, kebenarannya. Melalui Bang Juma, sesuai dengan Yosua 24 ayat 26, batu hukum Allah itulah sebagai saksi kelak, katanya. Ayo. Ya, kalau ibu Itu? masuk ke hukum 10, baru Ya, hukum itu. pertama ibu sudah dilempar. Enggak Jangan enggak ada dilempar. ilah lain di hadapanku. Ya. Ibu membentuk ilah berupa manusia. Bukan. Yesus mau dipercaya sebagai utusan. Yesus itu firman Elohim loh, firman Nah, Elohim yang datang. Ibu nanti persiapkan itu untuk jawab Yesus ketika Anda mau diusir. Udah dulu Bu Iya. Darni. Kasih satu. Gitu. Siapkan itu supaya ibu nanti ketika diusir, nyala daripadaku, aku tak mengenal engkau. Tunggu, engkau itu adalah firman yang datang jadi manusia. Jawablah kayak gitu nanti. Nggak ada tanya jawab lagi Bang Ya Juma. udah, berarti ibu langsung ditendang berarti ke neraka. Antara kita dua siapa kita ditendang nanti? Itu Saya aja. mengimani dia sebagai utusan. Mana Bang Juma menghilangkan semua hukumnya? Lah itu hukum untuk Bani Israel. Tidak, untuk Galatia 3 ayat 24. Hukum itu sebagai penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Nah, itu dia. Kata siapa? Kata Paulus. Ya, aku tidak Paulus beriman lagi. kepada Paulus. Kan banyak rasul-rasulnya. Semua harus dituruti dong. Enggak dong. Kita harus percaya kepada firman Tuhan, bukan kepada firman Paulus. Jadi Paulus itu apa enggak rasul, apa enggak firman yang dia diberikan kepada dia, diilhamkan kepadanya? Justru dia itu nabi palsu, Bu. Ya terserahlah. Udahlah, enceng lah. Pasrah dia. Bukan, udah jam berapa ini ha? Ya udahlah. Udah jam 3 lewat. Di tempatku jam 4. Itu. Di sini jam 3:02. Oke lah. Terima kasih semuanya. Ya, Hari ini murni diskusi kita ya kan. Banyak yang melihat dan mendengarkan kesaksian kita ini. Biarlah mereka yang menilai. Itu baru diskusi. Iya, benar nih. Gitu dia. Oke lah. Selamat malam semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Dadah. Tuhannya Yesus memberkati kita. Bu Darni Cukup. orang baik. Cukup Pak nih. Baik. Cuman ngeyel. Oke teman-teman, silakan dilanjut di follow, masih kurang 250 lagi. Ayo bantu di follow akunnya ini, pesan khusus. Halo Bang Juma. Jadi Iya. di ujung diskusi Iya. ini kita akan kedatangan tamu ya, yang selama ini diskusi dengan bertanya-tanya ke Bang Juma. Alhamdulillah malam Ya, ini dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Agak lama. Tapi ente belum ini bro. Telepon saya, apa WA saya, mana KTP-nya nggak dikirim? Ini kan barusan saya kan bilang. Nah terus ternyata orang tua saya tuh dengar gitu Bang. Nah terus dia bilang, ngapain lu syahadat gitu, ngasih KTP gitu, bilangnya kayak gitu. Akhirnya KTP saya semua orang tua saya diambil. Saya juga bingung harus kayak gimana sekarang. Nggak bisa Bang, harus persyaratannya itu Bang. Apalagi kecuali kita ketemu langsung ya. Ini media sosial, begitu ya. Persyaratannya sih gitu. Saudara pesan khusus ini lagi di mana sekarang? Sekarang lagi di rumah. Bisa nggak open cam? Mungkin gimana Bang? Buka kamera,
terus Anda perlihatkan bukti bahwa saudara kita ini Kristen, entah itu ada salib di rumah atau di kamar ada bukti-bukti yang bisa kami percaya bahwa saudara ini adalah Kristen sebelumnya. Ada sih bang. Apa tuh? Salib. Salib. Iya bang. Dan bisa buka kamera. Bentar bang. Belum kayak bang, karena belum cukup followersnya. Saya lagi ini sih. Orang tua saya juga belum tidur lagi. Soalnya saya dicaci maki, barusan dimarah-marahin. Ada di mana posisi ini? Daerah mana? Apa bang? Daerah mana? Daerah Bogor. Oh Bogor itu dekat. Kamu ke Jakarta lah besok. WA gua ketemu di mana? Ke Jakarta, di Jakarta mana bang? Pusat. Daerah mana? Pokoknya pusat deh. Gak jauh dari Monas. Gak jauh dari Monas. Nomor itu aja bang. WA saya kan belum dicatat tadi. Tadi nggak sempet. Tolong teman dibawa, catat lagi nomor aku. Diketik lagi dong nomorku. Dia mau WA ke saya. Gak bisa disebut ya, kena gue peringatan kalau nyebut nomor banyak, serius. Iya, tapi bisa kan open cam? Harus ya. Followersnya belum cukup bang. Wih, susah kali lah teman-teman ini ya. Iya, masih kurang 224 lagi. Ayolah teman, di follow kan kita. Bagian besok juga saya libur kerja sih bang. Bang, aku mau nanya dulu bang. Ntar dulu sih Han. Ya, oke. Aku ada pertanyaan yang besar ya. Minta tolong dijawab. Toleransi kita bang ya. Ya iyalah, kalian aja yang tidak toleransi. Aduh bang, kalau kami nggak toleransi bang, udah gini, kami dibilang salib kami itu ada iblis, kami terima nggak ada, kami menjar-jarkan kan, makanya aku bilang toleransi ya. Terlepas dari salib, semua patung itu ada iblisnya, bukan cuma salib aja. Makanya perjanjian lama Tuhan melarang bikin patung, karena itu berhala. Bang, itu namanya politik agama. Kok politik? Saya bertanya kepada abang, maaf sebelumnya ya. Nabi melakukan poligami menikahi janda. Pertanyaanku, janda itu dibuat satu rumah sama Nabi itu atau tidak? Nabi itu dibuat satu rumah atau tidak? Tidak. Jadi sekarang pertanyaanku, kenapa poligami bisa memiliki anak dan bisa satu rumah, sedangkan Nabi melakukan poligami karena janda ini biar dinafkahi dan diberi kehidupan yang nyaman, tapi tidak bersetubuh kan? Kenapa sekarang poligami didasarkan agama tapi melakukan bersetubuh? Itu pertanyaan besar. Coba tolong dijelaskan. Yang pertama yang Anda harus tahu, Nabi itu mengemban sebuah misi untuk umat manusia. Sedangkan orang sekarang poligami mengemban misi untuk dirinya sendiri. Itu dulu. Rasulullah Muhammad SAW berpoligami itu bukan ajaran yang dia bawa. Oke? Kenapa? Karena tak ada satupun larangan Tuhan untuk berpoligami. Itu tak ada. Nabi-nabi terdahulu semuanya poligami sampai 1000 istrinya, 600 istri. Daud istrinya berapa? Bahkan Yesus itu yang Anda tuhankan itu anak keturunan dari hasil poligami. Kitab yang saudara pegang, kitab Daniel, kitab Pengkhotbah, Amsal dan seterusnya, itu adalah kitab yang dituliskan oleh anak-anak hasil dari poligami. Kalau nabi-nabi terdahulu tidak poligami, kitab Anda nggak ada. Bang, Yesus pun tak ada. Bang, baru jelaskan ya, aku memang jarang gereja, cuman tanya sama abang. Abang memiliki agama. Ya. Di situ agama itu hak atau kewajiban? Agama itu memiliki hak dan juga memiliki kewajiban. Bang, di situ kukatakan abang 100% salah. Kenapa demikian? Kutanya sama abang. Jawablah kenapa saya salah? Bang, abang memiliki abang tahu makna dari Pancasila?
Nggak tahu. Coba lah ajarkan. Nah, di situ dikatakan Tuhan yang Maha Esa, katanya itu kan Tuhan, dan di situ katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan di sini keadilan hak. Jadi agama itu bukan kewajiban tapi hak aja bang. Jadi kutanya sama abang di sini posisinya. Tadi abang bilang agama kami itu istilah kata pemberontak kan gitu. Warisan penjajah, itu yang benar. Abang bilang warisan penjajah. Lalu? Kenapa alasan abang bilang warisan penjajah? Lah, jadi yang menjajah di Nusantara ini agamanya apa? Agamanya apa? Yang menjajah. Bang, maaf sebelumnya kita toleransi ya. Ya kalau nggak toleransi habislah kalian. Oh, kan abang di situ kan tadi kita bilang toleransi. Iya, kita toleransi memang kok jadi takut kali. Bukan takut. Kan gini tadi ceritanya kan. Bang bilang tadi contohnya lah masalah poligami. Yesus pun mengajarkan poligami. Kenapa poligami terus? Ada. Kenapa abang bilang itu Yesus itu hasil dari perselingkuhan? Siapa yang bilang perselingkuhan? Lucu ente ini, parah bah. Abang tadi yang bilang hasil dari perselingkuhan poligami. Tak ada ku bilang Yesus itu hasil perselingkuhan. Ku bilang Yesus itu hasil poligami. Iya itu, ku bilang tadi kan hasil poligami, ku bilang. Lah, saudara tadi mengatakan selingkuh. Waduh. Bagaimana lah abang bilang poligami, sedangkan Yesus aja lahir dari rahim suci Bunda Maria. Sedangkan itu kan di situ dia mengatakan. Bukankah dia anak Daud? Apa? Bukankah Yesus itu anak Daud? Mana jalan ini ceritanya? Nah, buatlah diri Anda bisa menjawab. Dari mana itu anaknya si Daud? Siapa yang bilang? Roma 1 nomor 3. Yesus berasal dari sperma Daud. Enggak ada itu. Kagak pernah baca Bible ini. Lah, gimana pula bang ini? Daud itu memiliki banyak istri. Bapaknya Yesus, Yusuf dan juga mamanya itu berasal dari keturunan siapa? Dari keturunan Daud. Daud ini banyak istrinya, banyak poligaminya. Wah, nggak pernah belajar. Lukas 18 nomor 29-30 Yesus mengajarkan poligami dan tak ada batasan. Jadi poligami itu tidak dosa. Jadi kalau nggak ada poligami, Bang Juma dia nggak punya Tuhan. Halo bang, halo. Tadi kata abang, halo bang, aku bertanya ya. Ntar dulu dengerin dulu ini, tanya melulu dengerin. Kalau tidak ada poligami, kamu tidak punya Tuhan bro. Gini. Ya sadari dulu nih, akui dulu. Aku nggak kuakui poligami. Kenapa? Di dalam Kristen mengatakan kalau kami orang Kristen memiliki 2 istri, kami itu dikuburkan tidak sah. Itu Kristen Protestan yang mengatakan. Di mana dalilnya? Cukup 1 istri di dalam kitabmu, mana dalilnya? Itu nggak ada didalilkan, cuman dengar, kutanya pertanyaan aku. Halo, kutanya sama abang memiliki saudara perempuan, adik perempuan. Iya. Kalau adik perempuan abang datang suaminya di poligami, abang terima nggak? Ya tergantung dulu poligaminya. Abang terima nggak? Tergantung dulu, harus berdasarkan syariat Islam dong. Tanya sama abang. Manusia sekarang poligami ngikutkan jalannya Nabi tersebut atau ngikutkan apa? Lah terserah orang. Kalau ada yang menjalankan syariat Islam, bagus. Tapi kalau dia hanya menuruti hawa nafsu, itu tak boleh. Islam tak ngajarin itu. Jadi kenapa disahkan? Loh, yang sahkan siapa? Tanya sama abang dulu bang. Halo bang. Walama malah. Kita nikah. Kapan kita menikah? Enak aja. Contohnya manusia ini nikah yang katakan orang abang. Kok masa kita nikah? Poligami, kan?
poligami. Udah. Alasannya tadi kan ke istri pertamanya ngikutkan kan. Sedangkan Apa kan Amir kan? Nggak mungkin mesti dijelas-jelaskan bang, dijelas-jelaskan. Kemana pikirannya? Aturannya nangkep dong. Alamak, mending kamu cuci tangan dulu, habis itu kamu cebok, cuci muka, sholat 2 rakaat, tidur. Nggak ada itu bang, nggak ada. Aku kan bertanya Daripada tadi. kamu mabuk kayak begini. Aku bukan mabuk bang. Iya, pertanyaannya kan sudah umur saudara Sialan ini berapa? Siahaan. Siahaan. Sorry. Kecil kali tulisannya, sorry. Nanti kurang Apa banyak, ini? kurang makan wortel sama jus wortel itu bang bisa jadi. Umur abang udah tua. Betul sekali. Iya. Umur berapa Sihaan ini? 25 tahun. Masih anak-anaknya kamu? Masih anak-anak. Cuman pertanyaanku gini, kenapa poligami itu diadakan? Sedangkan di masa Nabi itu poligami dia Nabi itu karena ingin menafkahi tetapi tidak satu rumah. Kan gitu istilah kata kalau di Indonesia di pemerintahan dikasih bansos. Oke. Mari kita bahas secara logika ya, karena kamu nggak masuk ke dalam logika, data dalil. Oke. Iya, logika bang. Aku tadi minta sosialnya kan gitu. Oke. Kalau ada di dunia ini 1 laki-laki 5 perempuan, solusinya bagaimana? Ini dalam kata solusi menghidupi atau enggak, solusinya dalam hal biologis. Kembali lagi kutanya ke abang. Bertanya lagi. Pertanyaan saya, kalau ada 1 laki-laki, perempuan ada 5, solusinya gimana? Atau 4? Kalau abang bilang biologis, berarti tentang sistem reproduksi kan gitu. Betul. Kalau ada 1 laki-laki, ada 3 perempuan, solusinya gimana? Cuman 1 wanita aja. Terus yang 2 perempuannya mau ngapain? Pakai linggis. Berarti sekarang kebanyakan poligami berdasarkan nafsu kan gitu. Ya itu salah. Loh. Berarti kenapa salah dong bertanya sama aku? Abang tanya masalah biologis, sedangkan yang kutanya masalah Gurunda, aku boleh jawab, Gurunda? Iya silakan. Ya, jadi Siaan, poligami itu di kultur yang ada, poligami itu melambangkan kekuatan, mengikat tali persaudaraan kesukuan, dan juga melambangkan kemampuan seseorang untuk menjadi pemimpin sebuah suku. Itu aku setuju. Mantap. Itu setuju aku bang. Bagus. Nah, sekarang kalau misalnya monogami, itu bukanlah tradisi yang diajarkan nabi-nabi. Menikah hanya 1 istri dan diharamkan istri kedua, itu bukanlah tradisi nabi-nabi. Kita ambil contoh, Nabi Yakub istrinya 4, sama kayak Islam, istrinya 4. Israel, 12 bangsa Israel terbentuk dari 4 ibu. Ya. Atau mau dibilang sebagian anak Israel itu anak haram apa? Karena lahir dari 3 istrinya Yakub. Oh, kalau itu abang bilang bang, itu abang salah besar. Loh, Yakub istrinya berapa kalau di Kristen? Bang, kalau enggak, itu aku enggak tahu kan tuh bilang, aku pun jarang gereja kan tuh bilang, aku pun jarang gereja. Cuman sekarang ini kita beribadah enggak mesti datang ke tempat ibadah kan gitu. Apa hubungannya itu? Iya, cuman aku bilang kan aku tadi kan jarang ke gereja. Cuma aku punya agama Kristen. Kalau macam abang bilang Israel itu anak haram, itu salah total abang. Siapa tahu? Iya, nggak ada. Cuman siapa tahu kalau misalnya kekristenan punya konsep bahwa poligami itu berzina, artinya Israel sebagian anak haram, gitu. Karena Israel istrinya 4, Israel lagi. Yakub istrinya 4 loh. Pertanyaanku kan gini sekarang, seorang abang. Nabi dulu bang melakukan poligami untuk menafkahi
seorang janda nih, tetapi tidak melakukan satu rumah dan tidak melakukan bersitubuh. Kan gitu kutanya. Kenapa sekarang poligami bisa satu rumah dan bisa bersitubuh? Kenapa disahkan yang kayak gituan? Itu Loh. kutanya. Salah ini. Poligami itu kan menikah halal bersetubuh. Nabi itu adalah orang yang paling adil dalam memberikan waktu kepada istri-istrinya. 9 istri Nabi itu mendapat giliran hari yang sama, dan itu bersetubuh. Karena bersetubuh itu salah satu hak istri yang mesti dipenuhi oleh laki-laki, oleh suami. Ngapain lu menikah tapi lu nggak memberikan nafkah batin? Ngapain? Itulah keadaan gitu. Tahu lah aku larinya kemana, nggak tahu lari kemana. Bingung ya? Anyway gini Sian. Ini yang mau gua tekankan ya. Ini yang mau gua tekankan untuk kawan-kawan Kristen yang terutama melangkahi dan menodai tradisi dari para nabi-nabi gitu. Harus diketahui, pernikahan satu suami satu istri itu bukanlah datang pure dari nabi-nabi. Pelarangan mempunyai istri lebih dari satu itu bukan dari nabi-nabi, tapi itu datang dari pagan Romawi dan pagan Yunani. Merekalah yang pertama kali melarang suami mempunyai istri lebih dari satu. Jadi apa ya, jangan kalian bilang Yesus yang mengadakan hal tersebut atau Kristen yang membuat hukum tersebut gitu. Karena jauh 200-an tahun sebelum Kristen, Romawi dan Yunani sudah melakukan hal tersebut. Ah gitu. Thank you. Guruna, tafadhol disempurnakan. Iya. Jadi gimana? Ada lagi? Jadi membahas sesuatu itu kita harus pakai logika. Jangan asal asumsi aja. Oke bro. Bukan asumsi. Sedangkan gini loh, abang aja kadang cara ungkapan berkatanya kan lo gila. Bilang gitu. Abang kayak mana ya bilang ya? Kalau dikategorikan, berarti memang kayak gitulah ya. Ada menyala sedikit menyinggung, menyala sedikit menyinggung, menyala sedikit menyinggung lah, kayak gitulah berarti pola berpikir. Berarti saudara ini sensitif, sedikit-sedikit tersumbing. Wah, susah itu. Iya kan? Bagaimana? Ada lagi yang mau dibahas? Itu tadi yang saya tanya. Tadi dikatakan kan, abang yang bilang poligami itu diajarkan Nabi. Itu tadi orang abang bilang kan? Iya kan bang? Apa tuh? Gitu tadi abang bilang kan, poligami itu coba gini aja deh. Begini aja. Di agama kami itu diajarkan anjurannya jelas, cukup satu istri. Ada nggak dalil cukup satu istri di kitabmu? Kalau kok gitu bang, tanya sama abang. Abang terima nggak kalau saudara perempuan abang dipoligami? Di Al-Quran dikatakan cukup satu. Nah, di agama Anda berapa istri boleh? Sedangkan kami tentang kehidupan aja istri itu cuma satu. Jadi kalau dua, saya tanya, ada nggak dalilnya cukup satu istri? Ada, kenapa enggak? Cuman aku nggak tahu tertulis di mana kan? Bilang kayak gitu bang. Itu nggak ada di kitab saudara, cukup satu istri itu nggak ada. Aduh, parah kali bah. Ayo cari dalilnya, mana cukup satu istri? Tak ada. Oh berarti kalau kayak gitu, daya lagi Islamnya bisa banyak bini kan? Bisa jadi. Siapa? Iya, di agama kamu itu bisa sampai 1000 istri. Enggak bisa. Mana dalil pembatasannya mana? Pendeta kami aja nggak pernah memiliki. Mana dalil pembatasannya mana? Tunjukkan saya. Aja pun cuma satunya. Cukup satu istri di dalam kitabmu mana? Tertulis di mana? Mau bikin kitab baru? Mau revisi lagi kitabnya?
Nggak ada dalilnya cukup satu istri di Kristen itu, tak ada. Dari sana ke perpustakaan. Belajar Kristen dari pendeta sih, dari Gurunda. Belajar Kristen itu dari saya. Jujur, tak ada perpuluhan, tak ada tipu menipu. Belajar Kristen dari pendeta, terjebaklah kau dengan perpuluhan. Pendeta dilawan. Hei! Kemana dia? Wah, pulang nangis ke pangkuan pendeta. Gurunya sih suka jujur. Kaget dia. Alamak, ya udah kawan-kawan, kita tutup ya. Tindak Kores udah pukul hampir setengah 5 di sini. Oh iya, udah mau subuh itu. Iya. Itu kemana yang tadi Guruna si pesan khusus itu? Mungkin besok lah, dia masih takut, itu masih ragu. Kita maklumi aja lah. Oh gitu. Masih segan beliau. Katanya ngambil KTP. Berapa lantai rumahnya? Orang tuanya katanya masih hidup. Oh, iyalah. Iya. Atur lah ya pesan khusus ya. Iya, pesan khusus kalau bisa besok naik lagi ke sini ya. Tadi nomor HP-nya Bang Handi sudah diambil ya sama beliau. Gimana tuh Bang Handi? Wah, Bang Handi tidur ya, telat subuh nih. Dikodok subuhnya nih. Apa? Wah, ada. Tadi sempat tukaran nomor HP, Bang? Enggak? Belum ada nomor. Belum ada, di DM aja coba. Kelihatannya dia ketakutan itu. Nanti di DM aja, Bang. Ayo tutup yuk, teman-teman. Yuk, tutup yuk. Ikhwan, mohon Iya, maaf kalau ada silakan, salah-salah Dek. kata dalam menjelaskan ya. Tapi kalau kebenaran yang ada ketika Gurunda menjelaskan, dan aku dan Bang Handi juga, itu tentunya atas hidayah dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kita dimudahkan lisan ini untuk memberitakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan untuk yang pikirannya terbuka, alhamdulillah, silakan segera menjemput. Untuk yang malah bebal dan menghujat Islam, ya kita bubukin lu balik ntar. Oke, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah ya khairul ummah. Salam satu Tuhan. Jayalah Islam, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slogan Gurunda kepanjangan, gak inget aku urutannya. Jangan lupa subscribe, like dan komen YouTube-nya Bang Zumai teman-teman. Zulkifli M Abbas Official. Handi Selebes Channel. Rion Slayer komen apa? Komen community. Komen Kojek. Komen Center Gurunda.